Jadi ternyata kalau di balik film action yang di pikiranku adalah latihannya aja udah sekeras itu, apalagi syutingnya, apalagi orang-orang yang nggak pakai pemeran pengganti itu kan keren banget gitu adegan-adegannya. Tapi di sini pas syuting ternyata bener-bener oh kok mudah ya. Terus tim Wise Team ngasih tahu juga kalau ternyata kalau misalnya mau latihan emang badannya itu dibikin sampai tahan banting dulu gitu. Jadi bener-bener latihannya tuh pertama pakai matras sampai tanpa matras. Itu bener-bener yang kita harus lompat kayak backflip gitu-gitu segala macamnya, dan itu real. Kita semua bener-bener, aku ngelihat Kak Ismi, Kak Reza itu mereka nggak pernah pakai pemeran pengganti dan keren banget. Jadi sekarang sih jujur aku nagih malah action kayak gitu keren. Workshopnya berapa lama? Pas syutingnya juga berapa lama? Workshopnya waktu itu kayak kurang lebih 2 minggu, 1 mingguan lebih itu. Untuk syuting, sebelum syuting tuh kita pemeran dikasih waktu istirahat dulu. Jadi dibolehin untuk istirahat dulu, pulangnya cepet, syuting sehat. Besoknya diajar abis-abisan untuk scene yang parah itu, scene actionnya. Syutingnya sendiri di mana? Di Sukabumi. Di Sukabumi. Berapa lama syuting? Kurang lebih 2 minggu. Dan lokasinya benar-benar lokasi horor. Jadi kita juga sempat bikin vlog penelusuran asli di mana film lokasi syuting film ini benar-benar di pohon yang memiliki penunggunya mirip sama si penunggu di judul film ini. Cuma bedanya kan kalau misalnya Wewe Gombel aslinya jauh lebih gede postur badannya dan serem. Jadi kita bikin vlognya juga sih. Jadi penelusuran langsung sekalian syuting. Terus nggak ketemu Wewe Gombel aslinya terus? Untungnya scene aku di pohon gak ada. Jadi aku tuh adanya di rumah yang memang bekas pernah adanya pembunuhan di sana. Jadi emang di Sukabumi terkenal rumah itu emang horor, dan akhirnya kita kulik lagi sejarah dari si rumah itu. Kamu sendiri pada saat bisa melihat makhluk kayak gitu sempat terganggu juga sih dengan kehadiran mereka gitu? Sebenarnya mungkin kalau sekarang kan aku udah nerima aja kan, udah biasa, dan ya udah gitu kayak ketemu sama mereka, menceritakan tentang mereka, ngebahas tentang mereka, ya normal aja. Cuma kalau membahas tentang Wewe Gombel karena memang dia adalah bisa dibilang jin yang tingkatannya sudah lumayan kuat untuk menyembunyikan anak atau bahkan bisa membuat gila. Jadi lumayan pas pembuatan karakter Wewe Gombel menurut aku mengundang keberadaan makhluk sekitarnya untuk hadir dan bentuknya kayak gitu. Ada Gangguan paling kesurupan, ada yang kesurupan pas lagi syuting. Pemain ada yang kesurupan, terus juga gangguan di set ngedengar suara. Jadi kayak timnya dapat gangguan suara, tapi selebihnya untungnya berjalan lancar sampai selesai. Jadi maaf kalau ulang, di sini perannya jadi siapa dan seperti apa sih perannya? Aku berperan sebagai Poppy, sahabatnya Anissa, dan sama kayak Priscil bisa melihat keberadaan mereka. Tantangannya apa berarti? Bisa ada secara Tantangannya yaitu cuma dapat action yang memang dari awal aku sama sekali tidak punya basic action, nggak pernah latihan yang kayak gitu. Sampai akhirnya di sini tuh kita emang nggak pakai pemeran pengganti, yang diawali pakai matras sampai tanpa matras, dan untungnya Wise Team itu ngejaga kita bener-bener aman. Malah jadi nagih deh segala action. Kebantingnya bagaimana? Iya, emang nanti ada salah satu scene yang itu harus banting-bantingan, lompat lah segala macem, dan latihannya juga memang kayak gitu. Pertama kali buat visi sendiri. Pertama kali. Ada yang menguras fisik gitu. Pertama kali. Pas aja juga agak shock dulu karena pegal-pegal sebadan 2 hari, terus juga biru-biru segala macam, tapi aman sih. Oh, sempat lebam-lebam juga. Pasti lebam, bahkan sampai karena lokasinya itu horor, jadi sampai pas lagi latihan kan ada beberapa ruangan yang sempat dibilang katanya nggak boleh masukin, dan memang waktu itu kita latihannya sekitaran sana. Jadi selesai latihan tuh langsung mimisan gitu, tapi dipastiin sama YSM ini gara-gara kita bukan gitu. Cuma emang actionnya semuanya kebagian action di film ini. Dan lagi sama Wise Team sendiri, pengalaman baru ini seperti apa? Mereka kan profesional. Ya itu yang aku bilang nagihnya tuh ternyata tidak sekeras yang aku bayangkan. Aku mikirnya kalau kita nonton action kan kayak serem banget ya, gedebak-gedebuk gitu, tapi aslinya latihannya itu jauh lebih keras dibandingkan di set jauh lebih gampang. Kayak itu sih. Berapa lama latihannya? Latihannya kurang lebih 2 minggu kita workshop. 2 minggu. Di lokasi syuting
Di mana sih? Sukabumi. Kalau yang agak-agak horor juga nggak lokasi? Kan bisa melihat ketika di lokasi Pasti sih, karena apalagi tempat yang dipakai kan rumah yang asli, memang rumahnya punya ceritanya juga, sempat ada korbannya juga, ibaratnya kayak pembunuhan, bekas pembuangan mayat segala macam, dan warga Sukabumi tuh tahu lokasi itu lokasi horor, dan kebetulan dibikin untuk film hantu, jadi gangguannya lumayan sering kalau buat orang-orang yang bisa ngeliatnya. kakak sendiri diganggu seperti apa? Enggak yang parah, paling mereka cerita sampai ya itu mimisan. Jadi pas lagi mau syuting aman, selesai Kak Gili ngomong cut, tiba-tiba mimisan langsung dadanya. Oh berarti misalnya bukan gara-gara workshop ngebatin segala macamnya Pris? Bukan, kayak pas workshop kan kayak biru-biru gitu. Cuma kejadiannya itu pas, jadi action berjalan, terus udah selesai cut baru mimisan, dan itu bukan adegan kebanting-banting. Mungkin abis denger cerita Diganggu sama sosok di sana, dia pengen masuk tapi aku nolak badannya. Kan nggak lucu ya lagi action tiba-tiba kesurupan gitu. Nah tapi setelah itu dia beneran masuk atau gimana? Enggak, karena di sana juga kan tetap ada penjagaannya. Ada yang ngejagain kita, ada yang pahamnya juga yang ngejaga lokasi. Nah, itu kira-kira kenapa sih kak dia pengen masuk? Biasanya kalau kayak gitu makhluknya mau menceritakan, apalagi kan kita ngebuat sosok yang mirip-mirip kayak gitu kan. Apalagi adegan-adegan kesurupan di film ini tuh intens. Ramadan sekarang aktivitasnya lebih banyak kerja atau gimana? Aku sekarang lagi kerja dan juga masih lagi-lagi ngedevelop untuk film yang aku buat dari ceritaku sendiri, Marsha. Terus juga aku sebagai produsernya, jadi masih di proses sana. Jadi puasanya disambilin kerja gitu. Iya, lagi masuk sama aja sih, tetap syuting horor juga. Makanya nih lagi apa? Aktivitas jadwal puasa sendiri. Belum, alhamdulillahnya masih tetap ada kerjaan. Paling cuma beberapa programku itu lagi hold karena selama puasa kan kita tidak ada program di TV yang tentang horor gitu. Jadi ngabisin waktu bareng keluarga. Udah sejauh mana yang pekerjaan yang film Risi sendiri itu? Oh, udah masuk ke buku, udah masuk ke develop karakter, udah juga ke sinopsis. Jadi tinggal penentuan siapa sutradaranya, terus nanti mau gimana lanjutannya, lokasi dan segala macam. pasti puasa sendiri yang paling Cobaan paling berat buat aku menjawab pertanyaan orang kayak, kamu Sli selama puasa setannya dikurung apa enggak? Ya emang banyak yang pertanyaan seperti Iya. Nanya kayak gitu. Iya, karena sebenarnya hantunya tidak dikurung guys, tetap ada setan gitu. Cuma bedanya ya tidak yang semengganggu biasanya, dan ada jam-jam tertentu. jam-jamnya gimana? Jam-jam tertentu maksudnya kayak ketika mereka aktif tuh ketika mereka menghadapi orang-orang yang memang takut, karena kan makanan mereka tuh energi manusia yang lagi takut kan. Jadi hantu tuh nggak semena-mena muncul gitu, nggak seenaknya gitu. Biasanya di jam-jam apa? Mendekati maghrib. Mendekati buka puasa ya? Iya, mungkin itu juga cobaan kita menahan lapar dan juga haus mendekati maghrib. Tapi pada saat kamu menjawab pertanyaan sakit-sakitan dikurung apa enggak, sempat ada yang kayak gerah kayak gini gitu. Akunya enggak sih, kayak ya udah kalau misalnya bisa aku jawab, kecuali kalau ada yang pertanyaan minta buat Kak sih ramal ke depannya akan ada apa bla bla bla, apa nggak mau. Oh sempat juga yang minta ramal kamu. Banyak nggak mau. Tapi itu biasanya pertanyaannya ketika lagi ketemu langsung atau lewat sosial media? Sosmed iya, ketemu langsung juga iya. Emang itu kan bukan dikenal sebagai peramal gitu ya, tapi kenapa ujuk-ujuk orang Karena gini, mungkin kalau di Indonesia mereka menyamaratakan indigo gitu. Indigo, peramal, membaca tarot, melihat masa depan, membaca mundur, ya udah semuanya disamain. sendiri enggak kayak gitu. Nggak, aku nggak ngeramal. Di sela sibuk masih sempat kalau bisa gitu. Iya dong. Diusahakan atau seperti apa? Masih, walaupun rumahku jauh tetap kan mama masih tinggal bareng, aku sama mama sama adik jadi masih ngabisin waktu bareng. Pulang kampung itu masih Punya kampung. jadi masih di Jakarta aja. Iya, sangat. Tapi biasanya tradisi lebaran ngapain aja, Pris? Kumpul keluarga, kebetulan mamaku 12 bersaudara, jadi keluarga besar benar-benar besar gitu. Yang paling dikangenin? Makan yang paling dikangenin dari lebaran itu apa? Makanan. THR. Aduh. Bukan opor. Aduh. Enggak, malah aku yang ngasih. Nah, Emang masih dapat THR, Pris? dapat dari mama papa kali ya sekarang. THR sendiri udah
nyiapin juga buat ponakan-ponakan saudara-saudara? Udah disimpan di mama, udah itu biarin mama yang ngatur. Tapi biasanya nyiapin berapa sih? Abis berapa budget THR biasanya? Nyiapin Nggak berapa? tahu sih kalau buat kakak, maksudnya kakak-kakak sepupu yang udah kerja atau yang setara gitu kan pasti mereka mintanya udah gede tuh. Atau ada yang minta barang juga kebutuhan gitu-gitu. Jadi nggak tentu. Biasanya kisarannya berapa sih kalau kita? Nggak tahu. Hah? 10 juta ada 10 juta. Nggak tahu. Dia turun mama. Riz, tapi kan mau lebaran apalagi keluarga besar 12 bersaudara mama. Suka gerah nggak sih sama pertanyaan Prisly kapan nih gitu. Alhamdulillah tidak muncul pertanyaan itu guys. Jadi Serius? karena aku setiap dekat sama cowok apapun ngenalin ke keluarga. Oh. Nah yang Kalau sekarang, gimana? Hah? yang sekarang Ngenalin udah kenal udah. seperti apa mungkin pacar barunya Prisly? Ada di sini gitu. Ada. Artis juga kah atau Entertain juga, sahabat sepupuku juga. Seperti apa ya? Ya kayak manusia, mempunyai kaki dua, mata dua ya kan? Benar laki-laki. Sejak kapan Prisly? Pokoknya udah berbulan-bulan lah. Oh, udah cukup lama ya? Udah. namanya siapa Prisly? Hah? Coba lihat di Instagramku namanya. Cinlok ya? Hah? Enggak. Oh. Enggak cinlok. PDKT-nya lama. Kenalnya 2022. Pacarannya 2023. Belum main berapa bulan ini berarti ya? 2022 kenal, pacaran 2023 1 tahun. Udah setahun ya. Sosok seperti apa dia sampai akhirnya Prisly yakin tuh? Malu banget ada orang yang Kak di sini. Kalau Ayo, gitu ajak aja. Ajak aja gue dong. nggak, Pris. Tidak dong. Tapi sosok seperti Film apa? lagi, film lagi. Sosok seperti apa Pris dia? Sampai akhirnya Prisly luluh nih mau gitu sama Yayang. Enggak, orangnya ya baik, sudah dikenalkan sama keluarga, bahkan kalau ngebahasnya ke masa lalu dia juga sangat terima dan masa laluku juga tahu tentang dia semuanya. Jadi aman-aman aja, anaknya lempeng-lempeng aja, enjoy. Tapi awal mula pertemuannya seperti apa sih? Sahabatnya sepupuku dikenalin, teman main, kebetulan juga lagi sama-sama gak punya pacar, PDKT, kebawa kenal ke keluarga, ya udah terus pacaran. Punya banyak Ini mah jadinya gosip gak sih? Enggak. Semuanya naik kok, semuanya naik. Semuanya naik. Enggak. Berarti udah saling Sambel lalap. I know, hafal aku. Tapi kenalin ke mantan gak visi? Kenalin aku kan waktu dekat sama cowokku yang sekarang aku juga cerita. apa komentar Tanggapannya? tanggapannya? Dia nanya yang mana orangnya gini, kayak gimana orangnya aku harus tahu dulu gini. Oh yaudah oke, boleh gitu. Karena kan juga nanya kan, kayak dia aku lagi PDKT nih Gio gitu cerita. Oh iya Cicis tahu semuanya yang netizen aja gerah. Kalau kita emang sahabatan, maksudnya setelah putus udah jadi kakak adik gitu, nggak bisa balikan gitu, jadi nggak balikan. Berarti karam dong Apa? shipping Jordi sama Prisly yang George Lee-nya kan enggak, kan kita masih sama-sama hidup, masih ada, tapi maksudnya kalau di shape sebagai pasangan kita sudah tidak menjadi pasangan gitu, tapi sebagai adik kakak, sahabat, dan sampai saat ini masih baik, sering teleponan, video call, chat. tetap kasih ACC Jordi buat pacar aku nih gitu. Gimana? Minta ACC tadi sebelum ngobrol. Bukan minta saya lebih ke gini, Kak Jordi itu kan kalau punya pacar juga aku tahu, dan aku setiap kali dekat sama cowok atau gimana curhat sama Kak Jordi juga. Jadi kayak Kak Jordi lebih ke yang mana nih orangnya, mau ngeliat dulu gitu. Kalau misalnya menurut Kak Jordi kayak nggak cocok sih sama kamu gitu. Ibaratnya ada beberapa orang yang sebelumnya Kak Jordi itu sempat bilang kayak, Cis, kamu lagi deket ya sama dia, jangan deket sama dia, enggak deh kayaknya gitu. Dan emang ternyata tidak berjalan baik. Terus perlakuan dari kekasih apa sih sampai akhirnya Prisly yakin nih buat mau sama dia gitu? Dekat banget sama keluargaku, dan dia juga dekat banget sama gosip. Gitu aja. Dekat banget sama keluargaku, bener-bener dekat banget. Dekat banget sama keluargaku. Emang dia melakukan aksi apa sampai akhirnya ke keluarganya Prisly gitu, sampai akhirnya Prisly tuh oh oke nih dia nih kayaknya yang Saking dipercayanya, orangnya karena bertanggung jawab, saking dipercayanya, jadi kemanapun mama udah kayak, oh iya boleh, pergi apapun ditemenin sama dia. Dan dia juga kalau ada kegiatan atau keluarganya, Kayak ini ya. loh kan gitu, dia kalau punya kegiatan itu aku juga ikut serta. Berarti nggak ada rencana-rencana menuju ke Wih, itu. ini bukan film nih Kak, masa rencana nikah. Naik, film Oh. naik, tenang.
Rencana-rencana enggak sih, belum ke sana. Masih banyak banget planningnya, masih muda. Masih muda kan Kak? Yang sekarang pacaran lebih tua atau lebih muda mungkin? Lebih muda. Lagi. Lebih muda. Sama saya planningnya cepet mbak. Apa? Kalau sama saya planningnya cepet. Udah, aman. Oke, foto dulu Prisly. Jadi ternyata kalau di balik film action yang di pikiranku adalah latihannya aja udah sekeras itu, apalagi syutingnya, apalagi orang-orang yang nggak pakai pemeran pengganti, itu kan keren banget gitu adegan-adegannya. Tapi di sini pas syuting ternyata bener-bener oh kok muda ya. Terus tim Wise Team ngasih tahu juga kalau ternyata kalau misalnya mau latihan emang badannya itu dibikin sampai tahan banting dulu gitu. Jadi bener-bener latihannya tuh pertama pakai matras sampai tanpa matras. Itu bener-bener yang kita harus lompat kayak backflip gitu-gitu segala macamnya, dan itu real. Kita semua bener-bener, aku ngeliat Kak Ismi, Kak Reza itu mereka nggak pernah pakai pemeran pengganti dan keren banget. Jadi sekarang sih jujur aku nagih malah action kayak gitu keren. Workshopnya berapa lama? Pas syutingnya juga berapa lama? Workshopnya waktu itu kayak kurang lebih 2 minggu, 1 mingguan lebih itu. Untuk syuting, sebelum syuting tuh kita pemeran dikasih waktu istirahat dulu. Jadi dibolehin untuk istirahat dulu, pulangnya cepet, syuting sehat. Besoknya diajar abis-abisan untuk scene yang parah itu, scene actionnya. Syutingnya sendiri di mana? Di Sukabumi. Di Sukabumi. Berapa lama syuting? Kurang lebih 2 minggu. Dan lokasinya benar-benar lokasi horor. Jadi kita juga sempat bikin vlog penelusuran asli di mana film lokasi syuting film ini benar-benar di pohon yang memiliki penunggunya mirip sama si penunggu di judul film ini. Cuma bedanya kan kalau misalnya Wewe Gombel aslinya jauh lebih gede postur badannya dan serem, jadi kita bikin vlognya juga sih, jadi penelusuran langsung sekalian syuting. Terus gak ketemu Wewe Gombel aslinya terus? Untungnya scene aku di pohon gak ada, jadi aku tuh adanya di rumah yang memang bekas pernah adanya pembunuhan di sana. Jadi emang di Sukabumi terkenal rumah itu emang horor, dan akhirnya kita kulik lagi sejarah dari si rumah itu. Kamu sendiri pada saat bisa melihat makhluk kayak gitu sempat terganggu juga sih dengan kehadiran mereka gitu? Sebenarnya mungkin kalau sekarang kan aku udah nerima aja kan, udah biasa, dan ya udah gitu kayak ketemu sama mereka, menceritakan tentang mereka, ngebahas tentang mereka, ya normal aja. Cuma kalau membahas tentang Wewe Gombel, karena memang dia adalah bisa dibilang jin yang tingkatannya sudah lumayan kuat untuk menyembunyikan anak atau bahkan bisa membuat gila. Jadi lumayan pas pembuatan karakter Wewe Gombel menurut aku mengundang keberadaan makhluk sekitarnya untuk hadir dan bentuknya kayak gitu. Ada gangguan-gangguan Gangguan paling kesurupan, ada yang kesurupan pas lagi syuting, pemain ada yang kesurupan, terus juga gangguan di set ngedengar suara, jadi kayak krunya timnya dapat gangguan suara, tapi selebihnya untungnya berjalan lancar sampai selesai. Prisly, maaf kalau ulang, di sini perannya jadi siapa dan seperti apa sih perannya? Aku berperan sebagai Poppy, sahabatnya Anissa, dan sama kayak Prisly bisa melihat keberadaan mereka. Tantangannya apa berarti? Bisa ada secara peran sendiri. Tantangannya yaitu cuma dapat action yang memang dari awal aku sama sekali tidak punya basic action, nggak pernah latihan yang kayak gitu, sampai akhirnya di sini tuh kita emang nggak pakai pemeran pengganti, yang diawali pakai matras sampai tanpa matras, dan untungnya Wise Team itu menjaga kita bener-bener aman, malah jadi nagih deh segala action. Kebanting-kebantingnya itu gimana? Iya, emang nanti ada salah satu scene yang itu harus banting-bantingan, lompat lah segala macem, dan latihannya juga memang kayak gitu. Pertama kali buat visi sendiri. Pertama kali. Ada yang menguras fisik gitu. Pertama kali. Pas aja juga agak shock dulu karena pegal-pegal sebadan 2 hari, terus juga biru-biru segala macam, tapi aman sih. Oh, sempat lebam-lebam gitu. Pasti lebam, bahkan sampai karena lokasinya itu horor, jadi sampai pas lagi latihan kan ada beberapa ruangan yang sempat dibilang katanya nggak boleh masukin, dan memang waktu itu kita latihannya sekitaran sana, jadi selesai latihan tuh langsung mimisan gitu, tapi dipastiin sama Wise ini gara-gara kita bukan gitu. Cuma emang actionnya semuanya kebagian action di film ini. Dan lagi sama Wise Team sendiri, Wise Team. pengalaman baru ini seperti apa? Mereka kan profesional. Ya itu yang aku bilang nagih sih, nagihnya tuh nggak
ternyata tidak sekeras yang aku bayangkan. Aku mikirnya kalau kita nonton action kan kayak serem banget ya, gerbek-gerbek gitu, tapi aslinya latihannya itu jauh lebih keras dibandingkan di set jauh lebih gampang. Kayak itu fun. Berapa lama latihannya? Latihannya kurang lebih 2 minggu kita workshop. 2 minggu. Di lokasi syuting di mana sih? Sukabumi. Kalau yang agak-agak horor juga nggak lokasi? Kan bisa melihat dan ketika di lokasi gimana? Pasti sih, karena apalagi tempat yang dipakai kan rumah yang asli, memang rumahnya punya ceritanya juga, sempat ada korbannya juga, ibaratnya kayak pembunuhan, bekas pembuangan mayat segala macam, dan warga Sukabumi tuh tahu lokasi itu lokasi horor, dan kebetulan dibikin untuk film hantu, jadi gangguannya lumayan sering kalau buat orang-orang yang bisa ngeliat ya. Kakak sendiri diganggu seperti apa? Enggak yang parah, paling mereka cerita sampai ya itu mimisan. Jadi pas lagi mau syuting aman, selesai Kabili ngomong cut, tiba-tiba mimisan langsung dadanya. Oh, berarti misalnya bukan gara-gara workshop ngebatin segala macamnya, Fris? Bukan, makanya pas workshop kan kayak biru-biru gitu. Cuma kejadiannya itu pas, jadi action berjalan, terus udah selesai cut baru mimisan, dan itu bukan adegan kebanting-banting. Mungkin abis denger cerita Diganggu sama sosok di sana, dia pengen masuk tapi aku nolak badannya. Kan nggak lucu ya lagi action tiba-tiba kesurupan gitu. Nah tapi setelah itu dia beneran masuk atau gimana? Enggak, karena di sana juga kan tetap ada penjagaannya. Ada yang ngejagain kita, ada yang pahamnya juga yang ngejaga lokasi. Nah itu kira-kira kenapa sih Kak itu pengen masuk? Biasanya kalau kayak gitu makhluknya mau menceritakan, apalagi kan kita ngebuat sosok yang mirip-mirip kayak gitu kan, apalagi adegan-adegan kesurupan di film ini tuh intens. Ramadan sekarang aktivitasnya lebih banyak kerja atau gimana? Aku sekarang lagi kerja dan juga masih lagi-lagi ngedevelop untuk film yang aku buat dari ceritaku sendiri, Marsha. Terus juga aku sebagai produsernya, jadi masih di proses sana. Jadi puasanya disambilin kerja gitu. Iya, lagi masuk sama aja sih, tetap syuting horor juga. Makanya nih lagi apa? Aktivitas jadwal puasa sendiri. Belum, alhamdulillahnya masih tetap ada kerjaan. Paling cuma beberapa programku itu lagi hold karena selama puasa kan kita tidak ada program di TV tentang horor gitu. Jadi ngabisin waktu bareng keluarga. Udah sejauh mana yang pekerjaan yang film Risi sendiri? Oh, udah masuk ke buku, udah masuk ke develop karakter, udah juga ke sinopsis. Jadi tinggal penentuan siapa sutradaranya, terus nanti mau gimana lanjutannya, lokasi dan segala macam. pasti puasa sendiri yang paling Cobaan paling berat buat aku menjawab pertanyaan orang kayak, kamu Risli selama puasa setannya dikurung apa enggak? Ya emang banyak yang pertanyaan seperti Iya, Nanya kayak gitu. iya, karena sebenarnya hantunya tidak dikurung guys, tetap ada setan gitu. Cuma bedanya ya tidak yang semengganggu biasanya, dan ada jamnya tertentu. jam-jamnya gimana? Jam-jam tertentu maksudnya kayak ketika mereka aktif tuh ketika mereka menghadapi orang-orang yang memang takut, karena kan makanan mereka tuh energi manusia yang lagi takut kan. Jadi hantu tuh nggak semena-mena muncul gitu, nggak seenaknya gitu. Biasanya di jam-jam apa? Mendekati maghrib. Mendekati buka puasa ya? Iya, mungkin itu juga cobaan kita menahan lapar dan juga haus mendekati maghrib. Oke, tapi pada saat kamu menjawab pertanyaan cerita-cerita kurung apa enggak, sempat ada yang kayak gerak kayak gini gitu. Akunya enggak sih, kayak ya udah kalau misalnya bisa aku jawab, kecuali kalau ada yang pertanyaan minta buat Kak Frisly ramal ke depannya akan ada apa bla bla bla, apa nggak mau. Oh, sempat ada juga yang minta ramal kamu. Banyak. Nggak mau. Tapi itu biasanya pertanyaannya ketika lagi ketemu langsung atau lewat sosial media. Sosmed iya, ketemu langsung juga iya. Emang aktor itu kan bukan dikenal sebagai peramal gitu ya, tapi kenapa ujuk-ujuk orang Karena gini, mungkin kalau di Indonesia mereka menyamaratakan indigo gitu. Indigo, peramal, membaca tarot, melihat masa depan, membaca mundur, ya udah semuanya disamain. enggak kayak gitu. Enggak, aku nggak ngeramal. Di sela sibuk masih sempat kalau bisa di rumah setiap Iya dong. diusahakan atau seperti apa? Masih, walaupun rumahku jauh tetap kan mama masih tinggal bareng, aku sama mama sama adik jadi masih ngabisin waktu bareng. Pulang kampung itu masih Punya kampung. jadi masih di Jakarta aja. Iya, sangat. Tapi biasanya tradisi lebaran ngapain aja, Fris? Kumpul keluarga, kebetulan mamaku 12 bersaudara, jadi keluarga besar benar-benar besar gitu. Yang paling dikangenin makan, yang paling dikangenin dari lebaran itu apa? Makanan. THR. Iya sih. Aduh. Bukan opor. Aduh. Enggak, malah aku yang ngasih. Nah. Nah,
Emang masih dapat THR, Fris? Dapat dari mama papa kali ya sekarang. THR sendiri udah nyiapin juga buat ponakan-ponakan segala macam. Udah disimpan di mama, udah itu biarin mama yang ngatur. Tapi biasanya nyiapin berapa sih? Abis berapa budget THR biasanya? Nyiapin Nggak berapa? tahu sih kalau buat kakak, maksudnya kakak-kakak sepupu yang udah kerja atau yang setara gitu kan pasti mereka mintanya udah gede tuh. Atau ada yang minta barang juga kebutuhan gitu-gitu. Jadi nggak tentu. Biasanya kisarannya berapa sih kalau kita? Nggak tahu. Hah? 10 juta ada 10 juta. Nggak tahu. Dia turun mama. Riz, tapi kan mau lebaran apalagi keluarga besar bersaudara mama. Suka gerah masih sama pertanyaan Frisly kapan nikah lagi gitu. Alhamdulillah tidak muncul pertanyaan itu guys. Jadi Serius? karena aku setiap dekat sama cowok apapun ngenalin ke keluarga. Oh. Nah yang Kalau sekarang, gimana? Hah? yang sekarang Ngenalin udah kenal udah. seperti apa mungkin pacar barunya Frisly? Ada di sini gitu. Ya ada. Artis juga kah atau Entertain juga, sahabat sepupuku juga. Seperti apa ya? Ya kayak manusia, mempunyai kaki dua, mata dua ya kan, benar laki-laki. Sejak kapan Frisly? Pokoknya udah berbulan-bulan lah. Oh, udah cukup lama ya? Udah. namanya siapa Fris? Hah? Coba lihat di Instagramku namanya. Cinlok ya? Hah? Enggak. Enggak cinlok. PDKT-nya lama. Kenalnya 2022. Pacarannya 2023. Belum main berapa bulan ini berarti ya? 2022 kenal, pacaran 2023 1 tahun. Udah setahun ya. Sosok seperti apa dia sampai akhirnya Frisly yakin tuh? Malu banget ada orang yang Kak di sini. Kalau Ayo, gitu ajak aja. Enggak. Ajak aja Jangan gue dong. nggak, Fris. Tidak dong. Tapi sosok seperti Film apa? lagi, film lagi. Sosok seperti apa Fris dia? Sampai akhirnya Frisly luluh nih mau gitu sama Yayang. Enggak, orangnya ya baik, sudah dikenalkan sama keluarga, bahkan kalau ngebahasnya ke masa lalu dia juga sangat terima dan masa laluku juga tahu tentang dia semuanya. Jadi aman-aman aja, anaknya lempeng-lempeng aja, enjoy. Tapi awal mula pertemuannya seperti apa sih? Sahabatnya sepupuku dikenalin, teman main, kebetulan juga lagi sama-sama gak punya pacar, PDKT, kebawa kenal ke keluarga, ya udah terus pacaran. Punya banyak Ini mah jadinya gosip gak sih? Enggak. Semuanya naik kok, semuanya naik. Kabar baik. Semuanya naik. Enggak. Berarti udah saling Sambel lalap. I know, hafal aku. Tapi kenalin ke mantan gak visi? Kenalin aku kan waktu dekat sama cowokku yang sekarang aku juga cerita. Apa komentar Tanggapannya? Tanggapannya? Dia nanya yang mana orangnya gini, kayak gimana orangnya aku harus tahu dulu gini. Oh yaudah oke, boleh gitu. Karena kan juga nanya kan, ini aku lagi PDKT nih Gio gitu cerita. Oh iya Cicis tahu. Terus semuanya yang netizen aja gerah. Kalau kita emang sahabatan, maksudnya setelah putus udah jadi kakak adik gitu, nggak bisa balikan gitu, jadi nggak balikan. Berarti karam dong Apa? shipping Jordi sama Frisly yang George Lee-nya kan enggak, kan kita masih sama-sama hidup, masih ada, tapi maksudnya kalau di shape sebagai pasangan kita sudah tidak menjadi pasangan gitu, tapi sebagai adik kakak, sahabat, dan sampai saat ini masih baik, sering teleponan, video call, chat. tetap kasih ke ACC Jordi buat pacar aku nih gitu. Gimana? Minta ACC tadi sempat ngobrol. Bukan minta saya lebih ke gini, Kak Jordi itu kan kalau punya pacar juga aku tahu, dan aku setiap kali dekat sama cowok atau gimana curhat sama Kak Jordi juga. Jadi kayak Kak Jordi lebih ke yang mana nih orangnya, mau ngeliat dulu gitu. Kalau misalnya menurut Kak Jordi kayak nggak cocok Cis sama kamu gitu. Ibaratnya ada beberapa orang yang sebelumnya Kak Jordi itu sempat bilang kayak, Cis kamu lagi deket ya sama dia, jangan deket sama dia, enggak deh kayaknya gitu. Dan emang ternyata tidak berjalan baik. Terus perlakuan dari kekasih apa sih sampai akhirnya Frisly yakin nih buat mau sama dia gitu? Dekat banget sama keluargaku, dan dia juga dekat banget sama gosip. Gitu aja. Dekat banget sama keluargaku, bener-bener dekat banget. Dekat banget sama keluargaku. Emang dia melakukan aksi apa sampai akhirnya ke keluarganya Frisly gitu, sampai akhirnya Frisly tuh oh oke nih dia nih kayaknya yang Saking dipercayanya, orangnya karena bertanggung jawab, saking dipercayanya, jadi kemanapun mama udah kayak, oh iya boleh, pergi apapun ditemenin sama dia. Dan dia juga kalau ada kegiatan atau keluarganya, Kayak ini ya. loh kan itu, dia kalau punya kegiatan itu, aku juga
ikut serta. Berarti udah ada apa namanya rencana-rencana menuju ke Wih, ini bukan film nih Kak, masa rencana nikah? naik, tenang, tenang. Rencana-rencana enggak sih, belum ke sana. Masih banyak banget planningnya, masih muda. Masih muda kan Kak? Yang sekarang pacaran lebih tua atau lebih muda mungkin? Lebih muda. Lebih muda. Sama saya planningnya cepet mbak. Apa? Sama saya planningnya cepet. Udah, aman. Oke, foto dulu Prisly. Jadi ternyata kalau di balik film action yang di pikiranku adalah latihannya aja udah sekeras itu, apalagi syutingnya, apalagi orang-orang yang nggak pakai pemeran pengganti, itu kan keren banget gitu adegan-adegannya. Tapi di sini pas syuting ternyata bener-bener kok muda ya. Terus tim Wise Team ngasih tahu juga kalau ternyata kalau misalnya mau latihan emang badannya itu dibikin sampai tahan banting dulu gitu. Jadi bener-bener latihannya tuh pertama pakai matras sampai tanpa matras. Itu bener-bener yang kita harus lompat kayak backflip gitu-gitu segala macamnya, dan itu real. Kita semua bener-bener, aku ngelihat Kak Ismi, Kak Reza itu mereka nggak pernah pakai pemeran pengganti dan keren banget. Jadi sekarang sih jujur aku nagih malah action kayak gitu keren. Workshopnya berapa lama? Pas syutingnya juga berapa lama? Workshopnya waktu itu kayak kurang lebih 2 minggu, 1 mingguan lebih itu. Untuk syuting, sebelum syuting tuh kita pemeran dikasih waktu istirahat dulu. Jadi dibolehin untuk istirahat dulu, pulangin cepet, syuting sehat. Besoknya diajar abis-abisan untuk scene yang parah itu, scene actionnya. Syutingnya sendiri di mana? Di Sukabumi. Di Sukabumi. Berapa lama syuting? Kurang lebih 2 minggu. Dan lokasinya benar-benar lokasi horor. Jadi kita juga sempat bikin vlog penelusuran asli di mana film lokasi syuting film ini benar-benar di pohon yang memiliki penunggunya mirip sama si penunggu di judul film ini. Cuma bedanya kan kalau misalnya Wewe Gombel aslinya jauh lebih gede postur badannya dan serem, jadi kita bikin vlognya juga sih, jadi penelusuran langsung sekalian syuting. Terus nggak ketemu kayak pembelasannya terus? Untungnya scene aku di pohon gak ada, jadi aku tuh adanya di rumah yang memang bekas pernah adanya pembunuhan di sana. Jadi emang di Sukabumi terkenal rumah itu emang horor, dan akhirnya kita kulik lagi sejarah dari si rumah itu. Kamu sendiri pada saat bisa melihat makhluk kayak gitu sempat terganggu juga sih dengan adanya kehadiran mereka gitu? Sebenarnya mungkin kalau sekarang kan aku udah nerima aja kan, udah biasa, dan ya udah gitu kayak ketemu sama mereka, menceritakan tentang mereka, ngebahas tentang mereka, ya normal aja. Cuma kalau membahas tentang Wewe Gombel, karena memang dia adalah bisa dibilang jin yang tingkatannya sudah lumayan kuat untuk menyembunyikan anak atau bahkan bisa membuat gila. Jadi lumayan pas pembuatan karakter Wewe Gombel menurut aku mengundang keberadaan makhluk sekitarnya untuk hadir dan bentuknya kayak gitu. Ada gangguan-gangguan Gangguan paling kesurupan, ada yang kesurupan pas lagi syuting, pemain ada yang kesurupan, terus juga gangguan di set ngedengar suara, jadi kayak krunya timnya dapat gangguan suara, tapi selebihnya untungnya berjalan lancar sampai selesai. Prisly, maaf kalau ulang, di sini perannya jadi siapa dan seperti apa sih perannya? Aku berperan sebagai Poppy, sahabatnya Anissa, dan sama kayak Prisly bisa melihat keberadaan mereka. Tantangannya apa berarti? Bisa ada secara peran sendiri? Tantangannya yaitu cuma dapat action yang memang dari awal aku sama sekali tidak punya basic action, nggak pernah latihan yang kayak gitu, sampai akhirnya di sini tuh kita emang nggak pakai pemeran pengganti, yang diawali pakai matras sampai tanpa matras, dan untungnya Wise Team itu ngejaga kita bener-bener aman, malah jadi nagih deh segala action. Banting-bantingnya itu gimana? Iya, emang nanti ada salah satu scene yang itu harus banting-bantingan, lompat lah segala macem, dan latihannya juga memang kayak gitu. Pertama kali buat visi sendiri? Pertama kali. Ada yang menguras fisik gitu? Pertama kali. Pas aja juga agak shock dulu karena pegal-pegal sebadan 2 hari, terus juga biru-biru segala macam, tapi aman sih. Oh, sempat lebam-lebam gitu? Pasti lebam, bahkan sampai karena lokasinya itu horor, jadi sampai pas lagi latihan kan ada beberapa ruangan yang sempat dibilang katanya nggak boleh masukin, dan memang waktu itu kita latihannya sekitaran sana, jadi selesai latihan tuh langsung dimisahin itu, tapi dipastiin sama Wise ini gara-gara kita bukan gitu. Cuma emang actionnya semuanya kebagian action di film ini. Berlagi sama Wise Team sendiri, Wise Team pengalaman baru ini seperti apa? Mereka kan profesional. Ya itu yang aku bilang
nagih sih, nagihnya tuh ternyata tidak sekeras yang aku bayangkan. Aku mikirnya kalau kita nonton action kan kayak serem banget ya, gedebak-gedebuk gitu, tapi aslinya latihannya itu jauh lebih keras dibandingkan di set jauh lebih gampang. Kayak itu fun. Berapa lama latihannya? Latihannya kurang lebih 2 minggu kita workshop. 2 minggu. Di lokasi itu di mana sih? Sukabumi. Kalau yang agak-agak horor juga nggak lokasi? Kayak kan bisa ngeliat dan ketika di lokasi gimana? Pasti sih, karena apalagi tempat yang dipakai kan rumah yang asli, memang rumahnya punya ceritanya juga, sempat ada korbannya juga, ibaratnya kayak pembunuhan, bekas pembuangan mayat segala macam, dan warga Sukabumi tuh tahu lokasi itu lokasi horor, dan kebetulan dibikin untuk film hantu, jadi gangguannya lumayan sering kalau buat orang-orang yang bisa melihatnya. Nah, kakak sendiri diganggu seperti apa? Enggak, yang parah paling mereka cerita sampai ya itu mimisan. Jadi pas lagi mau syuting aman, selesai Kak Gili ngomong cut, tiba-tiba mimisan langsung dadanya. Oh berarti misalnya bukan gara-gara workshop ngebatin segala macamnya Pris? Bukan, kayak pas workshop kan kayak biru-biru gitu. Cuma kejadiannya itu pas, jadi action berjalan, terus udah selesai cut baru mimisan, dan itu bukan adegan kebanting-banting. Oh, mungkin abis denger cerita. Diganggu sama sosok di sana, dia pengen masuk tapi aku nolak badannya. Kan nggak lucu ya lagi action tiba-tiba kesurupan gitu. Nah tapi setelah itu dia beneran masuk atau gimana? Enggak, karena di sana juga kan tetap ada penjagaan ya. Ada yang ngejagain kita, ada yang pahamnya juga yang ngejaga lokasi. Nah itu kira-kira kenapa sih kak gitu pengen masuk? Biasanya kalau kayak gitu makhluknya mau menceritakan, apalagi kan kita ngebuat sosok yang mirip-mirip kayak gitu kan. Apalagi adegan-adegan kesurupan di film ini tuh intens. Ramadan sekarang aktivitasnya lebih banyak kerja atau gimana? Aku sekarang lagi kerja dan juga masih lagi-lagi ngedevelop untuk film yang aku buat dari ceritaku sendiri, Marsha. Terus juga aku sebagai produsernya, jadi masih di proses sana. Jadi puasanya disambilin kerja gitu. Iya, lagi masuk sama aja sih, tetap syuting horor juga. Makanya nih lagi apa? Aktivitas jadwal puasa sendiri. Belum, alhamdulillahnya masih tetap ada kerjaan. Paling cuma beberapa programku itu lagi hold karena selama puasa kan kita tidak ada program di TV yang tentang horor gitu. Jadi ngabisin waktu bareng keluarga. Udah sejauh mana yang pekerjaannya film Risi sendiri itu? Oh, udah masuk ke buku, udah masuk ke develop karakter, udah juga ke sinopsis, jadi tinggal penentuan siapa sutradaranya, terus nanti mau gimana lanjutannya, lokasi dan segala macam. Pasti puasa sendiri yang paling Cobaan paling berat buat aku menjawab pertanyaan orang kayak, kamu Rizli selama puasa setannya dikurung apa enggak? Ya emang banyak pertanyaan seperti Iya, Nanya kayak gitu. iya, karena sebenarnya hantunya tidak dikurung guys, tetap ada setan gitu. Cuma bedanya ya tidak yang semengganggu biasanya, dan ada jamnya tertentu. jam-jamnya gimana? Jam-jam tertentu maksudnya kayak ketika mereka aktif tuh ketika mereka menghadapi orang-orang yang memang takut, karena kan makanan mereka tuh energi manusia yang lagi takut kan. Jadi hantu tuh nggak semena-mena muncul gitu, nggak seenaknya gitu kan. Biasanya di jam-jam apa? Mendekati maghrib. Mendekati buka puasa ya? Iya, mungkin itu juga cobaan kita menahan lapar dan juga haus mendekati maghrib. Oke, tapi pada saat kamu menjawab pertanyaan cerita-cerita dikurung apa enggak, sempat ada yang kayak gerah kayak gini-gini gitu. Akunya enggak sih, kayak ya udah kalau misalnya bisa aku jawab, kecuali kalau ada yang pertanyaan minta buat Kak sih ramal ke depannya akan ada apa bla bla bla, apa nggak mau. Oh, sempat ada juga yang minta ramal kamu. Banyak. Tapi itu biasanya pertanyaannya ketika lagi ketemu langsung atau lewat sosial media? Sosmed iya, ketemu langsung juga iya. Beberapa. Emang aktris itu kan pada kenal sebagai peramal gitu ya, tapi kenapa ujuk-ujuk orang Karena gini, mungkin kalau di Indonesia mereka menyamaratakan indigo gitu. Indigo, peramal, membaca tarot, melihat masa depan, membaca mundur, ya udah semuanya disamain. sendiri enggak kayak gitu ya? Enggak, aku nggak ngeramal. Di sela sibuk masih kalau bisa gitu Iya dong. diusahakan atau seperti apa? Masih, walaupun rumahku jauh tetap kan mama masih tinggal bareng, aku sama mama sama adik, jadi masih ngabisin waktu bareng. Pulang kampung itu masih Punya kampung. jadi masih di Jakarta aja. Iya, sangat. Tapi biasanya tradisi lebaran ngapain aja, Pris? Kumpul keluarga, kebetulan mamaku 12 bersaudara, jadi keluarga besar benar-benar besar gitu. Yang paling dikangenin makan, yang paling dikangenin dari lebaran itu apa? Makanan. THR. Aduh. Makanan opor. Aduh. Enggak, malah aku yang ngasih. Nah. Nah,
Emang masih dapat THR, Fris? Dapat dari mama papa kali ya sekarang. THR sendiri udah nyiapin juga buat keponakan saudara-saudara. Udah disimpan di mama, udah itu biarin mama yang ngatur. Tapi biasanya nyiapin berapa sih? Abis berapa budget THR biasanya? Nyiapin Nggak berapa? tahu sih kalau buat kakak, maksudnya kakak-kakak sepupu yang udah kerja atau yang setara gitu kan pasti mereka mintanya udah gede tuh. Atau ada yang minta barang juga kebutuhan gitu-gitu. Jadi nggak tentu. Biasanya kisarannya berapa sih kalau kita? Nggak tahu. Hah? 10 juta ada 10 juta. Nggak tahu. Dia turunin mama. Riz, tapi kan mau lebaran-lebaran apalagi keluarga besar 12 bersaudara mama. Suka gerah masih sama pertanyaan Frisly kapan nikah lagi gitu. Alhamdulillah tidak muncul pertanyaan itu guys. Jadi Serius? karena aku setiap dekat sama cowok apapun ngenalin ke keluarga. Oh. Nah yang Kalau sekarang, Hah? yang sekarang Ngenalin udah kenal. seperti apa mungkin pacar barunya Frisly? Ada di sini gitu. Ada artis juga kah atau Entertain juga, sahabat sepupuku juga. Seperti apa ya? Ya kayak manusia, punya kaki dua, mata dua ya kan, benar laki-laki. Sejak kapan Frisly? Pokoknya udah berbulan-bulan lah. Oh, udah cukup lama ya? Udah. namanya siapa Fris? Hah? Coba lihat di Instagramku namanya. Cinlok ya? Hah? Enggak. Enggak cinlok. PDKT-nya lama. Kenalnya 2022. Pacarannya 2023. Belum main berapa bulan ini berarti ya? 2022 kenal, pacaran 2023 1 tahun. Udah setahun nih. Sosok seperti apa nih sampai akhirnya Frisly yakin tuh? Malu banget ada orang yang Kak di sini. Kalau Ayo, gitu ajak aja. Enggak. Ajak Jangan aja gue dong. nggak, Fris. Tidak dong. Tapi sosok seperti Film apa? lagi. Sosok seperti apa Fris dia? Sampai akhirnya Frisly luluh nih mau gitu. Sama Yayang. Enggak, orangnya ya baik, sudah dikenalkan sama keluarga, bahkan kalau ngebahasnya ke masa lalu dia juga sangat terima dan masa laluku juga tahu tentang dia semuanya. Jadi aman-aman aja, anaknya lempeng-lempeng aja, enjoy. Tapi awal mula pertemuannya seperti apa sih? Sahabatnya sepupuku dikenalin, teman main, kebetulan juga lagi sama-sama gak punya pacar, PDKT, kebawa kenal ke keluarga, yaudah terus pacaran. Punya banyak Ini mah jadinya gosip gak sih? Enggak. Semuanya naik kok, semuanya naik. Semuanya naik. Enggak. Berarti udah saling Sambel lalap. I know, hafal aku. Tapi kenalin ke mantan gak visi? Kenalin aku kan waktu dekat sama cowokku yang sekarang aku juga cerita. Apa komentar? Tanggapannya? Dia nanya yang mana orangnya gini, kayak gimana orangnya aku harus tahu dulu gini. Oh yaudah oke, boleh gitu. Karena kan juga nanya kan, ini aku lagi PDKT nih Gio, gitu cerita. Oh iya Cicis tahu. Terus semuanya yang netizen aja gerah. Kalau kita emang sahabatan, maksudnya setelah putus udah jadi kakak adik gitu, nggak bisa balikan gitu, jadi nggak balikan. Berarti haram dong shipping Jordi sama Frisly yang George Lee-nya kan enggak, kan kita masih sama-sama hidup, masih ada, tapi maksudnya kalau di shape sebagai pasangan kita sudah tidak menjadi pasangan gitu, tapi sebagai adik kakak, sahabat, dan sampai saat itu masih baik, sering teleponan, video call, chat sih. tetap masih ACC Jordi buat pacar aku nih gitu. Gimana? Minta ACC tadi sempat ngobrol. Bukan minta saya, lebih ke gini, Kak Jordi itu kan kalau punya pacar juga aku tahu, dan aku setiap kali dekat sama cowok atau gimana curhat sama Kak Jordi juga. Jadi kayak Kak Jordi lebih ke yang mana nih orangnya, mau ngeliat dulu gitu. Kalau misalnya menurut Kak Jordi kayak nggak cocok Cis sama kamu gitu ibaratnya ada beberapa orang yang sebelumnya Kak Jordi itu sempat bilang kayak Cis, kamu lagi deket ya sama dia, jangan deket sama dia, enggak deh kayaknya gitu, dan emang ternyata tidak berjalan baik. Terus perlakuan dari kekasih apa sih sampai akhirnya Frisly yakin nih buat mau sama dia gitu? Dekat banget sama keluargaku, dan dia juga dekat banget sama gosip. Dekat banget sama keluargaku, bener-bener dekat banget. Dekat banget sama keluargaku. Emang dia melakukan aksi apa sampai akhirnya ke keluarganya Frisly gitu, sampai akhirnya Frisly tuh oh oke nih dia nih kayaknya yang Saking dipercayanya, orangnya karena bertanggung jawab, saking dipercayanya, jadi kemanapun mama udah kayak oh iya boleh, pergi apapun ditemenin sama dia. Dan dia juga kalau ada kegiatan atau keluarganya Kayak ini ya. loh kan itu dia kalau punya kegiatan itu aku juga ikut serta Berarti nggak ada rencana-rencana menuju ke Wih, pernikahan itu.
Ini bukan film nih Kak, masa rencana nikah? Naik, film tadi Oh. naik, tenang. Rencana-rencana enggak sih, belum ke sana. Masih banyak banget planningnya, masih muda. Masih muda kan Kak? Yang sekarang pacaran lebih tua atau lebih muda mungkin? Lebih muda. Lagi. Lebih muda. Sama saya planningnya cepet mbak. Apa? Kalau sama saya planningnya cepet. Ya, aman. Oke, foto dulu Frisly. Jadi ternyata kalau di balik film action yang di pikiranku adalah latihannya aja udah sekeras itu, apalagi syutingnya, apalagi orang-orang yang nggak pakai pemeran pengganti, itu kan keren banget gitu adegan-adegannya. Tapi di sini pas syuting ternyata bener-bener oh kok muda ya. Terus tim Wise Team ngasih tahu juga kalau ternyata kalau misalnya mau latihan emang badannya itu dibikin sampai tahan banting dulu gitu. Jadi bener-bener latihannya tuh pertama pakai matras sampai tanpa matras. Itu bener-bener yang kita harus lompat kayak backflip gitu-gitu segala macamnya, dan itu real. Kita semua bener-bener, aku ngeliat Kak Ismi, Kak Reza itu mereka nggak pernah pakai pemeran pengganti dan keren banget. Jadi sekarang sih jujur aku nagih malah action kayak gitu keren. Workshopnya berapa lama? Pas syutingnya juga berapa lama? Workshopnya waktu itu kayak kurang lebih 2 minggu, 1 mingguan lebih itu. Untuk syuting, sebelum syuting tuh kita pemeran dikasih waktu istirahat dulu. Jadi dibolehin untuk istirahat dulu, pulangnya cepet, syuting sehat. Besoknya diajar abis-abisan untuk scene yang parah itu, scene actionnya. Syutingnya sendiri di mana? Di Sukabumi. Di Sukabumi. Berapa lama syuting? Kurang lebih 2 minggu. Dan lokasinya benar-benar lokasi horor. Jadi kita juga sempat bikin vlog penelusuran asli di mana film lokasi syuting film ini benar-benar di pohon yang memiliki penunggunya mirip sama si penunggu di judul film ini. Cuma bedanya kan kalau misalnya Wewe Gombel aslinya jauh lebih gede postur badannya dan serem, jadi kita bikin vlognya juga sih, jadi penelusuran langsung sekalian syuting. Terus nggak ketemu kayak aslinya terus? Untungnya scene aku di pohon gak ada, jadi aku tuh adanya di rumah yang memang bekas pernah adanya pembunuhan di sana. Jadi emang di Sukabumi terkenal rumah itu emang horor, dan akhirnya kita kulik lagi sejarah dari si rumah itu. Kamu sendiri pada saat bisa melihat makhluk kayak gitu sempat terganggu juga sih dengan adanya kehadiran mereka gitu? Sebenarnya mungkin kalau sekarang kan aku udah nerima aja kan, udah biasa, dan ya udah gitu kayak ketemu sama mereka, menceritakan tentang mereka, ngebahas tentang mereka, ya normal aja. Cuma kalau membahas tentang Wewe Gombel, karena memang dia adalah bisa dibilang jin yang tingkatannya sudah lumayan kuat untuk menyembunyikan anak atau bahkan bisa membuat gila. Jadi lumayan pas pembuatan karakter Wewe Gombel menurut aku mengundang keberadaan makhluk sekitarnya untuk hadir dan bentuknya kayak gitu. Gangguan paling kesurupan, ada yang kesurupan pas lagi syuting, pemain ada yang kesurupan, terus juga gangguan di set ngedengar suara, jadi kayak krunya timnya dapat gangguan suara, tapi selebihnya untungnya berjalan lancar sampai selesai. Frisly, maaf kalau ulang, di sini perannya jadi siapa dan seperti apa sih perannya? Aku berperan sebagai Poppy, sahabatnya Anissa, dan sama kayak Frisly bisa melihat keberadaan mereka. Tantangannya apa berarti? Bisa ada secara peran sendiri. Tantangannya yaitu cuma dapat action yang memang dari awal aku sama sekali tidak punya basic action, nggak pernah latihan yang kayak gitu, sampai akhirnya di sini tuh kita emang nggak pakai pemeran pengganti, yang diawali pakai matras sampai tanpa matras, dan untungnya Wise Team itu ngejaga kita bener-bener aman, malah jadi nagih deh segala action. Kebanting-kebantingnya itu gimana? Iya, emang nanti ada salah satu scene yang itu harus banting-bantingan, lompat lah segala macem, dan latihannya juga memang kayak gitu. Pertama kali buat visi sendiri. Pertama kali. Ada yang menguras fisik gitu. Pertama kali. Pas aja juga agak shock dulu karena pegal-pegal sebadan 2 hari, terus juga biru-biru segala macam, tapi aman sih. Oh, sempat lebam-lebam juga. Pasti lebam, bahkan sampai karena lokasinya itu horor, jadi sampai pas lagi latihan kan ada beberapa ruangan yang sempat dibilang katanya nggak boleh masukin, dan memang waktu itu kita latihannya sekitaran sana, jadi selesai latihan tuh langsung mimisan gitu, tapi dipastiin sama Wise ini gara-gara kita bukan gitu. Cuma emang actionnya semuanya kebagian action di film ini. Berlagi sama Wise Team sendiri, Wise Team. pengalaman baru ini seperti apa? Mereka kan profesional. Ya itu yang aku
aku bilang nagih sih, nagihnya tuh ternyata tidak sekeras yang aku bayangkan. Aku mikirnya kalau kita nonton action kan kayak serem banget ya, gedebak-gedebuk gitu, tapi aslinya latihannya itu jauh lebih keras dibandingkan di set jauh lebih gampang. Kayak itu Berapa lama latihannya? latihannya kurang lebih 2 minggu kita workshop. 2 minggu. Di lokasi syuting di mana sih lokasi? Sukabumi. Kalau yang agak-agak horor juga nggak lokasi? Kayak hafal bisa melihat dan ketika di lokasi gimana? Pasti sih, karena apalagi tempat yang dipakai kan rumah yang asli, memang rumahnya punya ceritanya juga, sempat ada korbannya juga, ibaratnya kayak pembunuhan, bekas pembuangan mayat segala macam, dan warga Sukabumi tuh tahu lokasi itu lokasi horor, dan kebetulan dibikin untuk film hantu, jadi gangguannya lumayan sering kalau buat orang-orang yang bisa melihatnya. Kakak sendiri diganggu seperti apa? Enggak yang parah, paling mereka cerita sampai ya itu mimisan. Jadi pas lagi mau syuting aman, selesai Kak Gili ngomong cut, tiba-tiba mimisan langsung dadanya. Oh berarti misalnya bukan gara-gara workshop ngebatin segala macamnya Fris? Bukan, makanya pas workshop kan kayak biru-biru gitu. Cuma kejadiannya itu pas, jadi action berjalan, terus udah selesai cut baru mimisan, dan itu bukan adegan kebanting-banting. Mungkin abis denger cerita Diganggu sama sosok di sana, dia pengen masuk tapi aku nolak badannya. Kan nggak lucu ya lagi action tiba-tiba kesurupan gitu. Nah tapi setelah itu dia beneran masuk atau gimana? Enggak, karena di sana juga kan tetap ada penjagaannya. Ada yang ngejagain kita, ada yang pahamnya juga yang ngejaga lokasi. Nah, itu kira-kira kenapa sih Kak dia pengen masuk? Biasanya kalau kayak gitu makhluknya mau menceritakan, apalagi kan kita ngebuat sosok yang mirip-mirip kayak gitu kan, apalagi adegan-adegan kesurupan di film ini tuh intens. Ramadan sekarang aktivitasnya lebih banyak kerja atau gimana? Aku sekarang lagi kerja dan juga masih lagi-lagi ngedevelop untuk film yang aku buat dari ceritaku sendiri, Marsha. Terus juga aku sebagai produsernya, jadi masih di proses sana. Jadi puasanya disambilin kerja gitu. Iya, lagi masuk sama aja sih, tetap syuting horor juga. Makanya nih lagi apa? Aktivitas jadwal puasa sendiri. Belum, alhamdulillahnya masih tetap ada kerjaan. Paling cuma beberapa programku itu lagi hold karena selama puasa kan kita tidak ada program di TV atau lebaran gitu. Jadi ngabisin waktu bareng keluarga. Udah sejauh mana yang pekerjaan yang film Kristi sendiri itu? Oh, udah masuk ke buku, udah masuk ke develop karakter, udah juga ke sinopsis. Jadi tinggal penentuan siapa sutradaranya, terus nanti mau gimana lanjutannya, lokasi dan segala macam. pasti puasa sendiri Cobaan paling berat buat aku menjawab pertanyaan orang kayak, Kak Prisli selama puasa setannya dikurung apa enggak? Ya emang banyak yang pertanyaan seperti Iya. Nanya kayak gitu. Iya, karena sebenarnya hantunya tidak dikurung guys, tetap ada setan gitu. Cuma bedanya ya tidak yang semengganggu biasanya, dan ada jam-jam tertentu. jam-jamnya gimana? Jam-jam tertentu maksudnya kayak ketika mereka aktif tuh ketika mereka menghadapi orang-orang yang memang takut, karena kan makanan mereka tuh energi manusia yang lagi takut kan. Jadi hantu tuh nggak semena-mena muncul gitu, nggak seenaknya gitu kan. Biasanya di jam-jam apa? Mendekati maghrib. Mendekati buka puasa ya? Iya, mungkin itu juga cobaan kita menahan lapar dan juga haus mendekati maghrib. Oke, tapi pada saat kamu menjawab pertanyaan cerita-cerita di kurung apa enggak, sempat ada yang kayak gerah kayak gini gitu. Akunya enggak sih, kayak ya udah kalau misalnya bisa aku jawab, kecuali kalau ada yang pertanyaan minta buat Kak Prisli ramal ke depannya akan ada apa bla bla bla, apa nggak mau. Oh sempat ada juga yang minta ramal kamu. Banyak. Nggak mau. Tapi itu biasanya pertanyaannya ketika lagi ketemu langsung atau lewat sosial media. Sosmed iya, ketemu langsung juga iya. Emang aktor itu kan bukan dikenal sebagai peramal gitu ya, tapi kenapa ujuk-ujuk orang Karena gini, mungkin kalau di Indonesia mereka menyamaratakan indigo gitu. Indigo, peramal, membaca tarot, melihat masa depan, membaca mundur, ya udah semuanya disamain. sendiri enggak kayak gitu ya? Enggak, aku nggak ngeramal. Di sela sibuk masih sama kalau bisa di rumah masih setiap Iya dong. diusahakan atau seperti apa? Masih, walaupun rumahku jauh tetap kan mama masih tinggal bareng, aku sama mama sama adik jadi masih ngabisin waktu bareng. Pulang kampung itu masih Punya kampung. jadi masih di Jakarta aja. Iya, sangat. Tapi biasanya tradisi lebaran ngapain aja, Pris? Kumpul keluarga, kebetulan mamaku 12 bersaudara, jadi keluarga besar benar-benar besar gitu. Yang paling dikangenin makan, yang paling dikangenin dari lebaran itu apa? Makanan. THR. Aduh. Bukan opor. Aduh. Enggak, malah aku yang ngasih. Nah. Nah,
Emang masih dapat THR, Fir? Please. Dapat dari mama papa kali ya sekarang. THR sendiri udah nyiapin juga buat ponakan-ponakan segala macam. Udah disimpan di mama, udah itu biarin mama yang ngatur. Tapi biasanya nyiapin berapa sih? Abis berapa budget THR biasanya? Nyiapin Nggak berapa? tahu sih kalau buat kakak, maksudnya kakak-kakak sepupu yang udah kerja atau yang setara gitu kan pasti mereka mintanya udah gede tuh. Atau ada yang minta barang juga kebutuhan gitu-gitu. Jadi nggak tentu. Biasanya kisarannya berapa sih kalau kita? Nggak tahu. Hah? 10 juta ada 10 juta. Nggak tahu. Dia turun mama. Riz, tapi kan mau lebaran apalagi keluarga besar bersaudara mama. Suka gerah masih sama pertanyaan Prisly kapan nikah lagi gitu. Alhamdulillah tidak muncul pertanyaan itu guys. Jadi Serius? karena aku setiap dekat sama cowok apapun ngenalin ke keluarga. Oh. Nah yang Kalau sekarang, gimana? Hah? yang sekarang Ngenalin udah kenal udah. seperti apa mungkin pacar barunya Prisly? Ada di sini gitu. Ada. Artis juga kah atau Entertain juga, sahabat sepupuku juga. Seperti apa ya? Ya kayak manusia, mempunyai kaki dua, mata dua ya kan? Benar laki-laki. Sejak kapan Prisly? Pokoknya udah berbulan-bulan lah. Oh, udah cukup lama ya? Udah. namanya siapa Prisly? Hah? Coba lihat di Instagramku namanya. Cinlok ya? Hah? Enggak. Oh. Enggak cinlok. PDKT-nya lama. Kenalnya 2022. Pacarannya 2023. Belum main berapa bulan ini berarti ya? 2022 kenal, pacaran 2023 1 tahun. Udah setahun ya. Sosok seperti apa dia sampai akhirnya Prisly yakin tuh? Malu banget ada orang yang Kak di sini. Kalau Ayo, gitu ajak aja. enggak. Ajak aja Jangan gue dong. nggak, Pris. Tidak dong. Tapi sosok seperti Film apa? lagi, film lagi. Sosok seperti apa Fris dia? Sampai akhirnya Prisly luluh nih mau gitu sama Yayang. Enggak, orangnya ya baik, sudah dikenalkan sama keluarga, bahkan kalau ngebahasnya ke masa lalu dia juga sangat terima dan masa laluku juga tahu tentang dia semuanya. Jadi aman-aman aja, anaknya lempeng-lempeng aja, enjoy. Tapi awal mula pertemuannya seperti apa sih? Sahabatnya sepupuku dikenalin, teman main, kebetulan juga lagi sama-sama gak punya pacar, PDKT, ngebawa kenal ke keluarga, ya udah terus pacaran. Punya banyak Ini mah jadinya gosip gak sih? Enggak. Semuanya naik kok, semuanya naik. Kabar baik. Semuanya naik. Enggak. Berarti udah saling Sambel lalap. I know, hafal aku. Tapi kenalin ke mantan gak visi? Kenalin aku kan waktu dekat sama cowokku yang sekarang aku juga cerita. Apa komentar tanggapannya? Dia nanya yang mana orangnya gini, kayak gimana orangnya aku harus tahu dulu gini. Oh yaudah oke, boleh gitu. Karena kan juga nanya kan, ini aku lagi PDKT nih Gio gitu cerita. Oh iya Cicis tahu. Terus semuanya yang netizen aja gerah. Kalau kita emang sahabatan, maksudnya setelah putus udah jadi kakak adik gitu, nggak bisa balikan gitu, jadi nggak balikan. Berarti karam dong shipping Jordi sama Prisly yang George Lee-nya kan enggak, kan kita masih sama-sama hidup, masih ada, tapi maksudnya kalau di shape sebagai pasangan kita sudah tidak menjadi pasangan gitu, tapi sebagai adik kakak, sahabat, dan sampai saat ini masih baik, sering teleponan, video call, chat. tetap kasih ke ACC Jordi buat pacar aku nih gitu. Gimana? Minta ACC tadi sempat ngobrol. Bukan minta saja, lebih ke gini, Kak Jordi itu kan kalau punya pacar juga aku tahu, dan aku setiap kali dekat sama cowok atau gimana curhat sama Kak Jordi juga. Jadi kayak Kak Jordi lebih ke yang mana nih orangnya, mau ngeliat dulu gitu. Kalau misalnya menurut Kak Jordi kayak nggak cocok sih sama kamu gitu. Ibaratnya ada beberapa orang yang sebelumnya Kak Jordi itu sempat bilang kayak, Cis, kamu lagi deket ya sama dia, jangan deket sama dia, enggak deh kayaknya gitu. Dan emang ternyata tidak berjalan baik. Terus perlakuan dari kekasih apa sih sampai akhirnya Prisly yakin nih buat mau sama dia gitu? Dekat banget sama keluargaku, dan dia juga dekat banget sama gosip. Gitu aja. Dekat banget sama keluargaku, bener-bener dekat banget. Dekat banget sama keluargaku. Emang dia melakukan aksi apa sampai akhirnya ke keluarganya Prisly gitu, sampai akhirnya Prisly tuh oke nih dia nih kayaknya yang Saking dipercayanya, orangnya karena bertanggung jawab, saking dipercayanya, jadi kemanapun mama udah kayak, oh iya boleh, pergi apapun ditemenin sama dia. Dan dia juga kalau ada kegiatan atau keluarganya, Kayak ini ya. loh kan itu, dia kalau punya kegiatan itu aku juga ikut serta. Berarti tidak ada rencana-rencana menuju ke Wih, pacar itu. ini bukan film nih Kak, masa rencana nikah?
Naik, tenang. Rencana-rencana enggak sih, belum ke sana. Masih banyak banget planningnya, masih muda kan Kak? Yang sekarang pacaran lebih tua atau lebih muda mungkin? Lebih muda lagi. Sama saya planningnya cepet mbak. Apa? Kalau sama saya planningnya cepet. Udah, aman. Oke, foto dulu Frisly. Jadi ternyata kalau di balik film action yang di pikiranku adalah latihannya aja udah sekeras itu, apalagi syutingnya, apalagi orang-orang yang nggak pakai pemeran pengganti, itu kan keren banget gitu adegan-adegannya. Tapi di sini pas syuting ternyata bener-bener kok muda ya. Terus tim Wise Team ngasih tahu juga kalau ternyata kalau misalnya mau latihan emang badannya itu dibikin sampai tahan banting dulu gitu. Jadi bener-bener latihannya tuh pertama pakai matras sampai tanpa matras. Itu bener-bener yang kita harus lompat kayak backflip gitu-gitu segala macamnya, dan itu real. Kita semua bener-bener, aku ngelihat Kak Ismi, Kak Reza itu mereka nggak pernah pakai pemeran pengganti dan keren banget. Jadi sekarang sih jujur aku nagih malah action kayak gitu keren. Workshopnya berapa lama? Pas syutingnya juga berapa lama? Workshopnya waktu itu kayak kurang lebih 1 mingguan lebih itu. Untuk syuting, sebelum syuting tuh kita pemeran dikasih waktu istirahat dulu. Jadi dibolehin untuk istirahat dulu, pulangnya cepet, syuting sehat. Besoknya diajar abis-abisan untuk scene yang parah itu, scene actionnya. Syutingnya sendiri di mana? Di Sukabumi. Di Sukabumi. Berapa lama syuting? Kurang lebih 2 minggu. Dan lokasinya benar-benar lokasi horor. Jadi kita juga sempat bikin vlog penelusuran asli di mana lokasi syuting film ini benar-benar di pohon yang memiliki penunggunya mirip sama si penunggu di judul film ini. Cuma bedanya kan kalau misalnya Wewe Gombel aslinya jauh lebih gede postur badannya dan serem, jadi kita bikin vlognya juga sih, jadi penelusuran langsung sekalian syuting. Terus gak ketemu kayak kombinasinya terus? Untungnya scene aku di pohon gak ada, jadi aku tuh adanya di rumah yang memang bekas pernah adanya pembunuhan di sana. Jadi emang di Sukabumi terkenal rumah itu emang horor, dan akhirnya kita kulik lagi sejarah dari si rumah itu. Sendiri pada saat bisa ngeliat makhluk kayak gitu sempat terganggu juga sih dengan kehadiran mereka gitu? Sebenarnya mungkin kalau sekarang kan aku udah nerima aja kan, udah biasa, dan ya udah gitu kayak ketemu sama mereka, menceritakan tentang mereka, ngebahas tentang mereka, ya normal aja. Cuma kalau membahas tentang Wewe Gombel, karena memang dia adalah bisa dibilang jin yang tingkatannya sudah lumayan kuat untuk menyembunyikan anak atau bahkan bisa membuat gila. Jadi lumayan pas pembuatan karakter Wewe Gombel menurut aku mengundang keberadaan makhluk sekitarnya untuk hadir dan bentuknya kayak gitu. Ada Gangguan paling kesurupan, ada yang kesurupan pas lagi syuting, pemain ada yang kesurupan, terus juga gangguan di set ngedengar suara, jadi kayak krunya timnya dapat gangguan suara, tapi selebihnya untungnya berjalan lancar sampai selesai. Jadi maaf kalau ulang, di sini perannya jadi siapa dan seperti apa sih perannya? Aku berperan sebagai Poppy, sahabatnya Anissa, dan sama kayak Frisly bisa melihat keberadaan mereka. Tantangannya apa berarti? Bisa ada secara peran sendiri. Tantangannya yaitu cuma dapat action yang memang dari awal aku sama sekali tidak punya basic action, nggak pernah latihan yang kayak gitu, sampai akhirnya di sini tuh kita emang nggak pakai pemeran pengganti, yang diawali pakai matras sampai tanpa matras, dan untungnya Wise Team itu menjaga kita bener-bener aman, malah jadi nagih deh segala action. Banting-bantingnya itu gimana? Iya, emang nanti ada salah satu scene yang itu harus banting-bantingan, lompat lah segala macem, dan latihannya juga memang kayak gitu. Pertama kali buat visi sendiri. Pertama kali. Ada yang menguras fisik gitu. Pertama kali. Pas aja juga agak shock dulu karena pegal-pegal sebadan 2 hari, terus juga biru-biru segala macam, tapi aman sih. Oh, sempat lebam-lebam gitu. Pasti lebam, bahkan sampai karena lokasinya itu horor, jadi sampai pas lagi latihan kan ada beberapa ruangan yang sempat dibilang katanya nggak boleh masukin, dan memang waktu itu kita latihannya sekitaran sana, jadi selesai latihan tuh langsung dimisan gitu, tapi dipastiin sama Wise ini gara-gara kita bukan gitu. Cuma emang actionnya semuanya kebagian action di film ini. Dan lagi sama Wise Team sendiri, Wise Team. pengalaman baru ini seperti apa? Mereka kan profesional. Ya itu yang aku bilang nagih sih, nagihnya tuh nggak
ternyata tidak sekeras yang aku bayangkan. Aku mikirnya kalau kita nonton action kan kayak serem banget ya, gerbak-gerbuk gitu, tapi aslinya latihannya itu jauh lebih keras dibandingkan di set jauh lebih gampang. Kayak itu fun. Berapa lama latihannya? Latihannya kurang lebih 2 minggu kita workshop. 2 minggu. Di lokasi itu di mana? Sukabumi. Kalau yang agak-agak horor juga nggak lokasi? Kan bisa melihat dan ketika di lokasi gimana? Pasti sih, karena apalagi tempat yang dipakai kan rumah yang asli, memang rumahnya punya ceritanya juga, sempat ada korbannya juga, ibaratnya kayak pembunuhan, bekas pembuangan mayat segala macam, dan warga Sukabumi tuh tahu lokasi itu lokasi horor, dan kebetulan dibikin untuk film hantu, jadi gangguannya lumayan sering kalau buat orang-orang yang bisa ngeliat ya. Kakak sendiri diganggu seperti apa? Enggak yang parah, paling mereka cerita sampai ya itu mimisan. Jadi pas lagi mau syuting aman, selesai Kak Billy ngomong cut, tiba-tiba mimisan langsung dadanya. Oh berarti misalnya bukan gara-gara workshop ngebatin segala macamnya Pris? Bukan, kayak pas workshop kan kayak biru-biru gitu. Cuma kejadiannya itu pas, jadi action berjalan, terus udah selesai cut baru mimisan, dan itu bukan adegan kebanting-banting. Mungkin abis denger cerita Diganggu sama sosok di sana, dia pengen masuk tapi aku nolak badannya. Kan nggak lucu ya, lagi action tiba-tiba kesurupan gitu. Nah tapi setelah itu dia beneran masuk atau gimana? Enggak, karena di sana juga kan tetap ada penjagaannya. Ada yang ngejagain kita, ada yang pahamnya juga yang ngejaga lokasi. Itu kira-kira kenapa sih Kak dia pengen masuk? Biasanya kalau kayak gitu makhluknya mau menceritakan, apalagi kan kita ngebuat sosok yang mirip-mirip kayak gitu kan. Apalagi adegan-adegan kesurupan di film ini tuh intens. Ramadan sekarang aktivitasnya lebih banyak kerja atau gimana? Aku sekarang lagi kerja dan juga masih lagi-lagi ngedevelop untuk film yang aku buat dari ceritaku sendiri, Marsha. Terus juga aku sebagai produsernya, jadi masih di proses sana. Jadi puasanya disambilin kerja gitu. Iya, lagi masuk sama aja sih, tetap syuting horor juga. Makanya nih lagi mau apa? Aktivitas jadwal puasa sendiri. Belum, alhamdulillahnya masih tetap ada kerjaan. Paling cuma beberapa programku itu lagi hold karena selama puasa kan kita tidak ada program di TV atau Lebaran gitu. Jadi ngabisin waktu bareng keluarga. Udah sejauh mana yang pekerjaan yang film Tizi sendiri itu? Oh, udah masuk ke buku, udah masuk ke develop karakter, udah juga ke sinopsis, jadi tinggal penentuan siapa sutradaranya, terus nanti mau gimana lanjutannya, lokasi dan segala macam. pasti puasa sendiri yang paling Cobaan paling berat buat aku menjawab pertanyaan orang kayak, kamu Rizli selama puasa setannya dikurung apa enggak? Ya emang banyak yang pertanyaan seperti Iya. Banyak yang nanya kayak gitu. Iya, karena sebenarnya hantunya tidak dikurung guys, tetap ada setan gitu. Cuma bedanya ya tidak yang semengganggu biasanya, dan ada jam-jam tertentu. jam-jamnya gimana? Jam-jam tertentu maksudnya kayak ketika mereka aktif tuh ketika mereka menghadapi orang-orang yang memang takut, karena kan makanan mereka tuh energi manusia yang lagi takut kan. Jadi hantu tuh nggak semena-mena muncul gitu, nggak seenaknya gitu kan. Biasanya di jam-jam apa? Mendekati maghrib. Mendekati buka puasa ya? Iya, mungkin itu juga cobaan kita menahan lapar dan juga haus mendekati maghrib. Oke, tapi pada saat kamu menjawab pertanyaan cerita-cerita di kurung apa enggak, sempat ada yang kayak gerah kayak gini-gini gitu. Akunya enggak sih, kayak ya udah kalau misalnya bisa aku jawab, kecuali kalau ada yang pertanyaan minta buat Kak sih ramal ke depannya akan ada apa bla bla bla, aku nggak mau. Oh, sempat ada juga yang minta ramal kamu. Banyak. Nggak mau. Tapi itu biasanya pertanyaannya ketika lagi ketemu langsung atau lewat sosial media. Sosmed iya, ketemu langsung juga iya. Emang aktor itu kan bukan dikenal sebagai peramal gitu ya, tapi kenapa ujuk-ujuk orang Karena gini, mungkin kalau di Indonesia mereka menyamaratakan indigo gitu. Indigo, peramal, membaca tarot, melihat masa depan, membaca mundur, ya udah semuanya disamain. sendiri enggak kayak gitu ya? Enggak, aku nggak ngeramal. Di sela sibuk masih sempat kalau bisa Iya dong. diusahakan atau seperti apa? Masih, walaupun rumahku jauh, tetap kan mama masih tinggal bareng, aku sama mama sama adik, jadi masih ngabisin waktu bareng. Pulang kampung itu masih Kalau punya kampung. jadi masih di Jakarta aja. Iya, sangat. Tapi biasanya tradisi lebaran ngapain aja, Pris? Kumpul keluarga, kebetulan mamaku 12 bersaudara, jadi keluarga besar bener-bener besar gitu. Yang paling dikangenin? Makan yang paling dikangenin dari lebaran itu apa? Makanan. THR. Aduh. Bukan opor. Aduh. Enggak, malah aku yang ngasih. Nah. Nah,
Emang masih dapat THR, Fris? Dapat dari mama papa kali ya sekarang. THR sendiri udah nyiapin juga buat ponakan-ponakan segala macam. Udah disimpan di mama, udah itu biarin mama yang ngatur. Tapi biasanya nyiapin berapa sih? Abis berapa budget THR biasanya? Nyiapin Gak berapa? tahu sih kalau buat kakak, maksudnya kakak-kakak sepupu yang udah kerja atau yang setara gitu kan pasti mereka mintanya udah gede tuh. Atau ada yang minta barang juga kebutuhan gitu-gitu. Jadi nggak tentu. Biasanya kisarannya berapa sih kalau tahu? Nggak tahu. Hah? 10 juta ada 10 juta. Nggak tahu. Dia turun mama. Riz, tapi kan mau lebaran-lebaran apalagi keluarga besar 12 bersaudara mama. Suka gerah nggak sih sama pertanyaan Prisly kapan nih, kapan nih gitu. Alhamdulillah tidak muncul pertanyaan itu guys. Jadi Serius? karena aku setiap dekat sama cowok apapun ngenalin ke keluarga. Oh. Nah yang Kalau sekarang, Hah? yang sekarang Ngenalin udah kenal banget. seperti apa mungkin pacar barunya Prisly? Ada di sini gitu. Ada. Artis juga kah atau Entertain juga, sahabat sepupuku juga. Seperti apa ya? Ya kayak manusia, mempunyai kaki dua, mata dua ya kan, benar laki-laki. Sejak kapan Prisly? Pokoknya udah berbulan-bulan lah. Oh, udah cukup lama ya? Udah. namanya siapa Pris? Hah? Coba lihat di Instagramku namanya. Cinlok ya? Hah? Enggak. Enggak cinlok. PDKT-nya lama. Kenalnya 2022. Pacarannya 2023. Belum main berapa bulan ini berarti ya? 2022 kenal, pacaran 2023 1 tahun. Udah setahun nih. Sosok seperti apa dia sampai akhirnya Prisly yakin tuh? Malu banget ada orang ya kak di sini. Kalau Ayo, gitu ajak aja. enggak. Ajak aja Jangan gue dong. nggak, Fris. Tidak dong. Tapi sosok seperti Film apa? lagi, film lagi. Sosok seperti apa Fris dia? Sampai akhirnya Prisly luluh nih mau gitu sama Yayang. Enggak, orangnya ya baik, sudah dikenalkan sama keluarga, bahkan kalau ngebahasnya ke masa lalu dia juga sangat terima dan masa laluku juga tahu tentang dia semuanya. Jadi aman-aman aja, anaknya lempeng-lempeng aja, enjoy. Tapi awal mula pertemuannya seperti apa sih? Sahabatnya sepupuku dikenalin, teman main, kebetulan juga lagi sama-sama gak punya pacar, PDKT, kebawa kenal ke keluarga, ya udah terus pacaran. Punya banyak Ini mah jadinya gosip gak sih? Enggak. Semuanya naik kok, semuanya naik. Semuanya naik. Enggak. Berarti udah saling Sambel lalap. I know, hafal aku. Tapi kenalin ke mantan gak visi? Kenalin aku kan waktu dekat sama cowokku yang sekarang aku juga cerita. apa komentar tanggapannya? Dia nanya yang mana orangnya gini, kayak gimana orangnya aku harus tahu dulu gini. Oh yaudah oke, boleh gitu. Karena kan juga nanya kan, kayak dia aku lagi PDKT nih Gio gitu cerita. Oh iya cicis tahu. Terus semuanya yang netizen aja gerah. Orang kita emang sahabatan, maksudnya setelah putus udah jadi kakak adik gitu, nggak bisa balikan gitu, jadi nggak balikan. Berarti karam dong shipping Jordi sama Prisly yang George Lee-nya kan enggak, kan kita masih sama-sama hidup, masih ada, tapi maksudnya kalau di shape sebagai pasangan kita sudah tidak menjadi pasangan gitu, tapi sebagai adik kakak, sahabat, dan sampai saat itu masih baik, sering teleponan, video call, chat sih. tetap ACC Jordi buat pacar aku nih gitu. Gimana? Minta ACC tadi sempat ngobrol. Bukan minta saja, lebih ke gini, Kak Jordi itu kan kalau punya pacar juga aku tahu, dan aku setiap kali dekat sama cowok atau gimana curhat sama Kak Jordi juga. Jadi kayak Kak Jordi lebih ke yang mana nih orangnya, mau ngeliat dulu gitu. Kalau misalnya menurut Kak Jordi kayak nggak cocok Cis sama kamu gitu. Ibaratnya ada beberapa orang yang sebelumnya Kak Jordi itu sempat bilang kayak, Cis kamu lagi deket ya sama dia, jangan deket sama dia, enggak deh kayaknya gitu. Dan emang ternyata tidak berjalan baik. Terus perlakuan dari kekasih apa sih sampai akhirnya Prisly yakin nih buat mau sama dia gitu? Dekat banget sama keluargaku, dan dia juga dekat banget sama gosip. Gitu aja. Dekat banget sama keluargaku, bener-bener dekat banget. Dekat banget sama keluargaku. Emang dia melakukan aksi apa sampai akhirnya ke keluarganya Prisly gitu, sampai akhirnya Prisly tuh oke nih dia nih kayaknya yang Saking dipercayanya, orangnya karena bertanggung jawab, saking dipercayanya, jadi kemanapun mama udah kayak, oh iya boleh, pergi apapun ditemenin sama dia. Dan dia juga kalau ada kegiatan atau keluarganya, Kayak ini ya. loh kan itu, dia kalau punya kegiatan itu aku juga ikut serta. Berarti nggak ada rencana-rencana menuju ke Wih, pacar itu. ini
bukan film nih Kak, masa rencana nikah. Oh. Rencana-rencana enggak sih, belum ke sana. Masih banyak banget planningnya, masih muda. Masih muda kan Kak? Yang sekarang pacaran lebih tua atau lebih muda mungkin? Lebih muda. Lebih muda. Sama saya planningnya cepet mbak. Apa? Sama saya planningnya cepet. Udah, aman. Oke, foto dulu Frisly. Jadi ternyata kalau di balik film action yang di pikiranku adalah latihannya aja udah sekeras itu, apalagi syutingnya, apalagi orang-orang yang nggak pakai pemeran pengganti, itu kan keren banget gitu adegan-adegannya. Tapi di sini pas syuting ternyata bener-bener oh kok muda ya. Terus tim Wise Team ngasih tahu juga kalau ternyata kalau misalnya mau latihan emang badannya itu dibikin sampai tahan banting dulu gitu. Jadi bener-bener latihannya tuh pertama pakai matras sampai tanpa matras. Itu bener-bener yang kita harus lompat kayak backflip gitu-gitu segala macamnya, dan itu real. Kita semua bener-bener, aku ngeliat Kak Ismi, Kak Reza itu mereka nggak pernah pakai pemeran pengganti dan keren banget. Jadi sekarang sih jujur aku nagih malah action kayak gitu keren. Workshopnya berapa lama? Pas syutingnya juga berapa lama? Workshopnya waktu itu kayak kurang lebih 2 minggu, 1 mingguan lebih itu. Untuk syuting, sebelum syuting tuh kita pemeran dikasih waktu istirahat dulu. Jadi dibolehin untuk istirahat dulu, pulangnya cepet, syuting sehat. Besoknya diajar abis-abisan untuk scene yang parah itu, scene actionnya. Syutingnya sendiri di mana? Di Sukabumi. Di Sukabumi. Berapa lama syuting? Kurang lebih 2 minggu. Dan lokasinya benar-benar lokasi horor. Jadi kita juga sempat bikin vlog penelusuran asli di mana film lokasi syuting film ini benar-benar di pohon yang memiliki penunggunya mirip sama si penunggu di judul film ini. Cuma bedanya kan kalau misalnya Wewe Gombel aslinya jauh lebih gede postur badannya dan serem, jadi kita bikin vlognya juga sih, jadi penelusuran langsung sekalian syuting. Terus gak ketemu kayak aslinya terus? Untungnya scene aku di pohon gak ada, jadi aku tuh adanya di rumah yang memang bekas pernah adanya pembunuhan di sana. Jadi emang di Sukabumi terkenal rumah itu emang horor, dan akhirnya kita kulik lagi sejarah dari si rumah itu. Kamu sendiri pada saat bisa melihat makhluk kayak gitu sempat terganggu juga sih dengan kehadiran mereka gitu? Sebenarnya mungkin kalau sekarang kan aku udah nerima aja kan, udah biasa, dan ya udah gitu kayak ketemu sama mereka, menceritakan tentang mereka, ngebahas tentang mereka, ya normal aja. Cuma kalau membahas tentang Wewe Gombel, karena memang dia adalah bisa dibilang jin yang tingkatannya sudah lumayan kuat untuk menyembunyikan anak atau bahkan bisa membuat gila. Jadi lumayan pas pembuatan karakter Wewe Gombel menurut aku mengundang keberadaan makhluk sekitarnya untuk hadir dan bentuknya kayak gitu. Ada Gangguan paling kesurupan, ada yang kesurupan pas lagi syuting, pemain ada yang kesurupan, terus juga gangguan di set ngedengar suara, jadi kayak krunya timnya dapat gangguan suara, tapi selebihnya untungnya berjalan lancar sampai selesai. Jadi maaf kalau ulang, di sini perannya jadi siapa dan seperti apa sih perannya? Aku berperan sebagai Poppy, sahabatnya Anissa, dan sama kayak Frisly bisa melihat keberadaan mereka. Tantangannya apa berarti? Bisa ada secara peran sendiri. Tantangannya yaitu cuma dapat action yang memang dari awal aku sama sekali tidak punya basic action, nggak pernah latihan yang kayak gitu, sampai akhirnya di sini tuh kita emang nggak pakai pemeran pengganti, yang diawali pakai matras sampai tanpa matras, dan untungnya Wise Team itu ngejaga kita bener-bener aman, malah jadi nagih deh segala action. Kebanting-kebantingnya itu gimana? Iya, emang nanti ada salah satu scene yang itu harus banting-bantingan, lompat lah segala macem, dan latihannya juga memang kayak gitu. Pertama kali buat visi sendiri. Pertama kali. Ada yang menguras fisik gitu. Pertama kali. Pas aja juga agak shock dulu karena pegal-pegal sebadan 2 hari, terus juga biru-biru segala macam, tapi aman sih. Oh, sempat lebam-lebam juga. Pasti lebam, bahkan sampai karena lokasinya itu horor, jadi sampai pas lagi latihan kan ada beberapa ruangan yang sempat dibilang katanya nggak boleh masukin, dan memang waktu itu kita latihannya sekitaran sana, jadi selesai latihan tuh langsung mimisan gitu, tapi dipastiin sama Wise ini gara-gara kita bukan gitu. Cuma emang actionnya semuanya kebagian action di film ini. Dan lagi sama Wise Team sendiri, Wise Team. pengalaman baru ini seperti apa? Mereka kan profesional. Ya itu yang aku bilang nagih sih, nagihnya tuh nggak
ternyata tidak sekeras yang aku bayangkan. Aku mikirnya kalau kita nonton action kan kayak serem banget ya, gerbek-gerbek gitu, tapi aslinya latihannya itu jauh lebih keras dibandingkan di set jauh lebih gampang. Kayak itu sih. Berapa lama latihannya? Latihannya kurang lebih 2 minggu kita workshop. 2 minggu. Di lokasi syuting di mana? Sukabumi. Kalau yang agak-agak horor juga nggak lokasi? Kan bisa melihat ketika di lokasi gimana? Pasti sih, karena apalagi tempat yang dipakai kan rumah yang asli, memang rumahnya punya ceritanya juga, sempat ada korbannya juga, ibaratnya kayak pembunuhan, bekas pembuangan mayat segala macam, dan warga Sukabumi tuh tahu lokasi itu lokasi horor, dan kebetulan dibikin untuk film hantu, jadi gangguannya lumayan sering kalau buat orang-orang yang bisa ngeliatnya. Kakak sendiri diganggu seperti apa? Enggak yang parah, paling mereka cerita sampai ya itu mimisan. Jadi pas lagi mau syuting aman, selesai Kak Gili ngomong cut, tiba-tiba mimisan langsung dadanya. Oh berarti misalnya bukan gara-gara workshop ngebatin segala macamnya Fris? Bukan, kayak pas workshop kan kayak biru-biru gitu. Cuma kejadiannya itu pas, jadi action berjalan, terus udah selesai cut baru mimisan, dan itu bukan adegan kebanting-banting. Mungkin abis denger cerita Diganggu sama sosok di sana, dia pengen masuk tapi aku nolak badannya. Kan gak lucu ya lagi action tiba-tiba kesurupan gitu. Nah tapi setelah itu dia beneran masuk atau gimana? Enggak, karena di sana juga kan tetap ada penjagaannya. Ada yang ngejagain kita, ada yang pahamnya juga yang ngejaga lokasi. Berarti kira-kira kenapa sih Kak gitu pengen masuk? Biasanya kalau kayak gitu makhluknya mau menceritakan, apalagi kan kita ngebuat sosok yang mirip-mirip kayak gitu kan. Apalagi adegan-adegan kesurupan di film ini tuh intens. Ramadan sekarang aktivitasnya lebih banyak kerja atau gimana? Aku sekarang lagi kerja dan juga masih lagi-lagi ngedevelop untuk film yang aku buat dari ceritaku sendiri, Marsha. Terus juga aku sebagai produsernya, jadi masih di proses sana. Jadi puasanya disambilin kerja gitu. Iya, lagi masuk sama aja sih, tetap syuting horor juga. Makanya nih lagi apa? Aktivitas jadwal puasa sendiri. Belum, alhamdulillahnya masih tetap ada kerjaan. Paling cuma beberapa programku itu lagi hold karena selama puasa kan kita tidak ada program di TV yang tentang horor gitu. Jadi ngabisin waktu bareng keluarga. Udah sejauh mana yang pekerjaan yang film Risi sendiri itu? Oh, udah masuk ke buku, udah masuk ke develop karakter, udah juga ke sinopsis, jadi tinggal penentuan siapa sutradaranya, terus nanti mau gimana lanjutannya, lokasi dan segala macam. pasti puasa sendiri Cobaan paling berat buat aku menjawab pertanyaan orang kayak, Kak Prisli selama puasa setannya dikurung apa enggak? Ya emang banyak yang pertanyaan seperti Iya. Nanya kayak gitu. Iya, karena sebenarnya hampir tidak dikurung guys, tetap ada setan gitu. Cuma bedanya ya tidak yang semengganggu biasanya, dan ada jam-jam tertentu. jam-jamnya gimana? Jam-jam tertentu maksudnya kayak ketika mereka aktif tuh ketika mereka menghadapi orang-orang yang memang takut, karena kan makanan mereka tuh energi manusia yang lagi takut kan. Jadi hantu tuh nggak semena-mena muncul gitu, nggak seenaknya gitu. Biasanya di jam-jam apa? Mendekati maghrib. Mendekati buka puasa ya? Iya, mungkin itu juga cobaan kita menahan lapar dan juga haus mendekati maghrib. Oke, tapi pada saat kamu menjawab pertanyaan cerita-cerita di kurung apa enggak, sempat ada yang kayak gerah kayak gini gitu. Akunya enggak sih, kayak ya udah kalau misalnya bisa aku jawab, kecuali kalau ada yang pertanyaan minta buat Kak Prisli ramal ke depannya akan ada apa bla bla bla, aku nggak mau. Oh sempat ada juga yang minta ramal kamu. Banyak nggak mau. Tapi itu biasanya pertanyaannya ketika lagi ketemu langsung atau lewat sosial media? Sosmed iya, ketemu langsung juga iya. Emang itu kan bukan dikenal sebagai peramal gitu ya, tapi kenapa ujuk-ujuk orang Karena gini, mungkin kalau di Indonesia mereka menyamaratakan indigo gitu. Indigo, peramal, membaca tarot, melihat masa depan, membaca mundur, ya udah semuanya disamain. sendiri enggak kayak gitu. Enggak, aku nggak ngeramal. Di sela sibuk masih sempat kalau bisa gitu. Iya dong. Diusahakan atau seperti apa? Masih, walaupun rumahku jauh tetap kan mama masih tinggal bareng, aku sama mama sama adik jadi masih ngabisin waktu bareng. Pulang kampung itu masih Punya kampung. jadi masih di Jakarta aja. Iya, sangat. Tapi biasanya tradisi lebaran ngapain aja, Pris? Kumpul keluarga, kebetulan mamaku 12 bersaudara, jadi keluarga besar benar-benar besar gitu. Yang paling dikangenin? Makan yang paling dikangenin dari lebaran itu apa? Makanan. THR. Aduh. Bukan opor. Aduh. Enggak, malah aku yang ngasih. Nah. Nah,
Emang masih dapat THR, Fris? Dapat dari mama papa kali ya sekarang. THR sendiri udah nyiapin juga buat ponakan-ponakan saudara-saudara. Udah disimpan di mama, udah itu biarin mama yang ngatur. Tapi biasanya nyiapin berapa sih? Abis berapa budget THR biasanya? Nyiapin Nggak berapa? tahu sih kalau buat kakak, maksudnya kakak-kakak sepupu yang udah kerja atau yang setara gitu kan pasti mereka mintanya udah gede tuh. Atau ada yang minta barang juga kebutuhan gitu-gitu. Jadi nggak tentu. Biasanya kisarannya berapa sih kalau kita? Nggak tahu. Hah? 10 juta ada 10 juta. Nggak tahu. Dia turun mama. Riz, tapi kan mau lebaran apalagi keluarga besar bersaudara mama. Suka gerah masih sama pertanyaan Prisly kapan nikah lagi gitu. Alhamdulillah tidak muncul pertanyaan itu guys. Jadi Serius? karena aku setiap dekat sama cowok apapun ngenalin ke keluarga. Oh. Nah yang Kalau sekarang, Hah? yang sekarang Ngenalin udah kenal udah. seperti apa mungkin pacar barunya Prisly? Ada di sini gitu. Ada. Artis juga kah atau Entertain juga, sahabat sepupuku juga. Seperti apa ya? Ya kayak manusia, mempunyai kaki dua, mata dua ya kan, benar laki-laki. Sejak kapan Prisly? Pokoknya udah berbulan-bulan lah. Oh, udah cukup lama ya? Udah. namanya siapa Pris? Hah? Coba lihat di Instagramku namanya. Cinlok ya? Hah? Enggak. Enggak cinlok. PDKT-nya lama. Kenalnya 2022. Pacarannya 2023. Belum main berapa bulan ini berarti ya? 2022 kenal, pacaran 2023 1 tahun. Udah setahun ya. Sosok seperti apa dia sampai akhirnya Prisly yakin tuh? Malu banget ada orang yang Kak di sini. Kalau Ayo, gitu ajak aja. Enggak. Ajak aja Jangan gue dong. nggak, Pris. Tidak dong. Tapi sosok seperti Film apa? lagi, film lagi. Sosok seperti apa Pris dia? Sampai akhirnya Prisly luluh nih mau gitu sama Yayang. Enggak, orangnya ya baik, sudah dikenalkan sama keluarga, bahkan kalau ngebahasnya ke masa lalu dia juga sangat terima dan masa laluku juga tahu tentang dia semuanya. Jadi aman-aman aja, anaknya lempeng-lempeng aja, enjoy. Tapi awal mula pertemuannya seperti apa sih? Sahabatnya sepupuku dikenalin, teman main, kebetulan juga lagi sama-sama gak punya pacar, PDKT, kebawa kenal ke keluarga, ya udah terus pacaran. Punya banyak Ini mah jadinya gosip gak sih? Enggak. Semuanya naik kok, semuanya naik. Kabar baik. Semuanya naik. Enggak. Berarti udah saling Sambel lalap. I know, hafal aku. Tapi kenalin ke mantan gak visi? Kenalin aku kan waktu dekat sama cowokku yang sekarang aku juga cerita. apa komentar tanggapannya? Dia nanya yang mana orangnya gini, kayak gimana orangnya aku harus tahu dulu gini. Oh yaudah oke, boleh gitu. Karena kan juga nanya kan, kayak dia aku lagi PDKT nih Gio gitu cerita. Oh iya Cicis tahu. Terus semuanya yang netizen aja gerah. Kalau kita emang sahabatan, maksudnya setelah putus udah jadi kakak adik gitu, nggak bisa balikan gitu, jadi nggak balikan. Berarti karam dong shipping Jordi sama Prisly yang George Lee-nya kan enggak, kan kita masih sama-sama hidup, masih ada, tapi maksudnya kalau di shape sebagai pasangan kita sudah tidak menjadi pasangan gitu, tapi sebagai adik kakak, sahabat, dan sampai saat ini masih baik, sering teleponan, video call, chat. tetap masih minta ACC Jordi buat pacar aku nih gitu. Gimana? Minta ACC tadi sempat ngobrol. Bukan minta saya lebih ke gini, Kak Jordi itu kan kalau punya pacar juga aku tahu, dan aku setiap kali dekat sama cowok atau gimana curhat sama Kak Jordi juga. Jadi kayak Kak Jordi lebih ke yang mana nih orangnya, mau ngeliat dulu gitu. Kalau misalnya menurut Kak Jordi kayak nggak cocok sih sama kamu gitu. Ibaratnya ada beberapa orang yang sebelumnya Kak Jordi itu sempat bilang kayak, Cis, kamu lagi deket ya sama dia, jangan deket sama dia, enggak deh kayaknya gitu. Dan emang ternyata tidak berjalan baik. Terus perlakuan dari kekasih apa sih sampai akhirnya Prisly yakin nih buat mau sama dia gitu? Dekat banget sama keluargaku, dan dia juga dekat banget sama gosip. Gitu aja. Dekat banget sama keluargaku, bener-bener dekat banget. Dekat banget sama keluargaku. Emang dia melakukan aksi apa sampai akhirnya ke keluarganya Prisly gitu, sampai akhirnya Prisly tuh oh oke nih dia nih kayaknya yang Saking dipercayanya, orangnya karena bertanggung jawab, saking dipercayanya, jadi kemanapun mama udah kayak, oh iya boleh, pergi apapun ditemenin sama dia. Dan dia juga kalau ada kegiatan atau keluarganya, Kayak ini ya. loh kan itu, dia kalau punya kegiatan itu aku juga ikut serta Berarti tidak ada
apa namanya rencana-rencana menuju ke Wih, itu? ini bukan film nih Kak, masa rencana nikah? Naik, tenang. Rencana-rencana enggak sih, belum ke sana. Masih banyak banget planningnya, masih muda. Masih muda kan Kak? Yang sekarang pacaran lebih tua atau lebih muda mungkin? Lebih muda. Lebih muda. Sama saya planningnya cepet mbak. Apa? Sama saya planningnya cepet. Udah, aman. Oke, foto dulu Frisly. Jadi ternyata kalau di balik film action yang di pikiranku adalah latihannya aja udah sekeras itu, apalagi syutingnya, apalagi orang-orang yang nggak pakai pemeran pengganti itu kan keren banget gitu adegan-adegannya. Tapi di sini pas syuting ternyata bener-bener kok muda ya. Terus tim Wise Team ngasih tahu juga kalau ternyata kalau misalnya mau latihan emang badannya itu dibikin sampai tahan banting dulu gitu. Jadi bener-bener latihannya tuh pertama pakai matras sampai tanpa matras. Itu bener-bener yang kita harus lompat kayak backflip gitu-gitu segala macamnya, dan itu real. Kita semua bener-bener, aku ngelihat Kak Ismi, Kak Reza itu mereka nggak pernah pakai pemeran pengganti dan keren banget. Jadi sekarang sih jujur aku nagih malah action kayak gitu keren. Workshopnya berapa lama? Pas syutingnya juga berapa lama? Workshopnya waktu itu kayak kurang lebih 2 minggu, 1 mingguan lebih itu. Untuk syuting, sebelum syuting tuh kita pemeran dikasih waktu istirahat dulu. Jadi dibolehin untuk istirahat dulu, pulangnya cepet, syuting sehat. Besoknya diajar abis-abisan untuk scene yang parah itu, scene actionnya. Syutingnya sendiri di mana? Di Sukabumi. Di Sukabumi. Berapa lama syuting? Kurang lebih 2 minggu. Dan lokasinya benar-benar lokasi horor. Jadi kita juga sempat bikin vlog penelusuran asli di mana film lokasi syuting film ini benar-benar di pohon yang memiliki penunggunya mirip sama si penunggu di judul film ini. Cuma bedanya kan kalau misalnya Wewe Gombel aslinya jauh lebih gede postur badannya dan serem, jadi kita bikin vlognya juga sih, jadi penelusuran langsung sekalian syuting. Terus gak ketemu kayak aslinya terus? Untungnya scene aku di pohon gak ada, jadi aku tuh adanya di rumah yang memang bekas pernah adanya pembunuhan di sana. Jadi emang di Sukabumi terkenal rumah itu emang horor, dan akhirnya kita kulik lagi sejarah dari si rumah itu. Kamu sendiri pada saat bisa melihat makhluk kayak gitu sempat terganggu juga sih dengan adanya kehadiran mereka gitu? Sebenarnya mungkin kalau sekarang kan aku udah nerima aja kan, udah biasa, dan ya udah gitu kayak ketemu sama mereka, menceritakan tentang mereka, ngebahas tentang mereka, ya normal aja. Cuma kalau membahas tentang Wewe Gombel, karena memang dia adalah bisa dibilang jin yang tingkatannya sudah lumayan kuat untuk menyembunyikan anak atau bahkan bisa membuat gila. Jadi lumayan pas pembuatan karakter Wewe Gombel menurut aku mengundang keberadaan makhluk sekitarnya untuk hadir dan bentuknya kayak gitu. Ada Gangguan paling kesurupan, ada yang kesurupan pas lagi syuting, pemain ada yang kesurupan, terus juga gangguan di set ngedengar suara, jadi kayak krunya timnya dapat gangguan suara, tapi selebihnya untungnya berjalan lancar sampai selesai. Jadi maaf kalau ulang, di sini perannya jadi siapa dan seperti apa sih perannya? Aku berperan sebagai Poppy, sahabatnya Anissa, dan sama kayak Frisly bisa melihat keberadaan mereka. Tantangannya apa berarti? Bisa ada secara sendiri. Tantangannya yaitu cuma dapat action yang memang dari awal aku sama sekali tidak punya basic action, nggak pernah latihan yang kayak gitu, sampai akhirnya di sini tuh kita emang nggak pakai pemeran pengganti, yang diawali pakai matras sampai tanpa matras, dan untungnya Wise Team itu menjaga kita bener-bener aman, malah jadi nagih deh segala action. Kebanting-kebantingnya itu gimana? Iya, emang nanti ada salah satu scene yang itu harus banting-bantingan, lompat lah segala macem, dan latihannya juga memang kayak gitu. Pertama kali buat visi sendiri. Pertama kali. Ada yang menguras fisik gitu. Pertama kali. Pas saja juga agak shock dulu karena pegal-pegal sebadan 2 hari, terus juga biru-biru segala macam, tapi aman sih. Oh, sempat lebam-lebam juga. Pasti lebam, bahkan sampai karena lokasinya itu horor, jadi sampai pas lagi latihan kan ada beberapa ruangan yang sempat dibilang katanya nggak boleh masukin, dan memang waktu itu kita latihannya sekitaran sana, jadi selesai latihan tuh langsung mimisan itu, tapi dipastiin sama YSM ini gara-gara kita bukan gitu. Cuma emang actionnya semuanya kebagian action di film ini. Berlagi sama Wise Team sendiri, Wise Team. pengalaman baru ini seperti apa? Mereka kan profesional. Ya itu yang aku bilang nagih sih, nagihnya tuh nggak
ternyata tidak sekeras yang aku bayangkan. Aku mikirnya kalau kita nonton action kan kayak serem banget ya, gerbek-gerbek gitu, tapi aslinya latihannya itu jauh lebih keras dibandingkan di set jauh lebih gampang. Kayak itu fun. Berapa lama latihannya? Latihannya kurang lebih 2 minggu kita workshop. 2 minggu. Di lokasi itu di mana sih? Sukabumi. Kalau yang agak-agak horor juga nggak lokasi? Kan bisa melihat dan ketika di lokasi gimana? Pasti sih, karena apalagi tempat yang dipakai kan rumah yang asli, memang rumahnya punya ceritanya juga, sempat ada korbannya juga, ibaratnya kayak pembunuhan, bekas pembuangan mayat segala macam, dan warga Sukabumi tuh tahu lokasi itu lokasi horor, dan kebetulan dibikin untuk film hantu, jadi gangguannya lumayan sering kalau buat orang-orang yang bisa ngeliat ya. Kakak sendiri diganggu seperti apa? Enggak yang parah, paling mereka cerita sampai ya itu mimisan. Jadi pas lagi mau syuting aman, selesai Kak Billy ngomong cut, tiba-tiba mimisan langsung dadanya. Oh berarti misalnya bukan gara-gara workshop ngebatin segala macamnya Fris? Bukan, kayak pas workshop kan kayak biru-biru gitu. Cuma kejadiannya itu pas, jadi action berjalan, terus udah selesai cut baru mimisan, dan itu bukan adegan kebanting-banting. Mungkin abis denger cerita Diganggu sama sosok di sana, dia pengen masuk tapi aku nolak badannya. Kan nggak lucu ya lagi action tiba-tiba kesurupan gitu. Nah tapi setelah itu dia beneran masuk atau gimana? Enggak, karena di sana juga kan tetap ada penjagaannya. Ada yang ngejagain kita, ada yang pahamnya juga yang ngejaga lokasi. Itu kira-kira kenapa sih Kak dia kepengen masuk? Biasanya kalau kayak gitu makhluknya mau menceritakan, apalagi kan kita ngebuat sosok yang mirip-mirip kayak gitu kan. Apalagi adegan-adegan kesurupan di film ini tuh intens. Ramadan sekarang aktivitasnya lebih banyak kerja atau gimana? Aku sekarang lagi kerja dan juga masih lagi-lagi ngedevelop untuk film yang aku buat dari ceritaku sendiri, Marsha. Terus juga aku sebagai produsernya, jadi masih di proses sana. Jadi puasanya disambilin kerja gitu. Iya, lagi masuk sama aja sih, tetap syuting horor juga. Makanya nih lagi apa? Aktivitas jadwal puasa sendiri. Belum, alhamdulillahnya masih tetap ada kerjaan. Paling cuma beberapa programku itu lagi hold karena selama puasa kan kita tidak ada program di TV atau Lebaran gitu. Jadi ngabisin waktu bareng keluarga. Udah sejauh mana yang pekerjaan yang film Tizi sendiri itu? Oh, udah masuk ke buku, udah masuk ke develop karakter, udah juga ke sinopsis, jadi tinggal penentuan siapa sutradaranya, terus nanti mau gimana lanjutannya, lokasi dan segala macam. Tapi apa namanya puasa sendiri Cobaan paling berat buat aku menjawab pertanyaan orang kayak, kamu Sli sama puasa setannya dikurung apa enggak? Ya emang banyak yang pertanyaan seperti itu. Iya, Nanya kayak gitu. iya, karena sebenarnya hantunya tidak dikurung guys, tetap ada setan gitu. Cuma bedanya ya tidak yang semengganggu biasanya, dan ada jam-jam tertentu. Jam-jamnya gimana? Jam-jam tertentu maksudnya kayak ketika mereka aktif tuh ketika mereka menghadapi orang-orang yang memang takut, karena kan makanan mereka tuh energi manusia yang lagi takut kan. Jadi hantu tuh nggak semena-mena muncul gitu, nggak seenaknya gitu. Biasanya di jam-jam apa? Mendekati maghrib. Mendekati buka puasa ya? Iya, mungkin itu juga cobaan kita menahan lapar dan juga haus mendekati maghrib. Oke, tapi pada saat kamu menjawab pertanyaan cerita-cerita di kurung apa enggak, sempat ada yang kayak gerah kayak gini-gini gitu. Akunya enggak sih, kayak ya udah kalau misalnya bisa aku jawab, kecuali kalau ada yang pertanyaan minta buat Kak sih ramal ke depannya akan ada apa bla bla bla, aku nggak mau. Oh, sempat ada juga yang minta ramal kamu. Banyak. Tapi itu biasanya pertanyaannya ketika lagi ketemu langsung atau lewat sosial media. Sosmed iya, ketemu langsung juga iya. Emang aktor itu kan bukan dikenal sebagai peramal gitu ya, tapi kenapa ujuk-ujuk orang Karena gini, mungkin kalau di Indonesia mereka menyamaratakan indigo gitu. Indigo, peramal, membaca tarot, melihat masa depan, membaca mundur, ya udah semuanya disamain. sendiri enggak kayak gitu ya? Enggak, aku nggak ngeramal. Di sela sibuk masih suka kalau bisa di rumah setiap Iya dong. diusahakan atau seperti apa? Masih, walaupun rumahku jauh tetap kan mama masih tinggal bareng, aku sama mama sama adik, jadi masih ngabisin waktu bareng. Pulang kampung itu masih Kalau punya kampung. jadi masih di Jakarta aja. Iya, sangat. Tapi biasanya tradisi lebaran ngapain aja, Fris? Kumpul keluarga, kebetulan mamaku 12 bersaudara, jadi keluarga besar bener-bener besar gitu. Yang paling dikangenin makan, yang paling dikangenin dari lebaran itu apa? Makanan. THR. Iya sih. Aduh. Bukan opor. Aduh. Enggak, malah aku yang ngasih. Nah. Nah,
Emang masih dapat THR, Fris? Dapat dari mama papa kali ya sekarang. THR sendiri udah nyiapin juga buat ponakan-ponakan segala macam. Udah disimpan di mama, udah itu biarin mama yang ngatur. Tapi biasanya nyiapin berapa sih? Abis berapa budget THR biasanya? Nyiapin Nggak berapa? tahu sih kalau buat kakak, maksudnya kakak-kakak sepupu yang udah kerja atau yang setara gitu kan pasti mereka mintanya udah gede tuh. Atau ada yang minta barang juga kebutuhan gitu-gitu. Jadi nggak tentu. Biasanya kisarannya berapa sih kalau tahu? Nggak tahu. Hah? 10 juta ada 10 juta. Nggak tahu. Dia turun mama. Riz, tapi kan mau lebaran-lebaran apalagi keluarga besar 12 bersaudara mama. Suka gerah nggak sih sama pertanyaan Prisly kapan nikah lagi gitu. Alhamdulillah tidak muncul pertanyaan itu guys. Jadi Serius? karena aku setiap dekat sama cowok apapun ngenalin ke keluarga. Oh. Nah yang sekarang, Hah? yang sekarang Ngenalin udah kenal udah. seperti apa mungkin pacar barunya Prisly? Ada di sini gitu. Ya ada. Artis juga kah atau Entertain juga, sahabat sepupuku juga. Seperti apa ya? Ya kayak manusia, mempunyai kaki dua, mata dua ya kan, benar laki-laki. Sejak kapan Prisly? Pokoknya udah berbulan-bulan lah. Oh, udah cukup lama ya? Udah. namanya siapa Pris? Hah? Coba lihat di Instagramku namanya. Cinlok ya? Hah? Enggak. Enggak cinlok. PDKT-nya lama. Kenalnya 2022. Pacarannya 2023. Udah lumayan berapa bulan ini berarti ya? 2022 kenal, pacaran 2023 1 tahun. Udah setahun nih. Sosok seperti apa dia sampai akhirnya Prisly yakin tuh? Malu banget ada orang yang Kak di sini. Kalau Ayo, gitu ajak aja. Enggak. Ajak aja Jangan gue dong. nggak, Pris. Tidak dong. Tapi sosok seperti Film apa? lagi, film lagi. Sosok seperti apa Pris dia? Sampai akhirnya Prisly luluh nih mau gitu sama Yayang. Enggak, orangnya ya baik, sudah dikenalkan sama keluarga, bahkan kalau ngebahasnya ke masa lalu dia juga sangat terima dan masa laluku juga tahu tentang dia semuanya. Jadi aman-aman aja, anaknya lempeng-lempeng aja, enjoy. Tapi awal mula pertemuannya seperti apa sih? Sahabatnya sepupuku dikenalin, teman main, kebetulan juga lagi sama-sama gak punya pacar, PDKT, ke bawah kenal ke keluarga, ya udah terus pacaran. Punya banyak Ini mah jadinya gosip gak sih? Enggak. Semuanya naik kok, semuanya naik. Semuanya naik. Enggak. Berarti udah saling Sambel lalap. I know, hafal aku. Tapi kenalin ke mantan gak visi? Kenalin aku kan waktu dekat sama cowokku yang sekarang aku juga cerita. apa komentar tanggapannya? Dia nanya yang mana orangnya gini, kayak gimana orangnya aku harus tahu dulu gini. Oh yaudah oke, boleh gitu. Karena kan juga nanya kan, kayak dia aku lagi PDKT nih Gio gitu cerita. Oh iya cicis tahu. Terus semuanya yang netizen aja gerah. Orang kita emang sahabatan, maksudnya setelah putus udah jadi kakak adik gitu, nggak bisa balikan gitu, jadi nggak balikan. Berarti karam dong Apa? shipping Jordi sama Prisly yang George Lee-nya kan enggak, kan kita masih sama-sama hidup, masih ada, tapi maksudnya kalau di shape sebagai pasangan kita sudah tidak menjadi pasangan gitu, tapi sebagai adik kakak, sahabat, dan sampai saat itu masih baik, sering teleponan, video call, chat sih. tetap masih ke ACC Jordi buat pacar aku nih gitu. Gimana? Minta ACC tadi sebelum ngobrol. Bukan minta saya lebih ke gini, Kak Jordi itu kan kalau punya pacar juga aku tahu, dan aku setiap kali dekat sama cowok atau gimana curhat sama Kak Jordi juga. Jadi kayak Kak Jordi lebih ke yang mana nih orangnya, mau ngeliat dulu gitu. Kalau misalnya menurut Kak Jordi kayak nggak cocok Cis sama kamu gitu. Ibaratnya ada beberapa orang yang sebelumnya Kak Jordi itu sempat bilang kayak, Cis kamu lagi deket ya sama dia, jangan deket sama dia, enggak deh kayaknya gitu. Dan emang ternyata tidak berjalan baik. Terus perlakuan dari kekasih apa sih sampai akhirnya Prisly yakin nih buat mau sama dia gitu? Dekat banget sama keluargaku, dan dia juga dekat banget sama gosip. Gitu aja. Dekat banget sama keluargaku, bener-bener dekat banget. Dekat banget sama keluargaku. Emang dia melakukan aksi apa sampai akhirnya ke keluarganya Prisly gitu, sampai akhirnya Prisly tuh oh oke nih dia nih kayaknya yang Saking dipercayanya, orangnya karena bertanggung jawab, saking dipercayanya, jadi kemanapun mama udah kayak, oh iya boleh, pergi apapun ditemenin sama dia. Dan dia juga kalau ada kegiatan atau keluarganya, Kayak ini ya. loh kan itu, dia kalau punya kegiatan itu aku juga
ikut serta. Berarti nggak ada apa namanya rencana-rencana menuju ke Wih, itu. ini bukan film nih Kak, masa rencana nikah? Naik, film tadi Oh. naik, tenang. Rencana-rencana enggak sih, belum ke sana. Masih banyak banget planningnya, masih muda kan Kak? Yang sekarang pacaran lebih tua atau lebih muda mungkin? Lebih muda lebih muda. Sama saya planningnya cepet mbak. Apa? Kalau sama saya planningnya cepet. Ya, aman. Oke, foto dulu Frisly. Jadi ternyata kalau di balik film action yang di pikiranku adalah latihannya aja udah sekeras itu, apalagi syutingnya, apalagi orang-orang yang nggak pakai pemeran pengganti, itu kan keren banget gitu adegan-adegannya. Tapi di sini pas syuting ternyata bener-bener kok muda ya. Terus tim Wise Team ngasih tahu juga kalau ternyata kalau misalnya mau latihan emang badannya itu dibikin sampai tahan banting dulu gitu. Jadi bener-bener latihannya tuh pertama pakai matras sampai tanpa matras. Itu bener-bener yang kita harus lompat kayak backflip gitu-gitu segala macamnya, dan itu real. Kita semua bener-bener, aku ngelihat Kak Ismi, Kak Reza itu mereka nggak pernah pakai pemeran pengganti dan keren banget. Jadi sekarang sih jujur aku nagih malah action kayak gitu keren. Workshopnya berapa lama? Pas syutingnya juga berapa lama? Workshopnya waktu itu kayak kurang lebih 2 minggu, 1 mingguan lebih itu. Untuk syuting, sebelum syuting tuh kita pemeran dikasih waktu istirahat dulu. Jadi dibolehin untuk istirahat dulu, pulangnya cepet, syuting sehat. Besoknya diajar abis-abisan untuk scene yang parah itu, scene actionnya. Syutingnya sendiri di mana? Di Sukabumi. Di Sukabumi. Berapa lama syuting? Kurang lebih 2 minggu. Dan lokasinya benar-benar lokasi horor. Jadi kita juga sempat bikin vlog penelusuran asli di mana film lokasi syuting film ini benar-benar di pohon yang memiliki penunggunya mirip sama si penunggu di judul film ini. Cuma bedanya kan kalau misalnya Wewe Gombel aslinya jauh lebih gede postur badannya dan serem, jadi kita bikin vlognya juga sih, jadi penelusuran langsung sekalian syuting. Terus nggak ketemu regulasinya terus? Untungnya scene aku di pohon gak ada, jadi aku tuh adanya di rumah yang memang bekas pernah adanya pembunuhan di sana. Jadi emang di Sukabumi terkenal rumah itu emang horor, dan akhirnya kita kulik lagi sejarah dari si rumah itu. Sendiri pada saat bisa melihat makhluk kayak gitu sempat terganggu juga sih dengan kehadiran mereka gitu. Sebenarnya mungkin kalau sekarang kan aku udah nerima aja kan, udah biasa, dan ya udah gitu kayak ketemu sama mereka, menceritakan tentang mereka, ngebahas tentang mereka, ya normal aja. Cuma kalau membahas tentang Wewe Gombel, karena memang dia adalah bisa dibilang jin yang tingkatannya sudah lumayan kuat untuk menyembunyikan anak atau bahkan bisa membuat gila. Jadi lumayan pas pembuatan karakter Wewe Gombel menurut aku mengundang keberadaan makhluk sekitarnya untuk hadir dan bentuknya kayak gitu. Ada Gangguan paling kesurupan, ada yang kesurupan pas lagi syuting. Pemain ada yang kesurupan, terus juga gangguan di set ngedengar suara. Jadi kayak krunya, timnya dapat gangguan suara, tapi selebihnya untungnya berjalan lancar sampai selesai. Jadi maaf kalau ulang, di sini perannya jadi siapa dan seperti apa sih perannya? Aku berperan sebagai Poppy, sahabatnya Anissa, dan sama kayak Frisly bisa melihat keberadaan mereka. Tantangannya apa berarti? Bisa ada secara peran sendiri. Tantangannya yaitu cuma dapat action yang memang dari awal aku sama sekali tidak punya basic action, nggak pernah latihan yang kayak gitu. Sampai akhirnya di sini tuh kita emang nggak pakai pemeran pengganti, yang diawali pakai matras sampai tanpa matras, dan untungnya Wise Team itu menjaga kita benar-benar aman. Malah jadi nagih deh segala action. Banting-banting itu gimana? Iya, emang nanti ada salah satu scene yang itu harus banting-bantingan, lompat lah segala macem, dan latihannya juga memang kayak gitu. Pertama kali buat visi sendiri. Pertama kali. Ada yang menguras fisik gitu. Pertama kali. Pas aja juga agak shock dulu karena pegal-pegal sebadan 2 hari, terus juga biru-biru segala macam, tapi aman sih. Oh, sempat lebam-lebam gitu. Pasti lebam, bahkan sampai karena lokasinya itu horor, jadi sampai pas lagi latihan kan ada beberapa ruangan yang sempat dibilang katanya nggak boleh masukin, dan memang waktu itu kita latihannya sekitaran sana, jadi selesai latihan tuh langsung dimisan gitu. Tapi dipastiin sama Wise ini gara-gara kita bukan gitu. Cuma emang actionnya semuanya kebagian action di film ini. Dan lagi sama Wise Team sendiri. Wise Team. Baru ini seperti apa? Mereka kan profesional. Ya itu yang aku bilang
dibilang nagih sih, nagihnya tuh ternyata tidak sekeras yang aku bayangkan. Aku mikirnya kalau kita nonton action kan kayak serem banget ya, gerbek-gerbek gitu, tapi aslinya latihannya itu jauh lebih keras dibandingkan di set jauh lebih gampang. Kayak itu suka. Berapa lama latihannya? Latihannya kurang lebih 2 minggu kita workshop. 2 minggu. Di lokasi ini di mana? Sukabumi. Kalau yang agak-agak horor juga nggak lokasi? Kayak kakak bisa melihat ketika di lokasi itu. Pasti sih, karena apalagi tempat yang dipakai kan rumah yang asli, memang rumahnya punya ceritanya juga, sempat ada korbannya juga, ibaratnya kayak pembunuhan, bekas pembuangan mayat segala macam, dan warga Sukabumi tuh tahu lokasi itu lokasi horor, dan kebetulan dibikin untuk film hantu, jadi gangguannya lumayan sering kalau buat orang-orang yang bisa ngeliatnya. Nah, kakak sendiri diganggu seperti apa? Enggak yang parah, paling mereka cerita sampai ya itu mimisan. Jadi pas lagi mau syuting aman, selesai Kak Gili ngomong cut, tiba-tiba mimisan langsung dadanya. Oh, berarti misalnya bukan gara-gara workshop ngebatin segala macamnya, Pris? Bukan, kayak pas workshop kan kayak biru-biru gitu. Cuma kejadiannya itu pas, jadi action berjalan, terus udah selesai cut baru mimisan, dan itu bukan adegan kebanting-banting. Mungkin abis denger cerita Diganggu sama sosok di sana, dia pengen masuk tapi aku nolak badannya. Kan nggak lucu ya lagi action tiba-tiba kesurupan gitu. Nah, tapi setelah itu dia beneran masuk atau gimana? Enggak, karena di sana juga kan tetap ada penjagaannya. Ada yang ngejagain kita, ada yang pahamnya juga yang ngejaga lokasi. Nah, itu kira-kira kenapa sih kak itu pengen masuk? Biasanya kalau kayak gitu makhluknya mau menceritakan, apalagi kan kita ngebuat sosok yang mirip-mirip kayak gitu kan, apalagi adegan-adegan kesurupan di film ini tuh intens. Terus Ramadan sekarang aktivitasnya lebih banyak kerja atau gimana? Aku sekarang lagi kerja dan juga masih lagi-lagi ngedevelop untuk film yang aku buat dari ceritaku sendiri, Marsha. Terus juga aku sebagai produsernya, jadi masih di proses sana. Jadi puasanya disambilin kerja gitu. Iya, lagi masuk sama aja sih, tetap syuting horor juga. Makanya nih lagi apa? Aktivitas jadwal puasa sendiri. Belum, alhamdulillahnya masih tetap ada kerjaan. Paling cuma beberapa programku itu lagi hold karena selama puasa kan kita tidak ada program di TV yang tentang horor gitu. Jadi ngabisin waktu bareng keluarga. Udah sejauh mana yang pekerjaan yang film Desi sendiri itu? Oh, udah masuk ke buku, udah masuk ke develop karakter, udah juga ke sinopsis. Jadi tinggal penentuan siapa sutradaranya, terus nanti mau gimana lanjutannya, lokasi dan segala macam. pasti puasa sendiri Cobaan paling berat buat aku menjawab pertanyaan orang kayak, kamu Sli selama puasa setannya dikurung apa enggak? Ya, emang banyak pertanyaan seperti Iya. Nanya kayak gitu. Iya, karena sebenarnya hantunya tidak dikurung guys, tetap ada setan gitu. Cuma bedanya ya tidak yang semengganggu biasanya, dan ada jam-jam tertentu. jam-jamnya gimana? Jam-jam tertentu maksudnya kayak ketika mereka aktif tuh ketika mereka menghadapi orang-orang yang memang takut, karena kan makanan mereka tuh energi manusia yang lagi takut kan. Jadi hantu tuh nggak semena-mena muncul gitu, nggak seenaknya gitu. Biasanya di jam-jam apa? Mendekati maghrib. Mendekati buka puasa ya? Iya, mungkin itu juga cobaan kita menahan lapar dan juga haus mendekati maghrib. Oke, tapi pada saat kamu mendapat panggilan cerita-cerita di kurung apa enggak, sempat ada yang kayak gerak kayak gini gitu. Akunya enggak sih, kayak ya udah kalau misalnya bisa aku jawab, kecuali kalau ada yang pertanyaan minta buat Kak sih ramal ke depannya akan ada apa bla bla bla, apa nggak mau. Oh, sempat ada juga yang minta ramal kamu. Banyak. Tapi itu biasanya pertanyaannya ketika lagi ketemu langsung atau lewat sosial media. Sosmed iya, ketemu langsung juga iya. Emang aktor itu kan bukan dikenal sebagai peramal gitu ya, tapi kenapa ujuk-ujuk orang Karena gini, mungkin kalau di Indonesia mereka menyamaratakan indigo gitu. Indigo, peramal, membaca tarot, melihat masa depan, membaca mundur, ya udah semuanya disamain. sendiri enggak kayak gitu. Enggak, aku nggak ngeramal. Di sela-sela masih sempat kalau buka di rumah setiap Iya dong. diusahakan atau seperti apa? Masih, walaupun rumahku jauh tetap kan mama masih tinggal bareng, aku sama mama sama adik jadi masih ngabisin waktu bareng. Pulang kampung itu masih Punya kampung. jadi masih di Jakarta aja. Iya, sangat. Tapi biasanya tradisi lebaran ngapain aja, Pris? Kumpul keluarga, kebetulan mamaku 12 bersaudara, jadi keluarga besar benar-benar besar gitu. Yang paling dikangenin? Makan yang paling dikangenin dari lebaran itu apa? Makanan. THR. Aduh. Bukan opor. Aduh. Enggak, malah aku yang ngasih. Nah,
Emang masih dapat THR, Fris? Dapat dari mama papa kali ya sekarang. THR sendiri udah nyiapin juga buat ponakan-ponakan segala macam. Udah disimpan di mama, udah itu biarin mama yang ngatur. Tapi biasanya nyiapin berapa sih? Abis berapa budget THR biasanya? Nyiapin Nggak berapa? tahu sih kalau buat kakak, maksudnya kakak-kakak sepupu yang udah kerja atau yang setara gitu kan pasti mereka mintanya udah gede tuh. Atau ada yang minta barang juga, kebutuhan gitu-gitu. Jadi nggak tentu. Biasanya kisarannya berapa sih kalau kita? Nggak tahu. Hah? 10 juta ada 10 juta. Nggak tahu. Dia turunin mama. Riz, tapi kan mau lebaran apalagi keluarga besar bersaudara mama. Suka gerah nggak sih sama pertanyaan Frisly kapan nih gitu. Alhamdulillah tidak muncul pertanyaan itu guys. Jadi Serius? karena aku setiap dekat sama cowok apapun ngenalin ke keluarga. Oh. Nah yang sekarang, Hah? yang sekarang Ngenalin udah kenal udah. seperti apa mungkin pacar barunya Frisly? Ada di sini gitu. Ada artis juga kah atau Entertain juga, sahabat sepupuku juga. Seperti apa ya? Ya kayak manusia, mempunyai kaki dua, mata dua ya kan? Benar laki-laki. Sejak kapan Frisly? Pokoknya udah berbulan-bulan lah. Oh, udah cukup lama ya? Udah. namanya siapa Fris? Hah? Coba lihat di Instagramku namanya. Cinlok ya? Hah? Enggak. Enggak cinlok. PDKT-nya lama. Kenalnya 2022. Pacarannya 2023. Belum main berapa bulan ini berarti ya? 2022 kenal, pacaran 2023 1 tahun. Udah setahun ya. Sosok seperti apa dia sampai akhirnya Frisly yakin tuh? Malu banget ada orang ya Kak di sini. Kalau Ayo, gitu ajak aja. Enggak. Ajak Jangan aja gue dong. nggak, Fris. Tidak dong. Tapi sosok seperti Film apa? lagi, film lagi. Apa yang bikin Sosok seperti apa Fris dia? Sampai akhirnya Frisly luluh nih mau gitu sama Yayang. Enggak, orangnya ya baik, sudah dikenalkan sama keluarga, bahkan kalau ngebahasnya ke masa lalu dia juga sangat terima dan masa laluku juga tahu tentang dia semuanya. Jadi aman-aman aja, anaknya lempeng-lempeng aja, enjoy. Tapi awal mula pertemuannya seperti apa sih? Sahabatnya sepupuku dikenalin, teman main, kebetulan juga lagi sama-sama gak punya pacar, PDKT, kebawa kenal ke keluarga, ya udah terus pacaran. punya banyak Ini mah jadinya gosip gak sih? Enggak. Semuanya naik kok, semuanya naik. Enggak. Berarti udah saling Sambel lalap. I know, hafal aku. Tapi kenalin ke mantan gak visi? Kenalin aku kan waktu dekat sama cowokku yang sekarang aku juga cerita. apa komentar tanggapannya? Dia nanya yang mana orangnya gini, kayak gimana orangnya aku harus tahu dulu gini. Oh yaudah oke, boleh gitu. Karena kan juga nanya kan, ini aku lagi PDKT nih Gio gitu, cerita. Oh iya cicis tahu. Terus semuanya yang netizen aja gerah. Orang kita emang sahabatan, maksudnya setelah putus udah jadi kakak adik gitu, nggak bisa balikan gitu, jadi nggak balikan. Berarti karam dong shipping Jordi sama Frisly yang George Lee-nya kan enggak, kan kita masih sama-sama hidup, masih ada, tapi maksudnya kalau di shape sebagai pasangan kita sudah tidak menjadi pasangan gitu, tapi sebagai adik kakak, sahabat, dan sampai saat itu masih baik, sering teleponan, video call, chat sih. tetap masih minta ACC Jordi buat pacarin aku nih gitu. Gimana? Minta ACC tadi sempat ngobrol. Bukan minta saja, lebih ke gini, Kak Jordi itu kan kalau punya pacar juga aku tahu, dan aku setiap kali dekat sama cowok atau gimana curhat sama Kak Jordi juga. Jadi kayak Kak Jordi lebih ke yang mana nih orangnya, mau ngeliat dulu gitu. Kalau misalnya menurut Kak Jordi kayak nggak cocok Cis sama kamu gitu. Ibaratnya ada beberapa orang yang sebelumnya Kak Jordi itu sempet bilang kayak, Cis kamu lagi deket ya sama dia, jangan deket sama dia, enggak deh kayaknya gitu. Dan emang ternyata tidak berjalan baik. Terus perlakuan dari kekasih apa sih sampai akhirnya Frisly yakin nih buat mau sama dia gitu? Dekat banget sama keluargaku, dan dia juga dekat banget sama gosip. Gitu aja. Dekat banget sama keluargaku, bener-bener dekat banget. Dekat banget sama keluargaku. Emang dia melakukan aksi apa sampai akhirnya ke keluarganya Frisly gitu, sampai akhirnya Frisly itu oh oke nih dia nih kayaknya yang Saking dipercayanya, orangnya karena bertanggung jawab, saking dipercayanya, jadi kemanapun mama udah kayak, oh iya boleh, pergi apapun ditemenin sama dia. Dan dia juga kalau ada kegiatan atau keluarganya, Kayak ini ya. loh kan itu, dia kalau punya kegiatan itu aku juga
ikut serta. Berarti nggak ada apa namanya rencana-rencana menuju ke Wih, itu. ini bukan film nih Kak, masa rencana nikah? Naik, kita bentar naik, tenang. Rencana-rencana enggak sih, belum ke sana. Masih banyak banget planningnya, masih muda. Masih muda kan Kak? Yang sekarang pacaran lebih tua atau lebih muda mungkin? Lebih muda. Lebih muda. Sama saya planningnya cepet mbak. Apa? Sama saya planningnya cepet. Nah, aman. Oke, foto dulu Prisly. Jadi ternyata kalau di balik film action yang di pikiranku adalah latihannya aja udah sekeras itu, apalagi syutingnya, apalagi orang-orang yang nggak pakai pemeran pengganti, itu kan keren banget gitu adegan-adegannya. Tapi di sini pas syuting ternyata bener-bener kok muda ya. Terus tim Wise Team ngasih tahu juga kalau ternyata kalau misalnya mau latihan emang badannya itu dibikin sampai tahan banting dulu gitu. Jadi bener-bener latihannya tuh pertama pakai matras sampai tanpa matras. Itu bener-bener yang kita harus lompat kayak backflip gitu-gitu segala macamnya, dan itu real. Kita semua bener-bener, aku ngelihat Kak Ismi, Kak Reza itu mereka nggak pernah pakai pemeran pengganti dan keren banget. Jadi sekarang sih jujur aku nagih malah action kayak gitu keren. Workshopnya berapa lama? Pas syutingnya juga berapa lama? Workshopnya waktu itu kayak kurang lebih 2 minggu, 1 mingguan lebih itu. Untuk syuting, sebelum syuting tuh kita pemeran dikasih waktu istirahat dulu. Jadi dibolehin untuk istirahat dulu, pulangnya cepet, syuting sehat. Besoknya diajar abis-abisan untuk scene yang parah itu, scene actionnya. Syutingnya sendiri di mana? Di Sukabumi. Di Sukabumi. Berapa lama syuting? Kurang lebih 2 minggu. Dan lokasinya benar-benar lokasi horor. Jadi kita juga sempat bikin vlog penelusuran asli di mana film lokasi syuting film ini benar-benar di pohon yang memiliki penunggunya mirip sama si penunggu di judul film ini. Cuma bedanya kan kalau misalnya Wewe Gombel aslinya jauh lebih gede postur badannya dan serem, jadi kita bikin vlognya juga sih, jadi penelusuran langsung sekalian syuting. Terus nggak ketemu kayak pembelasnya terus? Untungnya scene aku di pohon gak ada, jadi aku tuh adanya di rumah yang memang bekas pernah adanya pembunuhan di sana. Jadi emang di Sukabumi terkenal rumah itu emang horor, dan akhirnya kita kulik lagi sejarah dari si rumah itu. Kamu sendiri pada saat bisa melihat makhluk kayak gitu sempat terganggu juga sih dengan adanya kehadiran mereka gitu? Sebenarnya mungkin kalau sekarang kan aku udah nerima aja kan, udah biasa, dan ya udah gitu kayak ketemu sama mereka, menceritakan tentang mereka, ngebahas tentang mereka, ya normal aja. Cuma kalau membahas tentang Wewe Gombel, karena memang dia adalah bisa dibilang jin yang tingkatannya sudah lumayan kuat untuk menyembunyikan anak atau bahkan bisa membuat gila. Jadi lumayan pas pembuatan karakter Wewe Gombel menurut aku mengundang keberadaan makhluk sekitarnya untuk hadir dan bentuknya kayak gitu. Ada gangguan-gangguan Gangguan paling kesurupan, ada yang kesurupan pas lagi syuting, pemain ada yang kesurupan, terus juga gangguan di set ngedengar suara, jadi kayak krunya timnya dapat gangguan suara, tapi selebihnya untungnya berjalan lancar sampai selesai. Jadi maaf kalau ngulang, di sini perannya jadi siapa dan seperti apa sih perannya? Aku berperan sebagai Poppy, sahabatnya Anissa, dan sama kayak Prisly bisa melihat keberadaan mereka. Tantangannya apa berarti? Bisa ada secara peran sendiri. Tantangannya yaitu cuma dapat action yang memang dari awal aku sama sekali tidak punya basic action, nggak pernah latihan yang kayak gitu, sampai akhirnya di sini tuh kita emang nggak pakai pemeran pengganti, yang diawali pakai matras sampai tanpa matras, dan untungnya Wise Team itu ngejaga kita bener-bener aman, malah jadi nagih deh sekarang action. Banting-kebantingnya itu gimana? Iya, emang nanti ada salah satu scene yang itu harus banting-bantingan, lompat lah segala macem, dan latihannya juga memang kayak gitu. Pertama kali buat visi sendiri. Pertama kali. Ada yang menguras fisik gitu. Pertama kali. Pas aja juga agak shock dulu karena pegal-pegal sebadan 2 hari, terus juga biru-biru segala macam, tapi aman sih. Oh, sempat lebam-lebam juga. Pasti lebam, bahkan sampai karena lokasinya itu horor, jadi sampai pas lagi latihan kan ada beberapa ruangan yang sempat dibilang katanya nggak boleh masukin, dan memang waktu itu kita latihannya sekitaran sana, jadi selesai latihan tuh langsung mimisan gitu, tapi dipastiin sama Wise ini gara-gara kita bukan gitu. Cuma emang actionnya semuanya kebagian action di film ini. Dan lagi sama Wise Team sendiri, Wise Team. pengalaman baru ini seperti apa? Mereka kan profesional. Ya itu yang aku
bilang nagih sih, nagihnya tuh ternyata tidak sekeras yang aku bayangkan. Aku mikirnya kalau kita nonton action kan kayak serem banget ya, gedebuk-gedebuk gitu, tapi aslinya latihannya itu jauh lebih keras dibandingkan di set jauh lebih gampang. Kayak itu fun. Berapa lama latihannya? Latihannya kurang lebih 2 minggu kita workshop. 2 minggu. Di lokasi itu di mana sih? Sukabumi. Suka yang agak-agak horor juga nggak lokasi? Kayak kan bisa ngeliat dan ketika di lokasi gimana? Pasti sih, karena apalagi tempat yang dipakai kan rumah yang asli, memang rumahnya punya ceritanya juga, sempat ada korbannya juga, ibaratnya kayak pembunuhan, bekas pembuangan mayat segala macam, dan warga Sukabumi tuh tahu lokasi itu lokasi horor, dan kebetulan dibikin untuk film hantu, jadi gangguannya lumayan sering kalau buat orang-orang yang bisa ngeliatnya. Nah, kakak sendiri diganggu seperti apa? Enggak, yang parah paling mereka cerita sampai ya itu mimisan. Jadi pas lagi mau syuting aman, selesai Kak Gili ngomong cut, tiba-tiba mimisan langsung deh. Oh berarti misalnya bukan gara-gara workshop ngebatin segala macamnya Fris? Bukan, kayak pas workshop kan kayak biru-biru gitu. Cuma kejadiannya itu pas, jadi action berjalan, terus udah selesai cut baru mimisan, dan itu bukan adegan kebanting-banting. Oh, mungkin abis denger cerita. Diganggu sama sosok di sana, dia pengen masuk tapi aku nolak badannya. Kan nggak lucu ya lagi action tiba-tiba kesurupan gitu. Nah tapi setelah itu dia beneran masuk atau gimana? Enggak, karena di sana juga kan tetap ada penjagaannya. Ada yang ngejagain kita, ada yang pahamnya juga yang ngejaga lokasi. Nah itu kira-kira kenapa sih kak gitu pengen masuk? Biasanya kalau kayak gitu makhluknya mau menceritakan, apalagi kan kita ngebuat sosok yang mirip-mirip kayak gitu kan, apalagi adegan-adegan kesurupan di film ini tuh intens. Ramadan sekarang aktivitasnya lebih banyak kerja atau gimana? Aku sekarang lagi kerja dan juga masih lagi-lagi ngedevelop untuk film yang aku buat dari ceritaku sendiri, Marsha. Terus juga aku sebagai produsernya, jadi masih di proses sana. Jadi puasanya disambilin kerja gitu. Iya, lagi masuk sama aja sih, tetap syuting horor juga. Makanya nih lagi apa? Aktivitas jadwal puasa sendiri. Belum, alhamdulillahnya masih tetap ada kerjaan. Paling cuma beberapa programku itu lagi hold karena selama puasa kan kita tidak ada program di TV yang tentang horor gitu. Jadi ngabisin waktu bareng keluarga. Udah sejauh mana yang pekerjaannya film visi sendiri itu? Oh, udah masuk ke buku, udah masuk ke develop karakter, udah juga ke sinopsis. Jadi tinggal penentuan siapa sutradaranya, terus nanti mau gimana lanjutannya, lokasi dan segala macam. Tapi puasa sendiri yang paling Cobaan paling berat buat aku menjawab pertanyaan orang kayak, kamu Risli sama puasa setannya dikurung apa enggak? Ya emang banyak pertanyaan seperti Iya, gitu. iya, karena sebenarnya hantunya tidak dikurung guys, tetap ada setan gitu. Cuma bedanya ya tidak yang semengganggu biasanya, dan ada jam-jam tertentu. jam-jamnya gimana? Jam-jam tertentu maksudnya kayak ketika mereka aktif tuh ketika mereka menghadapi orang-orang yang memang takut, karena kan makanan mereka tuh energi manusia yang lagi takut kan. Jadi hantu tuh nggak semena-mena muncul gitu, nggak seenaknya gitu. Biasanya di jam-jam apa? Mendekati maghrib. Mendekati buka puasa ya? Iya, mungkin itu juga cobaan kita menahan lapar dan juga haus mendekati maghrib. Oke. Tapi pada saat kamu menjawab pertanyaan cerita-cerita dikurung apa enggak, sempat ada yang kayak gerah kayak gini-gini gitu. Akunya enggak sih, kayak ya udah kalau misalnya bisa aku jawab, kecuali kalau ada yang pertanyaan minta buat Kak sih ramal ke depannya akan ada apa bla bla bla, apa nggak mau. Oh, sempat ada juga yang minta ramal kamu. Banyak. Tapi itu biasanya pertanyaannya ketika lagi ketemu langsung atau lewat sosial media? Sosmed iya, ketemu langsung juga iya. Emang aktor itu kan bukan dikenal sebagai peramal gitu ya, tapi kenapa ujuk-ujuk orang Karena gini, mungkin kalau di Indonesia mereka menyamaratakan indigo gitu. Indigo, peramal, membaca tarot, melihat masa depan, membaca mundur, ya udah semuanya disamain. sendiri enggak kayak gitu ya? Enggak, aku nggak ngeramal. Di sela sibuk masih suka kalau bisa gitu. Iya dong. Diusahakan atau seperti apa? Masih, walaupun rumahku jauh tetap kan mama masih tinggal bareng, aku sama mama sama adik, jadi masih ngabisin waktu bareng. Pulang kampung itu masih Punya kampung. jadi masih di Jakarta aja. Iya, sangat. Nah, biasanya tradisi lebaran ngapain aja, Pris? Kumpul keluarga, kebetulan mamaku 12 bersaudara, jadi keluarga besar bener-bener besar gitu. Yang paling dikangenin? Makan yang paling dikangenin dari lebaran itu apa? Makanan. THR. Iya sih. Aduh. Bukan opor. Aduh. Enggak, malah aku yang ngasih. Nah. Nah,
Emang masih dapat THR, Fris? Dapat dari mama papa kali ya sekarang. Nah, sendiri udah nyiapin juga buat ponakan saudara-saudara. Udah disimpan di mama, udah itu biarin mama yang ngatur. Tapi biasanya nyiapin berapa sih? Abis berapa budget THR biasanya? Nyiapin Nggak berapa? tentu sih kalau buat kakak, maksudnya kakak-kakak sepupu yang udah kerja atau yang setara gitu kan pasti mereka mintanya udah gede tuh. Atau ada yang minta barang juga kebutuhan gitu-gitu. Jadi nggak tentu. Biasanya kisarannya berapa sih kalau nggak tahu? Nggak tahu. Hah? 10 juta ada 10 juta. Nggak tahu. Dia turun mama. Riz, tapi kan mau lebaran-lebaran apalagi keluarga besar 12 bersaudara mama. Suka gerah masih sama pertanyaan Prisly kapan nikah lagi gitu. Alhamdulillah tidak muncul pertanyaan itu guys. Jadi Serius? karena aku setiap dekat sama cowok apapun ngenalin ke keluarga. Oh. Nah, yang Kalau sekarang, Hah? yang sekarang Ngenalin udah kenal udah. seperti apa mungkin pacar barunya Prisly? Ada di sini gitu. Ada artis juga kah atau Entertain juga, sahabat sepupuku juga. Seperti apa ya? Ya kayak manusia, mempunyai kaki dua, mata dua ya kan? Benar laki-laki. Sejak kapan Prisly? Pokoknya udah berbulan-bulan lah. Oh, udah cukup lama ya? Udah. namanya siapa Pris? Hah? Coba lihat di Instagramku namanya. Cinlok ya? Hah? Enggak. Enggak cinlok. PDKT yang lama. Kenalnya 2022. Pacarannya 2023. Udah main berapa bulan ini berarti ya? 2022 kenal, pacaran 2023 1 tahun. Udah setahun nih. Sosok seperti apa dia sampai akhirnya Prisly yakin tuh? Malu banget ada orang yang Kak di sini. Kalau Ayo, gitu ajak aja. enggak. Ajak Jangan aja gue dong. nggak, Pris. Tidak dong. Tapi sosok seperti Film apa? lagi, film lagi. Sosok seperti apa Pris dia? Sampai akhirnya Prisly luluh nih mau gitu. Sama Yayang. Enggak, orangnya ya baik, sudah dikenalkan sama keluarga, bahkan kalau ngebahasnya ke masa lalu dia juga sangat terima dan masa laluku juga tahu tentang dia semuanya. Jadi aman-aman aja, anaknya lempeng-lempeng aja, enjoy. Tapi awal mula ketemunya pertemuannya seperti apa sih? Sahabatnya sepupuku dikenalin, teman main, kebetulan juga lagi sama-sama gak punya pacar, PDKT, kebawa kenal ke keluarga, yaudah terus pacaran. Punya banyak Ini mah jadinya gosip gak sih? Enggak. Semuanya naik kok, semuanya naik. Semuanya naik. Enggak. Berarti udah saling Sambel lalap. I know, hafal aku. Tapi kenalin ke mantan gak visi? Kenalin aku kan waktu dekat sama cowokku yang sekarang aku juga cerita. apa komentar tanggapannya? Dia nanya yang mana orangnya gini, kayak gimana orangnya aku harus tahu dulu gini. Oh yaudah oke, boleh gitu. Karena kan juga nanya kan, ini aku lagi PDKT nih Gio gitu cerita. Oh iya Cicis tahu. Terus semuanya yang netizen aja gerah. Kalau kita emang sahabatan, maksudnya setelah putus udah jadi kakak adik gitu, nggak bisa balikan gitu, jadi nggak balikan. Berarti karam dong Apa? shipping Jordi sama Prisly yang George Lee-nya kan enggak, kan kita masih sama-sama hidup, masih ada. Tapi maksudnya kalau di shape sebagai pasangan, kita sudah tidak menjadi pasangan gitu. Tapi sebagai adik kakak, sahabat, dan sampai saat itu masih baik. Sering teleponan, video call, chat sih. tetap masih ke ACC Jordi buat pacar aku nih gitu. Gimana? Minta ACC tadi sempat ngobrol. Bukan minta saya lebih ke gini. Kak Jordi itu kan kalau punya pacar juga aku tahu. Dan aku setiap kali dekat sama cowok atau gimana curhat sama Kak Jordi juga. Jadi kayak Kak Jordi lebih ke yang mana nih orangnya, mau ngeliat dulu gitu. Kalau misalnya menurut Kak Jordi kayak nggak cocok Cis sama kamu gitu ibaratnya ada beberapa orang yang sebelumnya Kak Jordi itu sempat bilang kayak Cis kamu lagi dekat ya sama dia, jangan dekat sama dia, enggak deh kayaknya gitu. Dan emang ternyata tidak berjalan baik. Terus perlakuan dari kekasih apa sih sampai akhirnya Prisly yakin nih buat mau sama dia gitu? Dekat banget sama keluargaku dan dia juga dekat banget sama gosip. Dekat banget sama keluargaku, bener-bener dekat banget. Dekat banget sama keluargaku. Emang dia melakukan aksi apa sampai akhirnya ke keluarganya Prisly gitu, sampai akhirnya Prisly tuh oh oke nih dia nih kayaknya yang Saking dipercayanya, orangnya karena bertanggung jawab, saking dipercayanya, jadi kemanapun mama udah kayak, oh iya boleh, pergi apapun ditemenin sama dia. Dan dia juga kalau ada kegiatan atau keluarganya, Kayak ini ya. loh kan itu, dia kalau punya kegiatan, itu aku juga
ikut Berarti nggak ada apa namanya rencana-rencana menuju ke Wih, itu. ini bukan film nih kak, masa rencana nikah? Naik, film tadi Oh. naik, tenang. Rencana-rencana enggak sih, belum ke sana. Masih banyak banget planningnya, masih muda kan kak? Yang sekarang pacaran lebih tua atau lebih muda mungkin? Lebih muda lebih muda. Kalau saya planningnya cepet mbak. Apa? Kalau sama saya planningnya cepet. Ya, aman. Oke, foto dulu Frisly. Jadi ternyata kalau di balik film action yang di pikiranku adalah latihannya aja udah sekeras itu, apalagi syutingnya, apalagi orang-orang yang nggak pakai pemeran pengganti, itu kan keren banget gitu adegan-adegannya. Tapi di sini pas syuting ternyata bener-bener oh kok muda ya. Terus tim Wise Team ngasih tahu juga kalau ternyata kalau misalnya mau latihan emang badannya itu dibikin sampai tahan banting dulu gitu. Jadi bener-bener latihannya tuh pertama pakai matras sampai tanpa matras. Itu bener-bener yang kita harus lompat kayak backflip gitu-gitu segala macamnya, dan itu real. Kita semua bener-bener, aku ngelihat Kak Ismi, Kak Reza itu mereka nggak pernah pakai pemeran pengganti dan keren banget. Jadi sekarang sih jujur aku nagih malah action kayak gitu keren. Workshopnya berapa lama? Pas syutingnya juga berapa lama? Workshopnya waktu itu kayak kurang lebih 2 minggu, 1 mingguan lebih itu. Untuk syuting, sebelum syuting tuh kita pemeran dikasih waktu istirahat dulu. Jadi dibolehin untuk istirahat dulu, pulangnya cepet, syuting sehat. Besoknya diajar abis-abisan untuk scene yang parah itu, scene actionnya. Syutingnya sendiri di mana? Di Sukabumi. Di Sukabumi. Berapa lama syuting? Kurang lebih 2 minggu. Dan lokasinya benar-benar lokasi horor. Jadi kita juga sempat bikin vlog penelusuran asli di mana film lokasi syuting film ini benar-benar di pohon yang memiliki penunggunya mirip sama si penunggu di judul film ini. Cuma bedanya kan kalau misalnya Wewe Gombel aslinya jauh lebih gede postur badannya dan serem, jadi kita bikin vlognya juga sih, jadi penelusuran langsung sekalian syuting. Terus nggak ketemu kayak kombinasinya terus? Untungnya scene aku di pohon gak ada, jadi aku tuh adanya di rumah yang memang bekas pernah adanya pembunuhan di sana. Jadi emang di Sukabumi terkenal rumah itu emang horor, dan akhirnya kita kulik lagi sejarah dari si rumah itu. Sendiri pada saat bisa melihat makhluk kayak gitu sempat terganggu juga sih dengan adanya kehadiran mereka gitu. Sebenarnya mungkin kalau sekarang kan aku udah nerima aja kan, udah biasa, dan ya udah gitu kayak ketemu sama mereka, menceritakan tentang mereka, ngebahas tentang mereka, ya normal aja. Cuma kalau membahas tentang Wewe Gombel, karena memang dia adalah bisa dibilang jin yang tingkatannya sudah lumayan kuat untuk menyembunyikan anak atau bahkan bisa membuat gila. Jadi lumayan pas pembuatan karakter Wewe Gombel menurut aku mengundang keberadaan makhluk sekitarnya untuk hadir dan bentuknya kayak gitu. Ada Gangguan paling kesurupan, ada yang kesurupan pas lagi syuting, pemain ada yang kesurupan, terus juga gangguan di set ngedengar suara, jadi kayak krunya timnya dapat gangguan suara, tapi selebihnya untungnya berjalan lancar sampai selesai. Frisly, maaf kalau ulang, di sini perannya jadi siapa dan seperti apa sih perannya? Aku berperan sebagai Poppy, sahabatnya Anissa, dan sama kayak Frisly bisa melihat keberadaan mereka. Oh, Tantangannya apa berarti? Bisa ada secara peran sendiri. Tantangannya yaitu cuma dapat action yang memang dari awal aku sama sekali tidak punya basic action, nggak pernah latihan yang kayak gitu, sampai akhirnya di sini tuh kita emang nggak pakai pemeran pengganti, yang diawali pakai matras sampai tanpa matras, dan untungnya Wise Team itu menjaga kita bener-bener aman, malah jadi nagih deh segala action. Banting-bantingnya itu gimana? Iya, emang nanti ada salah satu scene yang itu harus banting-bantingan, lompat lah segala macem, dan latihannya juga memang kayak gitu. Pertama kali buat visi sendiri. Pertama kali. Ada yang menguras fisik gitu. Pertama kali. Pas aja juga agak shock dulu karena pegal-pegal sebadan 2 hari, terus juga biru-biru segala macam, tapi aman sih. Oh, sempat lebam-lebam juga. Pasti lebam, bahkan sampai karena lokasinya itu horor, jadi sampai pas lagi latihan kan ada beberapa ruangan yang sempat dibilang katanya nggak boleh masukin, dan memang waktu itu kita latihannya sekitaran sana, jadi selesai latihan tuh langsung mimisan gitu, tapi dipastiin sama YSM ini gara-gara kita bukan gitu. Cuma emang actionnya semuanya kebagian action di film ini. Dan lagi sama Wise Team sendiri, Wise Team. pengalaman baru ini seperti apa? Mereka kan profesional. Ya itu yang aku
bilang nagih sih, nagihnya tuh ternyata tidak sekeras yang aku bayangkan. Aku mikirnya kalau kita nonton action kan kayak serem banget ya, gedebak-gedebuk gitu, tapi aslinya latihannya itu jauh lebih keras dibandingkan di set jauh lebih gampang. Kayak itu fun. Berapa lama latihannya? Latihannya kurang lebih 2 minggu kita workshop. 2 minggu. Di lokasi itu di mana sih? Sukabumi. Kalau yang agak-agak horor juga nggak lokasi? Kan bisa melihat dan ketika di lokasi gimana? Pasti sih, karena apalagi tempat yang dipakai kan rumah yang asli, memang rumahnya punya ceritanya juga, sempat ada korbannya juga, ibaratnya kayak pembunuhan, bekas pembuangan mayat segala macam, dan warga Sukabumi tuh tahu lokasi itu lokasi horor, dan kebetulan dibikin untuk film hantu, jadi gangguannya lumayan sering kalau buat orang-orang yang bisa ngeliat ya. Kakak sendiri diganggu seperti apa? Enggak yang parah, paling mereka cerita sampai ya itu mimisan. Jadi pas lagi mau syuting aman, selesai Kak Billy ngomong cut, tiba-tiba mimisan langsung dadanya. Oh berarti misalnya bukan gara-gara workshop ngebatin segala macamnya Pris? Bukan, makanya pas workshop kan kayak biru-biru gitu. Cuma kejadiannya itu pas, jadi action berjalan, terus udah selesai cut baru mimisan, dan itu bukan adegan kebanting-banting. Mungkin abis denger cerita Diganggu sama sosok di sana, dia pengen masuk tapi aku nolak badannya. Kan nggak lucu ya, lagi action tiba-tiba kesurupan gitu. Nah tapi setelah itu dia beneran masuk atau gimana? Enggak, karena di sana juga kan tetap ada penjagaannya. Ada yang ngejagain kita, ada yang pahamnya juga yang ngejaga lokasi. Nah, itu kira-kira kenapa sih Kak dia kepengen masuk? Biasanya kalau kayak gitu makhluknya mau menceritakan, apalagi kan kita ngebuat sosok yang mirip-mirip kayak gitu kan. Apalagi adegan-adegan kesurupan di film ini tuh intens. Ramadan sekarang aktivitasnya lebih banyak kerja atau gimana? Aku sekarang lagi kerja dan juga masih lagi-lagi ngedevelop untuk film yang aku buat dari ceritaku sendiri, Marsha. Terus juga aku sebagai produsernya, jadi masih di proses sana. Jadi puasanya disambilin kerja gitu. Iya, lagi masuk sama aja sih, tetap syuting horor juga. Makanya nih lagi mau apa? Aktivitas jadwal puasa sendiri. Belum, alhamdulillahnya masih tetap ada kerjaan. Paling cuma beberapa programku itu lagi hold karena selama puasa kan kita tidak ada program di TV atau lebaran gitu. Jadi ngabisin waktu bareng keluarga. Udah sejauh mana yang pekerjaan yang film Tizi sendiri itu? Oh, udah masuk ke buku, udah masuk ke develop karakter, udah juga ke sinopsis, jadi tinggal penentuan siapa sutradaranya, terus nanti mau gimana lanjutannya, lokasi dan segala macam. Pasti puasa sendiri yang paling Cobaan paling berat buat aku menjawab pertanyaan orang kayak, kamu Sli selama puasa setannya dikurung apa enggak? Ya emang banyak yang pertanyaan seperti Iya. Nanya kayak gitu. Iya, karena sebenarnya hantunya tidak dikurung guys, tetap ada setan gitu. Cuma bedanya ya tidak yang semengganggu biasanya, dan ada jam-jam tertentu. jam-jamnya gimana? Jam-jam tertentu maksudnya kayak ketika mereka aktif tuh ketika mereka menghadapi orang-orang yang memang takut, karena kan makanan mereka tuh energi manusia yang lagi takut kan. Jadi hantu tuh nggak semena-mena muncul gitu, nggak seenaknya gitu kan. Biasanya di jam-jam apa? Mendekati maghrib. Mendekati buka puasa ya? Iya, mungkin itu juga cobaan kita menahan lapar dan juga haus mendekati maghrib. Oke, tapi pada saat kamu menjawab pertanyaan cerita-cerita di kurung apa enggak, sempat ada yang kayak gerah kayak gini-gini gitu. Akunya enggak sih, kayak ya udah kalau misalnya bisa aku jawab, kecuali kalau ada yang pertanyaan minta buat Kak Fris ramal ke depannya akan ada apa bla bla bla, aku nggak mau. Oh, sempat ada juga yang minta ramal kamu. Banyak. Nggak mau. Tapi itu biasanya pertanyaannya ketika lagi ketemu langsung atau lewat sosial media. Sosmed iya, ketemu langsung juga iya. Emang aktor itu kan pada kenal sebagai Rama gitu ya, tapi kenapa ujuk-ujuk orang Karena gini, mungkin kalau di Indonesia mereka menyamaratakan indigo gitu. Indigo, peramal, membaca tarot, melihat masa depan, membaca mundur, ya udah semuanya disamain. sendiri enggak kayak gitu ya? Enggak, aku nggak ngeramal. Di sela sibuk masih kalau bisa Iya dong. diusahakan atau seperti apa? Masih, walaupun rumahku jauh, tetap kan mama masih tinggal bareng, aku sama mama sama adik, jadi masih ngabisin waktu bareng. Pulang kampung itu masih Punya kampung. jadi masih di Jakarta aja. Iya, sangat. Tapi biasanya tradisi lebaran ngapain aja, Pris? Kumpul keluarga, kebetulan mamaku 12 bersaudara, jadi keluarga besar bener-bener besar. Gitu. Yang paling dikangenin makan, yang paling dikangenin dari lebaran itu apa? Makanan. THR. Iya sih. Aduh. Bukan opor. Aduh. Enggak, malah aku yang ngasih. Nah. Nah,
Emang masih dapat THR, Fris? Dapat dari mama papa kali ya sekarang. THR sendiri udah nyiapin juga buat ponakan-ponakan segala macam. Udah disimpan di mama, udah itu biarin mama yang ngatur. Tapi biasanya nyiapin berapa sih? Abis berapa budget THR biasanya? Nyiapin Gak berapa? tahu sih kalau buat kakak, maksudnya kakak sepupu yang udah kerja atau yang setara gitu kan pasti mereka mintanya udah gede tuh. Atau ada yang minta barang juga kebutuhan gitu-gitu. Jadi nggak tentu. Biasanya kisarannya berapa sih kalau tahu? Nggak tahu. Hah? 10 juta ada 10 juta. Nggak tahu. Dia turun mama. Riz, tapi kan mau lebaran-lebaran apalagi keluarga besar 12 bersaudara mama. Suka gerah nggak sih sama pertanyaan Bang Frisly kapan nikah lagi gitu. Alhamdulillah tidak muncul pertanyaan itu guys. Jadi Serius? karena aku setiap dekat sama cowok apapun ngenalin ke keluarga. Oh. Nah yang Kalau sekarang, Hah? yang sekarang Ngenalin udah kenal udah. seperti apa mungkin pacar barunya Frisly? Ada di sini gitu. Ya ada. Artis juga kah atau Entertain juga, sahabat sepupuku juga. Seperti apa ya? Ya kayak manusia, mempunyai kaki dua, mata dua ya kan, benar laki-laki. Sejak kapan Frisly? Pokoknya udah berbulan-bulan lah. Oh, udah cukup lama ya? Udah. namanya siapa Fris? Hah? Coba lihat di Instagramku namanya. Cinlok ya? Hah? Enggak. Enggak cinlok. PDKT-nya lama. Kenalnya 2022. Pacarannya 2023. Belum main berapa bulan ini berarti ya? 2022 kenal, pacaran 2023 1 tahun. Udah setahun nih. Sosok seperti apa dia sampai akhirnya Frisly yakin tuh? Malu banget ada orang yang Kak di sini. Kalau Ayo, gitu ajak aja. Enggak. Ajak aja Jangan gue dong. nggak, Fris. Tidak dong. Tapi sosok seperti Film apa? lagi, film lagi. Sosok seperti apa Fris dia? Sampai akhirnya Frisly luluh nih mau gitu sama Yayang. Enggak, orangnya ya baik, sudah dikenalkan sama keluarga, bahkan kalau ngebahasnya ke masa lalu dia juga sangat terima dan masa laluku juga tahu tentang dia semuanya. Jadi aman-aman aja, anaknya lempeng-lempeng aja, enjoy. Tapi awal mula pertemuannya seperti apa sih? Sahabatnya sepupuku dikenalin, teman main, kebetulan juga lagi sama-sama gak punya pacar, PDKT, kebawa kenal ke keluarga, ya udah terus pacaran. Punya banyak Ini mah jadinya gosip gak sih? Enggak. Semuanya naik kok, semuanya naik. Semuanya naik. Enggak. Berarti udah saling Sambel lalap. I know, hafal aku. Tapi kenalin ke mantan gak visi? Kenalin aku kan waktu dekat sama cowokku yang sekarang aku juga cerita. Apa komentar? tanggapannya. Dia nanya yang mana orangnya gini, kayak gimana orangnya aku harus tahu dulu gini. Oh yaudah oke, boleh gitu. Karena kan juga nanya kan, kayak dia aku lagi PDKT nih Gio gitu cerita. Oh iya cicis tahu. Terus semuanya yang netizen aja gerah. Orang kita emang sahabatan, maksudnya setelah putus udah jadi kakak adik gitu, nggak bisa balikan gitu, jadi nggak balikan. Berarti karam dong Apa? shipping Jordi sama Frisly yang George Lee-nya kan enggak, kan kita masih sama-sama hidup, masih ada, tapi maksudnya kalau di shape sebagai pasangan kita sudah tidak menjadi pasangan gitu, tapi sebagai adik kakak, sahabat, dan sampai saat itu masih baik, sering teleponan, video call, chat sih. tetap masih ke ACC Jordi buat pacar aku nih gitu. Gimana? Minta ACC tadi sempat ngobrol. Bukan minta saya lebih ke gini, Kak Jordi itu kan kalau punya pacar juga aku tahu, dan aku setiap kali dekat sama cowok atau gimana curhat sama Kak Jordi juga. Jadi kayak Kak Jordi lebih ke yang mana nih orangnya, mau ngeliat dulu gitu. Kalau misalnya menurut Kak Jordi kayak nggak cocok Cis sama kamu gitu. Ibaratnya ada beberapa orang yang sebelumnya Kak Jordi itu sempat bilang kayak, Cis kamu lagi deket ya sama dia, jangan deket sama dia, enggak deh kayaknya gitu. Dan emang ternyata tidak berjalan baik. Terus perlakuan dari kekasih apa sih sampai akhirnya Frisly yakin nih buat mau sama dia gitu? Dekat banget sama keluargaku, dan dia juga dekat banget sama gosip. Gitu aja. Dekat banget sama keluargaku, bener-bener dekat banget. Dekat banget sama keluargaku. Emang dia melakukan aksi apa sampai akhirnya ke keluarganya Frisly gitu, sampai akhirnya Frisly tuh oh oke nih dia nih kayaknya yang Saking dipercayanya, orangnya karena bertanggung jawab, saking dipercayanya, jadi kemanapun mama udah kayak, oh iya boleh, pergi apapun ditemenin sama dia. Dan dia juga kalau ada kegiatan atau keluarganya, Kayak ini ya. loh kan itu, dia kalau punya kegiatan itu aku juga
ikut serta. Berarti nggak ada apa namanya rencana-rencana menuju ke Wih, itu. ini bukan film nih Kak, masa rencana nikah? Naik, dan Oh. naik, tenang. Rencana-rencana enggak sih, belum ke sana. Masih banyak banget planningnya, masih muda kan Kak? Yang sekarang pacaran lebih tua atau lebih muda mungkin? Lebih muda lebih muda. Sama saya planningnya cepet mbak. Apa? Kalau sama saya planningnya cepet. Ya, aman. Oke, foto dulu Frisly. Jadi ternyata kalau di balik film action yang di pikiranku adalah latihannya aja udah sekeras itu, apalagi syutingnya, apalagi orang-orang yang nggak pakai pemeran pengganti, itu kan keren banget gitu adegan-adegannya. Tapi di sini pas syuting ternyata bener-bener kok muda ya. Terus tim Wise Team ngasih tahu juga kalau ternyata kalau misalnya mau latihan emang badannya itu dibikin sampai tahan banting dulu gitu. Jadi bener-bener latihannya tuh pertama pakai matras sampai tanpa matras. Itu bener-bener yang kita harus lompat kayak backflip gitu-gitu segala macamnya, dan itu real. Kita semua bener-bener, aku ngelihat Kak Ismi, Kak Reza itu mereka nggak pernah pakai pemeran pengganti dan keren banget. Jadi sekarang sih jujur aku nagih malah action kayak gitu keren. Workshopnya berapa lama? Pas syutingnya juga berapa lama? Workshopnya waktu itu kayak kurang lebih 2 minggu, 1 mingguan lebih itu. Untuk syuting, sebelum syuting tuh kita pemeran dikasih waktu istirahat dulu. Jadi dibolehin untuk istirahat dulu, pulangnya cepet, syuting sehat. Besoknya diajar abis-abisan untuk scene yang parah itu, scene actionnya. Syutingnya sendiri di mana? Di Sukabumi. Di Sukabumi. Berapa lama syuting? Kurang lebih 2 minggu. Dan lokasinya benar-benar lokasi horor. Jadi kita juga sempat bikin vlog penelusuran asli di mana film lokasi syuting film ini benar-benar di pohon yang memiliki penunggunya mirip sama si penunggu di judul film ini. Cuma bedanya kan kalau misalnya Wewe Gombel aslinya jauh lebih gede postur badannya dan serem, jadi kita bikin vlognya juga sih, jadi penelusuran langsung sekalian syuting. Terus nggak ketemu kayak durasinya terus? Untungnya scene aku di pohon gak ada, jadi aku tuh adanya di rumah yang memang bekas pernah adanya pembunuhan di sana. Jadi emang di Sukabumi terkenal rumah itu emang horor, dan akhirnya kita kulik lagi sejarah dari si rumah itu. Kamu sendiri pada saat bisa ngeliat makhluk kayak gitu sempat terganggu juga sih dengan adanya kehadiran mereka gitu? Sebenarnya mungkin kalau sekarang kan aku udah nerima aja kan, udah biasa, dan ya udah gitu kayak ketemu sama mereka, menceritakan tentang mereka, ngebahas tentang mereka, ya normal aja. Cuma kalau membahas tentang Wewe Gombel, karena memang dia adalah bisa dibilang jin yang tingkatannya sudah lumayan kuat untuk menyembunyikan anak atau bahkan bisa membuat gila. Jadi lumayan pas pembuatan karakter Wewe Gombel, menurut aku mengundang keberadaan makhluk sekitarnya untuk hadir dan bentuknya kayak gitu. Ada Gangguan paling kesurupan, ada yang kesurupan pas lagi syuting, pemain ada yang kesurupan, terus juga gangguan di set ngedengar suara, jadi kayak krunya timnya dapat gangguan suara, tapi selebihnya untungnya berjalan lancar sampai selesai. Frisly, maaf kalau ulang, di sini perannya jadi siapa dan seperti apa sih perannya? Aku berperan sebagai Poppy, sahabatnya Anissa, dan sama kayak Frisly bisa melihat keberadaan mereka. Tantangannya apa berarti? Bisa ada secara peran sendiri. Tantangannya yaitu cuma dapat action yang memang dari awal aku sama sekali tidak punya basic action, nggak pernah latihan yang kayak gitu, sampai akhirnya di sini tuh kita emang nggak pakai pemeran pengganti, yang diawali pakai matras sampai tanpa matras, dan untungnya Wise Team itu menjaga kita bener-bener aman, malah jadi nagih deh segala action. Banting-bantingnya itu gimana? Iya, emang nanti ada salah satu scene yang itu harus banting-bantingan, lompat lah segala macem, dan latihannya juga memang kayak gitu. Pertama kali buat visi sendiri. Pertama kali. Ada yang menguras fisik gitu. Pertama kali pas saja juga agak shock dulu karena pegal-pegal sebadan 2 hari, terus juga biru-biru segala macam, tapi aman sih. Oh, sempat lebam-lebam juga. Pasti lebam, bahkan sampai karena lokasinya itu horor, jadi sampai pas lagi latihan kan ada beberapa ruangan yang sempat dibilang katanya nggak boleh masukin, dan memang waktu itu kita latihannya sekitaran sana, jadi selesai latihan tuh langsung dimisan gitu, tapi dipastiin sama YSM ini gara-gara kita bukan gitu. Cuma emang actionnya semuanya kebagian action di film ini. Berlagi sama Wise Team sendiri, Wise Team. pengalaman baru ini seperti apa? Mereka kan profesional. Ya itu yang aku
aku bilang nagih sih, nagihnya tuh ternyata tidak sekeras yang aku bayangkan. Aku mikirnya kalau kita nonton action kan kayak serem banget ya, gedebak-gedebuk gitu, tapi aslinya latihannya itu jauh lebih keras dibandingkan di set jauh lebih gampang. Kayak itu fun. Berapa lama latihannya? Latihannya kurang lebih 2 minggu kita workshop. 2 minggu. Di lokasi syuting di mana? Sukabumi. Kalau yang agak-agak horor juga nggak lokasi? Kayak kan bisa melihat ketika di lokasi gimana? Pasti sih, karena apalagi tempat yang dipakai kan rumah yang asli, memang rumahnya punya ceritanya juga, sempat ada korbannya juga, ibaratnya kayak pembunuhan, bekas pembuangan mayat segala macam, dan warga Sukabumi tuh tahu lokasi itu lokasi horor, dan kebetulan dibikin untuk film hantu, jadi gangguannya lumayan sering kalau buat orang-orang yang bisa ngeliatnya. Nah, kalau kakak sendiri diganggu seperti apa? Enggak yang parah, paling mereka cerita sampai ya itu mimisan. Jadi pas lagi mau syuting aman, selesai Kak Gili ngomong cut, tiba-tiba mimisan langsung dadanya. Oh, berarti misalnya bukan gara-gara workshop ngebatin segala macamnya, Fris? Bukan, makanya pas workshop kan kayak biru-biru gitu. Cuma kejadiannya itu pas, jadi action berjalan, terus udah selesai cut baru mimisan, dan itu bukan adegan kebanting-banting. Oh, mungkin abis denger cerita. Diganggu sama sosok di sana, dia pengen masuk tapi aku nolak badannya. Kan nggak lucu ya, lagi action tiba-tiba kesurupan gitu. Nah, tapi setelah itu dia beneran masuk atau gimana? Enggak, karena di sana juga kan tetap ada penjagaannya. Ada yang ngejagain kita, ada yang pahamnya juga yang ngejaga lokasi. Nah, itu kira-kira kenapa sih kak dia kepengen masuk? Biasanya kalau kayak gitu makhluknya mau menceritakan, apalagi kan kita ngebuat sosok yang mirip-mirip kayak gitu kan, apalagi adegan-adegan kesurupan di film ini tuh intens. Ramadan sekarang aktivitasnya lebih banyak kerja atau gimana? Aku sekarang lagi kerja dan juga masih lagi-lagi ngedevelop untuk film yang aku buat dari ceritaku sendiri, Marsha. Terus juga aku sebagai produsernya, jadi masih di proses sana. Jadi puasanya disambilin kerja gitu. Iya, lagi masuk sama aja sih, tetap syuting horor juga. Makanya nih lagi apa? Aktivitas jadwal puasa sendiri. Belum, alhamdulillahnya masih tetap ada kerjaan. Paling cuma beberapa programku itu lagi hold karena selama puasa kan kita tidak ada program di TV yang tentang horor gitu. Jadi ngabisin waktu bareng keluarga. Udah sejauh mana yang pekerjaannya film Krisis sendiri itu? Oh, udah masuk ke buku, udah masuk ke develop karakter, udah juga ke sinopsis. Jadi tinggal penentuan siapa sutradaranya, terus nanti mau gimana lanjutannya, lokasi dan segala macam. Pasti puasa sendiri yang paling Cobaan paling berat buat aku menjawab pertanyaan orang kayak, kamu Sli selama puasa setannya dikurung apa enggak? Ya, emang banyak pertanyaan seperti Iya, Nanya kayak gitu. iya, karena sebenarnya hantunya tidak dikurung guys, tetap ada setan gitu. Cuma bedanya ya tidak yang semengganggu biasanya, dan ada jam-jam tertentu. jam-jamnya gimana? Jam-jam tertentu maksudnya kayak ketika mereka aktif tuh ketika mereka menghadapi orang-orang yang memang takut, karena kan makanan mereka tuh energi manusia yang lagi takut kan. Jadi hantu tuh nggak semena-mena muncul gitu, nggak seenaknya gitu kan. Biasanya di jam-jam apa? Mendekati maghrib. Mendekati buka puasa ya? Iya, mungkin itu juga cobaan kita menahan lapar dan juga haus mendekati maghrib. Oke, tapi pada saat kamu mendapat panggilan cerita-cerita di kurung apa enggak, sempat ada yang kayak gerah kayak gini-gini gitu? Akunya enggak sih, kayak ya udah kalau misalnya bisa aku jawab, kecuali kalau ada yang pertanyaan minta buat Kak Fris ramal ke depannya akan ada apa bla bla bla, apa nggak mau. Oh, sempat ada juga yang minta ramal kamu? Banyak. Tapi itu biasanya pertanyaannya ketika lagi ketemu langsung atau lewat sosial media? Sosmed iya, ketemu langsung juga iya. Emang aktor itu kan pada kenal sebagai peramal gitu ya, tapi kenapa ujuk-ujuk orang Karena gini, mungkin kalau di Indonesia mereka menyamaratakan indigo gitu. Indigo, peramal, membaca tarot, melihat masa depan, membaca mundur, ya udah semuanya disamain. Berarti kamu sendiri enggak kayak gitu ya? Enggak, aku nggak ngeramal. Di sela sibuk masih sama kalau bisa di rumah setiap Iya dong. diusahakan atau seperti apa? Masih, walaupun rumahku jauh tetap kan mama masih tinggal bareng, aku sama mama sama adik jadi masih ngabisin waktu bareng. Pulang kampung itu masih Punya kampung. jadi masih di Jakarta aja. Iya, sangat. Tapi biasanya tradisi lebaran ngapain aja, Fris? Kumpul keluarga, kebetulan mamaku 12 bersaudara, jadi keluarga besar bener-bener besar gitu. Yang paling dikangenin? Makan yang paling dikangenin dari lebaran itu apa? Makanan. THR. Iya sih. Aduh. Bukan opor. Aduh. Enggak, malah aku yang ngasih. Nah. Nah,
Emang masih dapat THR, Fris? Dapat dari mama papa kali ya sekarang. THR sendiri udah nyiapin juga buat ponakan segala macam. Udah disimpan di mama, udah itu biarin mama yang ngatur. Tapi biasanya nyiapin berapa sih? Abis berapa budget THR biasanya? Nyiapin Nggak berapa? tahu sih kalau buat kakak, maksudnya kakak-kakak sepupu yang udah kerja atau yang setara gitu kan pasti mereka mintanya udah gede tuh. Atau ada yang minta barang juga kebutuhan gitu-gitu. Jadi nggak tentu. Biasanya kisarannya berapa sih kalau kita? Nggak tahu. Hah? 10 juta ada 10 juta. Nggak tahu. Dia turun mama. Riz, tapi kan mau lebaran apalagi keluarga besar, bersaudara mama. Suka gerah nggak sih sama pertanyaan Frisly kapan nikah lagi gitu? Alhamdulillah tidak muncul pertanyaan itu guys. Jadi Serius? karena aku setiap dekat sama cowok apapun ngenalin ke keluarga. Oh. Nah yang sekarang, Hah? yang sekarang Ngenalin udah kenal. seperti apa mungkin pacar barunya Frisly? Ada di sini gitu. Oh, ada. Ada artis juga kah atau Entertain juga, sahabat sepupuku juga. Seperti apa ya? Ya kayak manusia, mempunyai kaki dua, mata dua ya kan? Benar laki-laki. Sejak kapan Frisly? Pokoknya udah berbulan-bulan lah. Oh, udah cukup lama ya? Udah. namanya siapa Frisly? Hah? Coba lihat di Instagramku namanya. Vlog ya? Hah? Enggak. Enggak cinlok. PDKT-nya lama. Kenalnya 2022. Pacarannya 2023. Belum main berapa bulan ini berarti ya? 2022 kenal, pacaran 2023 1 tahun. Udah setahun nih. Sosok seperti apa dia sampai akhirnya Frisly yakin tuh? Malu banget ada orang yang Kak di sini. Kalau Ayo, gitu ajak aja. Ajak aja Jangan gue dong. nggak, Fris. Tidak dong. Tapi sosok seperti Film apa? lagi, film lagi. Sosok seperti apa Fris dia? Sampai akhirnya Frisly luluh nih mau gitu. Sama Yayang. Enggak, orangnya ya baik, sudah dikenalkan sama keluarga, bahkan kalau ngebahasnya ke masa lalu dia juga sangat terima dan masa laluku juga tahu tentang dia semuanya. Jadi aman-aman aja, anaknya lempeng-lempeng aja, enjoy. Tapi awal mula ketemunya pertemuannya seperti apa sih? Sahabatnya sepupuku dikenalin, teman main, kebetulan juga lagi sama-sama gak punya pacar, PDKT, kebawa kenal ke keluarga, ya udah terus pacaran. Punya banyak Ini mah jadinya gosip gak sih? Enggak. Semuanya naik kok, semuanya naik. Semuanya naik. Enggak. Berarti udah saling Sambel lalap. I know, hafal aku. Tapi kenalin ke mantan gak visi? Kenalin aku kan waktu dekat sama cowokku yang sekarang aku juga cerita. Apa komentar? tanggapannya. Dia nanya yang mana orangnya gini, kayak gimana orangnya aku harus tahu dulu gini. Oh yaudah oke, boleh gitu. Karena kan juga nanya kan, ini aku lagi PDKT nih Gio, gitu cerita. Oh iya Cicis tahu. Terus semuanya yang netizen aja gerah. Kalau kita emang sahabatan, maksudnya setelah putus udah jadi kakak adik gitu, nggak bisa balikan gitu, jadi nggak balikan. Berarti karam dong shipping Jordi sama Frisly yang George Lee-nya kan enggak, kan kita masih sama-sama hidup, masih ada, tapi maksudnya kalau di shape sebagai pasangan kita sudah tidak menjadi pasangan gitu, tapi sebagai adik kakak, sahabat, dan sampai saat itu masih baik, sering teleponan, video call, chat sih. tetap masih ACC Jordi buat pacarin aku nih gitu. Gimana? Minta ACC tadi sebelum ngobrol. Bukan minta saja, lebih ke gini, Kak Jordi itu kan kalau punya pacar juga aku tahu, dan aku setiap kali dekat sama cowok atau gimana curhat sama Kak Jordi juga. Jadi kayak Kak Jordi lebih ke yang yang mana nih orangnya, mau ngeliat dulu gitu. Kalau misalnya menurut Kak Jordi kayak nggak cocok Cis sama kamu gitu. Ibaratnya ada beberapa orang yang sebelumnya Kak Jordi itu sempat bilang kayak, Cis kamu lagi deket ya sama dia, jangan deket sama dia, enggak deh kayaknya gitu. Dan emang ternyata tidak berjalan baik. Terus perlakuan dari kekasih apa sih sampai akhirnya Frisly yakin nih buat mau sama dia gitu? Dekat banget sama keluargaku, dan dia juga dekat banget sama gosip. Gitu aja. Dekat banget sama keluargaku, bener-bener dekat banget. Dekat banget sama keluargaku. Emang dia melakukan aksi apa sampai akhirnya ke keluarganya Frisly gitu, sampai akhirnya Frisly tuh oh oke nih dia nih kayaknya yang Saking dipercayanya, orangnya karena bertanggung jawab, saking dipercayanya, jadi kemanapun mama udah kayak, oh iya boleh, pergi apapun ditemenin sama dia. Dan dia juga kalau ada kegiatan atau keluarganya, Kayak ini ya. loh kan itu, dia kalau punya kegiatan itu aku juga ikut serta. Berarti nggak ada rencana
rencana-rencana menuju ke Wih, itu? ini bukan film nih Kak, masa rencana nikah? Naik, film tadi naik, tenang. Rencana-rencana enggak sih, belum ke sana. Masih banyak banget planningnya, masih muda. Masih muda kan Kak? Yang sekarang pacaran lebih tua atau lebih muda mungkin? Lebih muda. Lebih muda. Sama saya planningnya cepet mbak. Apa? Kalau sama saya planningnya cepet. Ya, aman. Oke, foto dulu Frisly. Jadi ternyata kalau di balik film action yang di pikiranku adalah latihannya aja udah sekeras itu, apalagi syutingnya, apalagi orang-orang yang nggak pakai pemeran pengganti, itu kan keren banget gitu adegan-adegannya. Tapi di sini pas syuting ternyata bener-bener kok muda ya. Terus tim Wise Team ngasih tahu juga kalau ternyata kalau misalnya mau latihan emang badannya itu dibikin sampai tahan banting dulu gitu. Jadi bener-bener latihannya tuh pertama pakai matras sampai tanpa matras. Itu bener-bener yang kita harus lompat kayak backflip gitu-gitu segala macamnya, dan itu real. Kita semua bener-bener, aku ngeliat Kak Ismi, Kak Reza itu mereka nggak pernah pakai pemeran pengganti dan keren banget. Jadi sekarang sih jujur aku nagih malah action kayak gitu keren. Workshopnya berapa lama? Pas syutingnya juga berapa lama? Workshopnya waktu itu kayak kurang lebih 2 minggu, 1 mingguan lebih itu. Untuk syuting, sebelum syuting tuh kita pemeran dikasih waktu istirahat dulu. Jadi dibolehin untuk istirahat dulu, pulangnya cepet, syuting sehat, besoknya diajar abis-abisan untuk scene yang parah itu, scene actionnya. Syutingnya sendiri di mana? Di Sukabumi. Di Sukabumi. Berapa lama syuting? Kurang lebih 2 minggu. Dan lokasinya benar-benar lokasi horor. Jadi kita juga sempat bikin vlog penelusuran asli di mana film lokasi syuting film ini benar-benar di pohon yang memiliki penunggunya mirip sama si penunggu di judul film ini. Cuma bedanya kan kalau misalnya Wewe Gombel aslinya jauh lebih gede postur badannya dan serem, jadi kita bikin vlognya juga sih, jadi penelusuran langsung sekalian syuting. Terus gak ketemu kayak aslinya terus? Untungnya scene aku di pohon gak ada, jadi aku tuh adanya di rumah yang memang bekas pernah adanya pembunuhan di sana. Jadi emang di Sukabumi terkenal rumah itu emang horor, dan akhirnya kita kulik lagi sejarah dari si rumah itu. Kamu sendiri pada saat bisa melihat makhluk kayak gitu sempat terganggu juga sih dengan kehadiran mereka gitu? Sebenarnya mungkin kalau sekarang kan aku udah nerima aja kan, udah biasa, dan ya udah gitu kayak ketemu sama mereka, menceritakan tentang mereka, ngebahas tentang mereka, ya normal aja. Cuma kalau membahas tentang Wewe Gombel, karena memang dia adalah bisa dibilang jin yang tingkatannya sudah lumayan kuat untuk menyembunyikan anak atau bahkan bisa membuat gila. Jadi lumayan pas pembuatan karakter Wewe Gombel menurut aku mengundang keberadaan makhluk sekitarnya untuk hadir dan bentuknya kayak gitu. Ada Gangguan paling kesurupan, ada yang kesurupan pas lagi syuting, pemain ada yang kesurupan, terus juga gangguan di set ngedengar suara, jadi kayak krunya timnya dapat gangguan suara, tapi selebihnya untungnya berjalan lancar sampai selesai. Frisly, maaf kalau ulang, di sini perannya jadi siapa dan seperti apa sih perannya? Aku berperan sebagai Poppy, sahabatnya Anissa, dan sama kayak Frisly bisa melihat keberadaan mereka. Tantangannya apa berarti? Bisa ada secara peran sendiri. Tantangannya yaitu cuma dapat action yang memang dari awal aku sama sekali tidak punya basic action, nggak pernah latihan yang kayak gitu, sampai akhirnya di sini tuh kita emang nggak pakai pemeran pengganti, yang diawali pakai matras sampai tanpa matras, dan untungnya Wise Team itu ngejaga kita bener-bener aman, malah jadi nagih deh segala action. Kebanting-kebantingnya itu gimana? Iya, emang nanti ada salah satu scene yang itu harus banting-bantingan, lompat lah segala macem, dan latihannya juga memang kayak gitu. Pertama kali buat visi sendiri. Pertama kali. Ada yang menguras fisik gitu. Pertama kali. Pas aja juga agak shock dulu karena pegal-pegal sebadan 2 hari, terus juga biru-biru segala macam, tapi aman sih. Oh, sempat lebam-lebam gitu. Pasti lebam, bahkan sampai karena lokasinya itu horor, jadi sampai pas lagi latihan kan ada beberapa ruangan yang sempat dibilang katanya nggak boleh
Mas itu. Dan memang waktu itu kita latihannya sekitaran sana. Jadi selesai latihan tuh langsung mimisan gitu. Tapi dipastiin sama Waisin ini gara-gara kita bukan gitu. Cuma emang actionnya semuanya kebagian action di film ini. Berlagi sama Westing sendiri, pengalaman baru ini seperti apa? Mereka kan profesional. Ya itu yang aku bilang nagih sih, nagihnya tuh ternyata tidak sekeras yang aku bayangkan. Aku mikirnya kalau kita nonton action kan kayak serem banget ya, gerbek-gerbek gitu. Tapi aslinya latihannya itu jauh lebih keras dibandingkan di set. Di set jauh lebih gampang. Kayak itu suka. Berapa lama latihannya? Latihannya kurang lebih 2 minggu kita workshop. 2 minggu. Di lokasi syuting di mana? Sukabumi. Kalau yang agak-agak horor juga nggak lokasi? Rata-rata bisa melihat dan ketika di lokasi juga. Pasti sih, karena apalagi tempat yang dipakai kan rumah yang asli, memang rumahnya punya ceritanya juga, sempat ada korbannya juga, ibaratnya kayak pembunuhan, bekas pembuangan mayat segala macam, dan warga Sukabumi tuh tahu lokasi itu lokasi horor, dan kebetulan dibikin untuk film hantu, jadi gangguannya lumayan sering kalau buat orang-orang yang bisa ngeliatnya. Kakak sendiri diganggu seperti apa? Enggak yang parah, paling mereka cerita sampai ya itu mimisan. Jadi pas lagi mau syuting aman, selesai Kak Gili ngomong cut, tiba-tiba mimisan langsung dadanya. Oh berarti misalnya bukan gara-gara workshop ngebatin segala macamnya Fris? Bukan, kayak pas workshop kan kayak biru-biru gitu. Cuma kejadiannya itu pas, jadi action berjalan, terus udah selesai cut baru mimisan, dan itu bukan adegan kebanting-banting. Mungkin abis denger cerita Diganggu sama sosok di sana, dia pengen masuk tapi aku nolak badannya. Kan gak lucu ya lagi action tiba-tiba kesurupan gitu. Nah tapi setelah itu dia beneran masuk atau gimana? Enggak, karena di sana juga kan tetap ada penjagaannya. Ada yang ngejagain kita, ada yang pahamnya juga yang ngejaga lokasi. Nah itu kira-kira kenapa sih Kak gitu pengen masuk? Biasanya kalau kayak gitu makhluknya mau menceritakan, apalagi kan kita ngebuat sosok yang mirip-mirip kayak gitu kan. Apalagi adegan-adegan kesurupan di film ini tuh intens. Ramadan sekarang aktivitasnya lebih banyak kerja atau gimana? Aku sekarang lagi kerja dan juga masih lagi-lagi ngedevelop untuk film yang aku buat dari ceritaku sendiri, Marsha. Terus juga aku sebagai produsernya, jadi masih di prosesan. Jadi puasanya disambilin kerja gitu. Iya, lagi masuk sama aja sih, tetap syuting horor juga. Makanya nih lagi apa? Aktivitas jadwal puasa sendiri. Belum, alhamdulillahnya masih tetap ada kerjaan. Paling cuma beberapa programku itu lagi hold karena selama puasa kan kita tidak ada program di TV atau horor gitu. Jadi ngabisin waktu bareng keluarga. Udah sejauh mana yang pekerjaan yang film Risi sendiri itu? Oh, udah masuk ke buku, udah masuk ke develop karakter, udah juga ke sinopsis. Jadi tinggal penentuan siapa sutradaranya, terus nanti mau gimana lanjutannya, lokasi dan segala macam. pasti puasa sendiri Cobaan paling berat buat aku menjawab pertanyaan orang kayak, kamu Sli selama puasa setannya dikurung apa enggak? Ya emang banyak yang pertanyaan seperti Iya, Nanya kayak gitu. iya, karena sebenarnya hampir tidak dikurung guys, tetap ada setan gitu. Cuma bedanya ya tidak yang semengganggu biasanya, dan ada jamnya tertentu. jam-jamnya gimana? Jam-jam tertentu maksudnya kayak ketika mereka aktif tuh, ketika mereka menghadapi orang-orang yang memang takut, karena kan makanan mereka tuh energi manusia yang lagi takut kan. Jadi hantu tuh nggak semena-mena muncul gitu, nggak seenaknya gitu kan. Biasanya di jam-jam apa? Mendekati maghrib. Mendekati buka puasa ya? Iya, mungkin itu juga cobaan kita menahan lapar dan juga haus mendekati maghrib. Oke, tapi pada saat kamu menjawab pertanyaan cerita-cerita kurung apa enggak, sempat ada yang kayak gerah kayak gini gitu. Akunya enggak sih, kayak ya udah kalau misalnya bisa aku jawab, kecuali kalau ada yang pertanyaan minta buat Kak sih ramal ke depannya akan ada apa bla bla bla, aku nggak mau. Oh sempat ada juga yang minta ramal kamu. Banyak. Nggak mau. Tapi itu biasanya pertanyaannya ketika lagi ketemu langsung atau lewat sosial media. Sosmed iya, ketemu langsung juga iya. Emang aktor itu kan bukan dikenal sebagai peramal gitu ya, tapi kenapa ujuk-ujuk orang Karena gini, mungkin kalau di Indonesia mereka menyamaratakan indigo gitu. Indigo, peramal, membaca tarot, melihat masa depan, membaca mundur, ya udah semuanya disamain. sendiri enggak kayak gitu ya? Enggak, aku nggak ngeramal. Di sela sibuk masih sempat kalau bisa gitu. Iya dong. Diusahakan atau seperti apa? Masih, walaupun rumahku jauh tetap kan mama masih tinggal bareng, aku sama mama sama adik jadi masih ngabisin waktu bareng. Pulang kampung itu masih Punya kampung. jadi masih
masih di Jakarta aja. Ya sangat. Tapi biasanya tradisi lebaran ngapain aja, Pris? Kumpul keluarga, kebetulan mamaku 12 bersaudara, jadi keluarga besar benar-benar besar gitu. Yang Dia paling nyiapin dikangenin makan, yang paling dikangenin dari lebaran itu apa? makanan. THR. Aduh. Bukan opor. Aduh. Enggak, malah aku yang ngasih. Nah. Nah, Emang masih dapat THR, Pris? dapat dari mama papa kali ya sekarang. Nah, sendiri udah nyiapin juga buat ponakan-ponakan segala-galanya. Udah disimpan di mama, udah itu biarin mama yang ngatur. Tapi biasanya nyiapin berapa sih? Abis berapa budget THR biasanya? Nyiapin Nggak berapa? tahu sih kalau buat kakak, maksudnya kakak-kakak sepupu yang udah kerja atau yang setara gitu kan pasti mereka mintanya udah gede tuh. Atau ada yang minta barang juga kebutuhan gitu-gitu. Jadi nggak tentu. Biasanya kisarannya berapa sih kalau kita? Nggak tahu. Hah? 10 juta ada 10 juta. Nggak tahu. Dia turun mama. Pris, tapi kan mau lebaran apalagi keluarga besar 12 bersaudara mama. Suka gerah ngasih sama pertanyaan yang Prisly kapan nih gitu. Alhamdulillah tidak muncul pertanyaan itu guys. Jadi Serius? karena aku setiap dekat sama cowok apapun ngenalin ke keluarga. Oh. Nah yang Kalau sekarang, gimana? Hah? yang sekarang Ngenalin udah kenal udah. seperti apa mungkin pacar barunya Prisly? Ada di sini gitu. Ada. Artis juga kah atau Entertain juga, sahabat sepupuku juga. Seperti apa ya? Ya kayak manusia, mempunyai kaki dua, mata dua ya kan, benar laki-laki. Sejak kapan Prisly? Pokoknya udah berbulan-bulan lah. Oh, udah cukup lama ya? Udah. namanya siapa Pris? Hah? Coba lihat di Instagramku namanya. Cinlok ya? Hah? Enggak. Enggak cinlok. PDKT-nya lama. Kenalnya 2022. Pacarannya 2023. Belum main berapa bulan ini berarti ya? 2022 kenal, pacaran 2023 1 tahun. Udah setahun ya. Sosok seperti apa dia sampai akhirnya Prisly yakin tuh? Malu banget ada orang yang Kak di sini. Kalau Ayo, gitu ajak aja. Enggak. Ajak aja Jangan gue dong. nggak, Pris. Tidak dong. Tapi sosok seperti Film apa? lagi, film lagi. Apa yang bikin Sosok seperti apa Pris dia? Sampai akhirnya Prisly luluh nih mau gitu sama Yayang. Enggak, orangnya ya baik, sudah dikenalkan sama keluarga, bahkan kalau ngebahasnya ke masa lalu dia juga sangat terima dan masa laluku juga tahu tentang dia semuanya. Jadi aman-aman aja, anaknya lempeng-lempeng aja, enjoy. Tapi awal mula pertemuannya seperti apa sih? Sahabatnya sepupuku dikenalin, teman main, kebetulan juga lagi sama-sama gak punya pacar, PDKT, kebawa kenal ke keluarga, ya udah terus pacaran. punya banyak Ini mah jadinya gosip gak sih? Enggak. Semuanya naik kok, semuanya naik. Kabar baik. Semuanya naik. Enggak. Berarti udah saling Sambel lalap. I know, hafal aku. Tapi kenalin ke mantan gak visi? Kenalin aku kan waktu dekat sama cowokku yang sekarang aku juga cerita. Apa komentar? Tanggapannya. Dia nanya yang mana orangnya gini, kayak gimana orangnya aku harus tahu dulu gini. Oh yaudah oke, boleh gitu. Karena kan juga nanya kan, jadi aku lagi PDKT nih Gio gitu cerita. Oh iya Cicis tahu. Terus semuanya yang netizen aja gerah. Kalau kita emang sahabatan, maksudnya setelah putus udah jadi kakak adik gitu, nggak bisa balikan gitu, jadi nggak balikan. Berarti karam dong Apa? shipping Jordi sama Prisly yang George Lee-nya kan enggak, kan kita masih sama-sama hidup, masih ada, tapi maksudnya kalau di shape sebagai pasangan kita sudah tidak menjadi pasangan gitu, tapi sebagai adik kakak, sahabat, dan sampai saat ini masih baik, sering teleponan, video call, chat sih. tetap kasih ke ACC Jordi buat pacarin aku nih gitu. Gimana? Minta ACC tadi sempat ngobrol. Bukan minta saja, lebih ke gini, Kak Jordi itu kan kalau punya pacar juga aku tahu, dan aku setiap kali dekat sama cowok atau gimana curhat sama Kak Jordi juga. Jadi kayak Kak Jordi lebih ke yang mana nih orangnya, mau ngeliat dulu gitu. Kalau misalnya menurut Kak Jordi kayak nggak cocok sih sama kamu gitu. Ibaratnya ada beberapa orang yang sebelumnya Kak Jordi itu sempat bilang kayak, Cis, kamu lagi deket ya sama dia, jangan deket sama dia, enggak deh kayaknya gitu. Dan emang ternyata tidak berjalan baik. Terus perlakuan dari kekasih apa sih sampai akhirnya Prisly yakin nih buat mau sama dia gitu? Dekat banget sama keluargaku, dan dia juga dekat banget sama gosip.
Gitu aja. Deket banget sama keluarga aku, bener-bener deket banget. Deket banget sama keluarga aku. Emang dia melakukan aksi apa sampai akhirnya ke keluarganya Frisly gitu, sampai akhirnya Frisly tuh oh oke ini dia nih kayaknya yang Saking dipercayanya, orangnya karena bertanggung jawab, saking dipercayanya, jadi kemanapun mama udah kayak, oh iya boleh, pergi apapun ditemenin sama dia. Dan dia juga kalau ada kegiatan atau keluarganya, Kayak ini ya. loh kan gitu, dia kalau punya kegiatan, itu aku juga ikut serta. Berarti nggak ada apa namanya rencana-rencana menuju ke Wih, itu. ini bukan film nih kak, masa rencana nikah? Naik, bentar, Oh. naik, tenang. Rencana-rencana enggak sih, belum ke sana, masih banyak banget planningnya, masih muda kan kak? Yang sekarang pacaran lebih tua atau lebih muda mungkin? Lebih muda Lagi. Sama saya planningnya cepet mbak. Apa? Kalau sama saya planningnya cepet. ya aman. Oke, foto dulu Frisly. Jadi ternyata kalau di balik film action yang di pikiranku adalah latihannya aja udah sekeras itu, apalagi syutingnya, apalagi orang-orang yang nggak pakai pemeran pengganti, itu kan keren banget gitu adegan-adegannya. Tapi di sini pas syuting ternyata bener-bener oh kok muda ya. Terus tim Wise Team ngasih tahu juga kalau ternyata kalau misalnya mau latihan emang badannya itu dibikin sampai tahan banting dulu gitu. Jadi bener-bener latihannya tuh pertama pakai matras sampai tanpa matras. Itu bener-bener yang kita harus lompat kayak backflip gitu-gitu segala macamnya, dan itu real. Kita semua bener-bener, aku ngelihat Kak Ismi, Kak Reza itu mereka nggak pernah pakai pemeran pengganti dan keren banget. Jadi sekarang sih jujur aku nagih malah action kayak gitu keren. Workshopnya berapa lama? Pas syutingnya juga berapa lama? Workshopnya waktu itu kayak kurang lebih 2 minggu, 1 mingguan lebih itu. Untuk syuting, sebelum syuting tuh kita pemeran dikasih waktu istirahat dulu. Jadi dibolehin untuk istirahat dulu, pulangnya cepet, syuting sehat. Besoknya diajar abis-abisan untuk scene yang parah itu, scene actionnya. Syutingnya sendiri di mana? Di Sukabumi. Di Sukabumi. Berapa lama syuting? Kurang lebih 2 minggu. Dan lokasinya benar-benar lokasi horor. Jadi kita juga sempat bikin vlog penelusuran asli di mana film lokasi syuting film ini benar-benar di pohon yang memiliki penunggunya mirip sama si penunggu di judul film ini. Cuma bedanya kan kalau misalnya Wewe Gombel aslinya jauh lebih gede postur badannya dan serem, jadi kita bikin vlognya juga sih, jadi penelusuran langsung sekalian syuting. Terus nggak ketemu kayak aslinya terus? Untungnya scene aku di pohon gak ada, jadi aku tuh adanya di rumah yang memang bekas pernah adanya pembunuhan di sana. Jadi emang di Sukabumi terkenal rumah itu emang horor, dan akhirnya kita kulik lagi sejarah dari si rumah itu. Kamu sendiri pada saat bisa ngeliat makhluk kayak gitu sempat terganggu juga sih dengan kehadiran mereka gitu? Sebenarnya mungkin kalau sekarang kan aku udah nerima aja kan, udah biasa, dan ya udah gitu kayak ketemu sama mereka, menceritakan tentang mereka, ngebahas tentang mereka, ya normal aja. Cuma kalau membahas tentang Wewe Gombel, karena memang dia adalah bisa dibilang jin yang tingkatannya sudah lumayan kuat untuk menyembunyikan anak atau bahkan bisa membuat gila. Jadi lumayan pas pembuatan karakter Wewe Gombel menurut aku mengundang keberadaan makhluk sekitarnya untuk hadir dan bentuknya kayak gitu. Ada Gangguan paling kesurupan, ada yang kesurupan pas lagi syuting, pemain ada yang kesurupan, terus juga gangguan di set ngedengar suara, jadi kayak krunya timnya dapat gangguan suara, tapi selebihnya untungnya berjalan lancar sampai selesai. Frisly, maaf kalau ulang, di sini perannya jadi siapa dan seperti apa sih perannya? Aku berperan sebagai Poppy, sahabatnya Anissa, dan sama kayak Frisly bisa melihat keberadaan mereka. Tantangannya apa berarti? Bisa ada secara peran sendiri. Tantangannya yaitu cuma dapat action yang memang dari awal aku sama sekali tidak punya basic action, nggak pernah latihan yang kayak gitu, sampai akhirnya di sini tuh kita emang nggak pakai pemeran pengganti, yang diawali pakai matras sampai tanpa matras, dan untungnya Wise Team itu ngejaga kita bener-bener aman, malah jadi nagih deh segala action. Kebanting-kebantingnya itu gimana? Iya, emang nanti ada salah satu scene yang itu harus banting-bantingan, lompat lah segala macem, dan latihannya juga memang kayak gitu. Pertama kali buat visi sendiri
sendiri? Pertama kali. Ada yang menguras fisik gitu? Pertama kali pas aja juga agak shock dulu karena pegal-pegal sebadan 2 hari, terus juga biru-biru segala macam, tapi aman sih. Oh, sempat lebam-lebam juga? Pasti lebam, bahkan sampai karena lokasinya itu horor, jadi sampai pas lagi latihan kan ada beberapa ruangan yang sempat dibilang katanya nggak boleh masukin, dan memang waktu itu kita latihannya sekitaran sana, jadi selesai latihan tuh langsung mimisan gitu, tapi dipastiin sama Waisim ini gara-gara kita bukan gitu. Cuma emang actionnya semuanya kebagian action di film ini. Berlagi sama OST sendiri, pengalaman baru ini seperti apa? Mereka kan profesional. Ya itu yang aku bilang, naginya tuh ternyata tidak sekeras yang aku bayangkan. Aku mikirnya kalau kita nonton action kan kayak serem banget ya, gerbek-gerbek gitu, tapi aslinya latihannya itu jauh lebih keras dibandingkan di set jauh lebih gampang. Kayak itu fun. Berapa lama latihannya? Latihannya kurang lebih 2 minggu kita workshop. 2 minggu. Di lokasi itu di mana? Sukabumi. Soal yang agak-agak horor juga nggak soal lokasi? Kayak hafal bisa melihat ketika di lokasi gimana? Pasti sih, karena apalagi tempat yang dipakai kan rumah yang asli, memang rumahnya punya ceritanya juga, sempat ada korbannya juga, ibaratnya kayak pembunuhan, bekas pembuangan mayat segala macam, dan warga Sukabumi tuh tahu lokasi itu lokasi horor, dan kebetulan dibikin untuk film hantu, jadi gangguannya lumayan sering kalau buat orang-orang yang bisa ngeliatnya. Kakak sendiri diganggu seperti apa? Enggak yang parah, paling mereka cerita sampai ya itu mimisan. Jadi pas lagi mau syuting aman, selesai Kak Gili ngomong cut, tiba-tiba mimisan langsung dadanya. Oh, berarti misalnya bukan gara-gara workshop ngebatin segala macamnya, Fris? Bukan, makanya pas workshop kan kayak biru-biru gitu. Cuma kejadiannya itu pas, jadi action berjalan, terus udah selesai cut baru mimisan, dan itu bukan adegan kebanting-banting. Mungkin abis denger cerita Diganggu sama sosok di sana, dia pengen masuk tapi aku nolak badannya. Kan nggak lucu ya, lagi action tiba-tiba kesurupan gitu. Nah, tapi setelah itu dia beneran masuk atau gimana? Enggak, karena di sana juga kan tetap ada penjagaannya. Ada yang ngejagain kita, ada yang pahamnya juga yang ngejaga lokasi. Nah, itu kira-kira kenapa sih Kak dia pengen masuk? Biasanya kalau kayak gitu makhluknya mau menceritakan, apalagi kan kita ngebuat sosok yang mirip-mirip kayak gitu kan. Apalagi adegan-adegan kesurupan di film ini tuh intens. Ramadan sekarang aktivitasnya lebih banyak kerja atau gimana? Aku sekarang lagi kerja dan juga masih lagi-lagi ngedevelop untuk film yang aku buat dari ceritaku sendiri, Marsha. Terus juga aku sebagai produsernya, jadi masih di prosesan. Jadi puasanya disambilin kerja gitu. Iya, lagi masuk sama aja sih, tetap syuting horor juga. Makanya nih lagi apa? Aktivitas jadwal puasa sendiri. Belum, alhamdulillahnya masih tetap ada kerjaan. Paling cuma beberapa programku itu lagi hold karena selama puasa kan kita tidak ada program di TV tentang horor gitu. Jadi ngabisin waktu bareng keluarga. Udah sejauh mana yang pekerjaan yang film Risi sendiri itu? Oh, udah masuk ke buku, udah masuk ke develop karakter, udah juga ke sinopsis, jadi tinggal penentuan siapa sutradaranya, terus nanti mau gimana lanjutannya, lokasi dan segala macam. pasti puasa sendiri Cobaan paling berat buat aku menjawab pertanyaan orang kayak, kamu Rizli selama puasa setannya dikurung apa enggak? Ya, emang banyak yang pertanyaan seperti Iya. Nanya kayak gitu. Iya, karena sebenarnya hantunya tidak dikurung guys, tetap ada setan gitu. Cuma bedanya ya tidak yang semengganggu biasanya, dan ada jamnya tertentu. jam-jamnya gimana? Jam-jam tertentu maksudnya kayak ketika mereka aktif tuh ketika mereka menghadapi orang-orang yang memang takut, karena kan makanan mereka tuh energi manusia yang lagi takut kan. Jadi hantu tuh nggak semena-mena muncul gitu, nggak seenaknya gitu kan. Biasanya di jam-jam apa? Mendekati maghrib. Mendekati buka puasa ya? Iya, mungkin itu juga cobaan kita menahan lapar dan juga haus mendekati maghrib. Oke, tapi pada saat kamu menjawab pertanyaan cerita-cerita dikurung apa enggak, sempat ada yang kayak gerak kayak gini gitu. Akunya enggak sih, kayak ya udah kalau misalnya bisa aku jawab, kecuali kalau ada yang pertanyaan minta buat Kak sih ramal ke depannya akan ada apa bla bla bla, aku nggak mau. Oh, sempat ada juga yang minta ramal kamu. Banyak. Nggak mau. Tapi itu biasanya pertanyaannya ketika lagi ketemu langsung atau lewat sosial media? Sosmed iya, ketemu langsung juga iya. Ramal. Emang aktor itu kan pada kenal
sebagai peramal gitu ya. Tapi kenapa ujuk-ujuk orang Karena gini, mungkin kalau di Indonesia mereka menyamaratakan indigo gitu. Indigo, peramal, membaca tarot, melihat masa depan, membaca mundur, ya udah semuanya disamain. sendiri enggak kayak gitu? Enggak, aku nggak ngeramal. Di sela sibuk masih sempat kalau bisa Iya dong. diusahakan atau seperti apa? Masih, walaupun rumahku jauh tetap kan mama masih tinggal bareng, aku sama mama sama adik jadi masih ngabisin waktu bareng. Pulang kampung dulu sih Pris. Punya kampung. Jadi masih di Jakarta aja. Iya, sangat. Tapi biasanya tradisi lebaran ngapain aja, Pris? Kumpul keluarga, kebetulan mamaku 12 bersaudara, jadi keluarga besar benar-benar besar gitu. Yang paling Nyiapin dikangenin makan, yang paling dikangenin dari lebaran itu apa? Makanan. THR. Aduh. Bukan opor. Aduh. Enggak, malah aku yang ngasih. Nah, Emang masih dapat THR, Pris? dapat dari mama papa kali ya sekarang. Nah, sendiri udah nyiapin juga buat ponakan-ponakan saudara-saudara. Udah disimpan di mama, udah itu biarin mama yang Tapi biasanya nyiapin berapa sih? Abis berapa budget THR biasanya? Nyiapin Nggak berapa? tahu sih kalau buat kakak, maksudnya kakak-kakak sepupu yang udah kerja atau yang setara gitu kan pasti mereka mintanya udah gede tuh. Atau ada yang minta barang juga kebutuhan gitu-gitu. Jadi nggak tentu. Biasanya kisarannya berapa sih kalau kita? Nggak tahu. Hah? 10 juta ada 10 juta. Nggak tahu. Dia turun mama. Pris, tapi kan mau lebaran apalagi keluarga besar 12 bersaudara mama. Suka gerah masih sama pertanyaan Prisly kapan nih gitu. Alhamdulillah tidak muncul pertanyaan itu guys. Jadi Serius? karena aku setiap dekat sama cowok apapun ngenalin ke keluarga. Oh. Nah yang Kalau sekarang, Hah? yang sekarang Ngenalin udah kenal udah. seperti apa mungkin pacar barunya Prisly? Ada di sini gitu. Ada artis juga kah atau Entertain juga, sahabat sepupuku juga. Seperti apa ya? Ya kayak manusia, mempunyai kaki dua, mata dua ya kan, benar laki-laki. Sejak kapan Prisly? Pokoknya udah berbulan-bulan lah. Oh, udah cukup lama ya? Udah. namanya siapa Pris? Hah? Coba lihat di Instagramku namanya. Cinlok ya? Hah? Enggak. Oh. Enggak cinlok, PDKT-nya lama. Kenalnya 2022. Pacarannya 2023. Belum main berapa bulan ini berarti ya? 2022 kenal, pacaran 2023 1 tahun. Udah setahun ya. Sosok seperti apa dia sampai akhirnya Prisly yakin tuh? Malu banget ada orang yang Kak di sini. Kalau Ayo, gitu ajak aja. Enggak, Ajak aja jangan gue dong. nggak, Pris. Tidak dong. Tapi sosok seperti Film apa? lagi, film lagi. Apa yang bikin Sosok seperti apa Pris dia? Sampai akhirnya Prisly luluh nih mau gitu sama Yayang. Enggak, orangnya ya baik, sudah dikenalkan sama keluarga, bahkan kalau ngebahasnya ke masa lalu dia juga sangat terima dan masa laluku juga tahu tentang dia semuanya. Jadi aman-aman aja, anaknya lempeng-lempeng aja, enjoy. Tapi awal mula pertemuannya seperti apa sih? Sahabatnya sepupuku dikenalin, teman main, kebetulan juga lagi sama-sama gak punya pacar, PDKT, kebawa kenal ke keluarga, ya udah terus pacaran. punya banyak Ini mah jadinya gosip gak sih? Enggak. Semuanya naik kok, semuanya naik. Kabar Semuanya baik. naik. Semuanya naik. Enggak. Berarti udah saling Sambel lalap. I know, hafal aku. Tapi kenalin ke mantan gak visi? Kenalin aku kan waktu dekat sama cowokku yang sekarang aku juga cerita. Apa komentar? Tanggapannya? tanggapannya. Dia nanya yang mana orangnya gini, kayak gimana orangnya aku harus tahu dulu gini. Oh yaudah oke, boleh gitu. Karena kan juga nanya kan, ini aku lagi PDKT nih Gio gitu cerita. Oh iya Cicis tahu. Terus semuanya yang netizen aja gerah. Kalau kita emang sahabatan, maksudnya setelah putus udah jadi kakak adik gitu, nggak bisa balikan gitu, jadi nggak balikan. Berarti karam dong shipping Jordi sama Prisly yang George Lee-nya kan enggak, kan kita masih sama-sama hidup, masih ada, tapi maksudnya kalau di shape sebagai pasangan kita sudah tidak menjadi pasangan gitu, tapi sebagai adik kakak, sahabat, dan sampai saat ini masih baik, sering teleponan, video call, chat sih. tetap kasih ACC Jordi buat pacar aku nih gitu. Gimana? Minta
minta ACC tadi sempat ngobrol. Bukan minta saya lebih ke gini, Kak Jordi itu kan kalau punya pacar juga aku tahu, dan aku setiap kali dekat sama cowok atau gimana curhat sama Kak Jordi juga. Jadi kayak Kak Jordi lebih ke yang mana nih orangnya, mau ngeliat dulu gitu. Kalau misalnya menurut Kak Jordi kayak nggak cocok sih sama kamu gitu. Ibaratnya ada beberapa orang yang sebelumnya Kak Jordi itu sempat bilang kayak, Cis, kamu lagi deket ya sama dia, jangan deket sama dia, enggak deh kayaknya gitu. Dan emang ternyata tidak berjalan baik. Terus perlakuan dari kekasih apa sih sampai akhirnya Prissy yakin nih buat mau sama dia gitu? Dekat banget sama keluargaku, dan dia juga dekat banget sama gosip. Gitu aja. Dekat banget sama keluargaku, bener-bener dekat banget. Dekat banget sama keluargaku. Emang dia melakukan aksi apa sampai akhirnya ke keluarganya Prissy gitu, sampai akhirnya Prissy tuh oh oke nih dia nih kayaknya yang Saking dipercayanya, orangnya karena bertanggung jawab, saking dipercayanya, jadi kemanapun mama udah kayak, oh iya boleh, pergi apapun ditemenin sama dia. Dan dia juga kalau ada kegiatan atau keluarganya, Kayak ini ya. loh kan gitu, dia kalau punya kegiatan itu aku juga ikut serta. Berarti tidak ada rencana-rencana menuju ke Wih, itu. ini bukan film nih Kak, masa rencana nikah? Naik, film tentang Oh. naik, tenang. Rencana enggak sih, belum ke sana. Masih banyak banget planningnya, masih muda kan Kak? Yang sekarang pacaran lebih tua atau lebih muda mungkin? Lebih muda lagi. Sama saya planningnya cepet mbak. Apa? Sama saya planningnya cepet. Nah, aman. Oke, foto dulu Prissy. Jadi ternyata kalau di balik film action yang di pikiranku adalah latihannya aja udah sekeras itu, apalagi syutingnya, apalagi orang-orang yang nggak pakai pemeran pengganti, itu kan keren banget gitu adegan-adegannya. Tapi di sini pas syuting ternyata bener-bener kok muda ya. Terus tim Wise Team ngasih tahu juga kalau ternyata kalau misalnya mau latihan emang badannya itu dibikin sampai tahan banting dulu gitu. Jadi bener-bener latihannya tuh pertama pakai matras sampai tanpa matras. Itu bener-bener yang kita harus lompat kayak backflip gitu-gitu segala macamnya, dan itu real. Kita semua bener-bener, aku ngeliat Kak Ismi, Kak Reza itu mereka nggak pernah pakai pemeran pengganti dan keren banget. Jadi sekarang sih jujur aku nagih malah action kayak gitu keren. Workshopnya berapa lama? Pas syutingnya juga berapa lama? Workshopnya waktu itu kayak kurang lebih 2 minggu, 1 mingguan lebih itu. Untuk syuting, sebelum syuting tuh kita pemeran dikasih waktu istirahat dulu. Jadi dibolehin untuk istirahat dulu, pulangnya cepet, syuting sehat, besoknya diajar abis-abisan untuk scene yang parah itu, scene actionnya. Syutingnya sendiri di mana? Di Sukabumi. Di Sukabumi. Berapa lama syuting? Kurang lebih 2 minggu. Dan lokasinya benar-benar lokasi horor. Jadi kita juga sempat bikin vlog penelusuran asli di mana lokasi syuting film ini benar-benar di pohon yang memiliki penunggunya mirip sama si penunggu di judul film ini. Cuma bedanya kan kalau misalnya Wewe Gombel aslinya jauh lebih gede postur badannya dan serem, jadi kita bikin vlognya juga sih, jadi penelusuran langsung sekalian syuting. Terus gak ketemu kayak aslinya terus? Untungnya scene aku di pohon gak ada, jadi aku tuh adanya di rumah yang memang bekas pernah adanya pembunuhan di sana. Jadi emang di Sukabumi terkenal rumah itu emang horor, dan akhirnya kita kulik lagi sejarah dari si rumah itu. Kamu sendiri pada saat bisa ngeliat makhluk kayak gitu sempat terganggu juga sih dengan kehadiran mereka gitu? Sebenarnya mungkin kalau sekarang kan aku udah nerima aja kan, udah biasa, dan ya udah gitu kayak ketemu sama mereka, menceritakan tentang mereka, ngebahas tentang mereka, ya normal aja. Cuma kalau membahas tentang Wewe Gombel, karena memang dia adalah bisa dibilang jin yang tingkatannya sudah lumayan kuat untuk menyembunyikan anak atau bahkan bisa membuat gila. Jadi lumayan pas pembuatan karakter Wewe Gombel menurut aku mengundang keberadaan makhluk sekitarnya untuk hadir dan bentuknya kayak gitu. Ada gangguan Gangguan paling kesurupan
kesurupan, ada yang kesurupan pas lagi syuting. Pemain ada yang kesurupan, terus juga gangguan di set, ngedengar suara. Jadi kayak krunya, timnya dapat gangguan suara, tapi selebihnya untungnya berjalan lancar sampai selesai. Jadi maaf kalau ulang, di sini perannya jadi siapa dan seperti apa sih perannya? Aku berperan sebagai Poppy, sahabatnya Anissa, dan sama kayak Priscilla bisa melihat keberadaan mereka. Tantangannya apa berarti? Bisa ada secara peran sendiri. Tantangannya yaitu cuma dapat action yang memang dari awal aku sama sekali tidak punya basic action, nggak pernah latihan yang kayak gitu. Sampai akhirnya di sini tuh kita emang nggak pakai pemeran pengganti, yang diawali pakai matras sampai tanpa matras, dan untungnya Wise Team itu ngejaga kita bener-bener aman. Malah jadi nagih deh segala action. Kebanting-kebantingnya itu gimana? Iya, emang nanti ada salah satu scene yang itu harus banting-bantingan, lompat lah segala macem, dan latihannya juga memang kayak gitu. Pertama kali buat visi sendiri. Pertama kali. Ada yang menguras fisik gitu. Pertama kali. Pas aja juga agak shock dulu karena pegal-pegal sebadan 2 hari, terus juga biru-biru segala macam, tapi aman sih. Oh, sempat lebam-lebam juga. Pasti lebam, bahkan sampai karena lokasinya itu horor, jadi sampai pas lagi latihan kan ada beberapa ruangan yang sempat dibilang katanya nggak boleh masukin, dan memang waktu itu kita latihannya sekitaran sana, jadi selesai latihan tuh langsung mimisan gitu. Tapi dipastiin sama Wise ini gara-gara kita bukan gitu. Cuma emang actionnya semuanya kebagian action di film ini. Berlagi sama Wise Team sendiri, pengalaman baru ini seperti apa? Mereka kan profesional. Ya itu yang aku bilang, nagihnya tuh ternyata tidak sekeras yang aku bayangkan. Aku mikirnya kalau kita nonton action kan kayak serem banget ya, gedebak-gedebuk gitu, tapi aslinya latihannya itu jauh lebih keras dibandingkan di set jauh lebih gampang. Kayak itu Berapa lama latihannya? latihannya kurang lebih 2 minggu kita workshop. 2 minggu. Di lokasi itu di mana? Sukabumi. Soal yang agak-agak horor juga nggak lokasi? Kan bisa melihat dan ketika di lokasi Pasti sih, karena apalagi tempat yang dipakai kan rumah yang asli, memang rumahnya punya ceritanya juga, sempat ada korbannya juga, ibaratnya kayak pembunuhan, bekas pembuangan mayat segala macam, dan warga Sukabumi tuh tahu lokasi itu lokasi horor, dan kebetulan dibikin untuk film hantu, jadi gangguannya lumayan sering kalau buat orang-orang yang bisa melihatnya. kakak sendiri diganggu seperti apa? Enggak yang parah, paling mereka cerita sampai ya itu mimisan. Jadi pas lagi mau syuting aman, selesai Kak Gili ngomong cut, tiba-tiba mimisan langsung dadanya. Oh, berarti misalnya bukan gara-gara workshop ngebatin segala macamnya, Fris? Bukan, makanya pas workshop kan kayak biru-biru gitu. Cuma kejadiannya itu pas, jadi action berjalan, terus udah selesai cut baru mimisan, dan itu bukan adegan kebanting-banting. Mungkin abis denger cerita Diganggu sama sosok di sana, dia pengen masuk tapi aku nolak badannya. Kan nggak lucu ya lagi action tiba-tiba kesurupan gitu. Nah tapi setelah itu dia beneran masuk atau gimana? Enggak, karena di sana juga kan tetap ada penjagaannya. Ada yang ngejagain kita, ada yang pahamnya juga yang ngejaga lokasi. Berarti kira-kira kenapa sih kak dia pengen masuk? Biasanya kalau kayak gitu makhluknya mau menceritakan, apalagi kan kita ngebuat sosok yang mirip-mirip kayak gitu kan. Apalagi adegan-adegan kesurupan di film ini tuh intens. Ramadan sekarang aktivitasnya lebih banyak kerja atau gimana? Aku sekarang lagi kerja dan juga masih lagi-lagi ngedevelop untuk film yang aku buat dari ceritaku sendiri, Marsha. Terus juga aku sebagai produsernya, jadi masih di proses sana. Jadi puasanya disambilin kerja gitu. Iya, lagi masuk sama aja sih, tetap syuting horor juga. Makanya nih lagi apa? Aktivitas dapat puasa sendiri. Belum, alhamdulillahnya masih tetap ada kerjaan. Paling cuma beberapa programku itu lagi hold karena selama puasa kan kita tidak ada program di TV yang tentang horor gitu. Jadi ngabisin waktu bareng keluarga. Udah sejauh mana yang pekerjaan yang film visi sendiri? Oh, udah masuk ke buku, udah masuk ke develop karakter, udah juga ke sinopsis. Jadi tinggal penentuan siapa sutradaranya, terus nanti mau gimana lanjutannya, lokasi dan segala macam. pasti puasa sendiri Cobaan paling berat buat aku menjawab pertanyaan orang kayak, kamu Sli selama puasa setannya dikurung apa enggak?
Ya, emang banyak yang pertanyaan seperti Iya. Banyak yang nanya kayak gitu. Iya, karena sebenarnya hantunya tidak dikurung guys, tetap ada setan gitu. Cuma bedanya ya tidak yang semengganggu biasanya dan ada jam-jam tertentu. jam-jamnya gimana? Jam-jam tertentu maksudnya kayak ketika mereka aktif tuh ketika mereka menghadapi orang-orang yang memang takut karena kan makanan mereka tuh energi manusia yang lagi takut kan. Jadi hantu tuh nggak semena-mena muncul gitu, nggak seenaknya gitu. Biasanya di jam-jam apa? Mendekati maghrib. Mendekati buka puasa ya? Iya, mungkin itu juga cobaan kita menahan lapar dan juga haus mendekati maghrib. Oke, tapi pada saat kamu menjawab pertanyaan cerita-cerita di kurung apa enggak sempat ada yang kayak gerah banget kayak gini-gini gitu. Akunya enggak sih, kayak ya udah kalau misalnya bisa aku jawab kecuali kalau ada yang pertanyaan minta buat Kak sih ramal ke depannya akan ada apa bla bla bla, apa nggak mau. Oh, sempat ada juga yang minta ramal kamu. Banyak nggak mau. Tapi itu biasanya pertanyaannya ketika lagi ketemu langsung atau lewat sosial media. Sosmed iya, ketemu langsung juga iya. Ramal. Emang itu kan bukan dikenal sebagai peramal gitu ya, tapi kenapa ujuk-ujuk orang Karena gini, mungkin kalau di Indonesia mereka menyamaratakan indigo gitu. Indigo, peramal, membaca tarot, melihat masa depan, membaca mundur ya udah semuanya disamain. sendiri enggak kayak gitu ya? Enggak, aku nggak ngeramal. Di sela sibuk masih sama kalau ditanya Iya dong. diusahakan atau seperti apa? Masih, walaupun rumahku jauh tetap kan mama masih tinggal bareng, aku sama mama sama adik jadi masih ngabisin waktu bareng. Pulang kampung itu masih Kalau punya kampung. jadi masih di Jakarta aja. Iya, sangat. Tapi biasanya tradisi lebaran ngapain aja, Pris? Kumpul keluarga, kebetulan mamaku 12 bersaudara, jadi keluarga besar benar-benar besar gitu. Yang Dia paling nyiapin dikangenin makan yang paling dikangenin dari lebaran itu apa? makanan. THR. Iya sih. Aduh. Bukan opor. Aduh. Enggak, malah aku yang ngasih. Nah. Emang masih dapat THR, Pris? Dapat dari mama papa kali ya sekarang. THR sendiri udah nyiapin juga buat ponakan-ponakan saudara-saudara. Udah disimpan di mama, udah itu biarin mama yang ngat. Tapi biasanya nyiapin berapa sih? Abis berapa budget THR biasanya? Nyiapin Nggak berapa? tahu sih kalau buat kakak, maksudnya kakak-kakak sepupu yang udah kerja atau yang setara gitu kan pasti mereka mintanya udah gede tuh. Atau ada yang minta barang juga kebutuhan gitu-gitu. Jadi nggak tentu. Biasanya kisarannya berapa sih kalau kita? Nggak tahu. Hah? 10 juta ada 10 juta. Nggak tahu. Dia turun mama. Pris, tapi kan mau lebaran apalagi keluarga besar 12 bersaudara mama. Suka gerah masih sama pertanyaan Prisly kapan nikah lagi gitu. Alhamdulillah tidak muncul pertanyaan itu guys. Jadi Serius? karena aku setiap dekat sama cowok apapun ngenalin ke keluarga. Oh. Nah, yang Kalau sekarang, Hah? yang sekarang Ngenalin udah kenal udah. seperti apa mungkin pacar barunya Prisly? Ada di sini gitu. Ada. Artis juga kah atau Entertain juga, sahabat sepupuku juga. Seperti apa ya? Ya kayak manusia, mempunyai kaki dua, mata dua ya kan, benar laki-laki. Sejak kapan Prisly? Pokoknya udah berbulan-bulan lah. Oh, udah cukup lama ya? Udah. namanya siapa Pris? Hah? Coba lihat di Instagramku namanya. Cinlok ya? Hah? Cinlok. Enggak. Enggak cinlok. PDKT-nya lama. Kenalnya 2022. Pacarannya 2023. Belum main berapa bulan ini berarti ya? 2022 kenal, pacaran 2023 1 tahun. Udah setahun ya. Sosok seperti apa dia sampai akhirnya Prisly yakin tuh? Malu banget ada orang ya Kak di sini. Kalau Ayo, gitu ajak aja. Enggak. Ajak aja Jangan gue dong. nggak, Pris. Tidak dong. Tapi sosok seperti Film apa? lagi, film lagi. Sosok seperti apa Pris dia? Sampai akhirnya Prisly luluh nih mau gitu sama Yayang. Enggak, orangnya ya baik, sudah dikenalkan sama keluarga, bahkan kalau ngebahasnya ke masa lalu dia juga sangat terima dan masa laluku juga tahu tentang dia semuanya. Jadi aman-aman aja, anaknya lempeng-lempeng aja, enjoy. Tapi awal mula pertemuannya seperti apa sih? Sahabatnya sepupuku dikenalin, teman main, kebetulan juga lagi sama-sama gak punya pacar, PDKT, ngebawa kenal ke keluarga, ya udah terus pacaran. Punya banyak Ini mah jadinya gosip gak sih? Enggak. Semuanya naik kok, semuanya naik. Kabar Semuanya baik. naik.
Nggak, Berarti udah saling sambel lalap. I know, hafal aku. Tapi kenalin ke mantan gak visi? Kenalin, aku kan waktu dekat sama cowokku yang sekarang, aku juga cerita. Apa komentar? Tanggapannya. Dia nanya yang mana orangnya, gini, kayak gimana orangnya, aku harus tahu dulu, gini. Oh yaudah, oke, boleh gitu. Karena kan juga nanya kan, kayak dia aku lagi PDKT nih Gio, gitu, cerita. Oh iya Cicis tahu. Terus semuanya yang netizen aja gerah. Kalau kita emang sahabatan, maksudnya setelah putus udah jadi kakak adik gitu, nggak bisa balikan gitu, jadi nggak balikan. Berarti karam dong, shipping Jordi sama Frisly yang George Lee-nya kan enggak, kan kita masih sama-sama hidup, masih ada, tapi maksudnya kalau di shape sebagai pasangan kita sudah tidak menjadi pasangan gitu, tapi sebagai adik kakak, sahabat, dan sampai saat ini masih baik, sering teleponan, video call, chat sih. tetap kasih ACC Jordi buat pacarin aku nih gitu. Gimana? Minta ACC tadi sempat ngobrol. Bukan minta saya lebih ke gini, Kak Jordi itu kan kalau punya pacar juga aku tahu, dan aku setiap kali dekat sama cowok atau gimana curhat sama Kak Jordi juga. Jadi kayak Kak Jordi lebih ke yang mana nih orangnya, mau ngeliat dulu gitu. Kalau misalnya menurut Kak Jordi kayak nggak cocok sih sama kamu gitu. Ibaratnya ada beberapa orang yang sebelumnya Kak Jordi itu sempat bilang kayak, Cis, kamu lagi deket ya sama dia, jangan deket sama dia, enggak deh kayaknya gitu. Dan emang ternyata tidak berjalan baik. Terus perlakuan dari kekasih apa sih sampai akhirnya Frisly yakin nih buat mau sama dia gitu? Dekat banget sama keluargaku, dan dia juga dekat banget sama dekat banget sama keluargaku, bener-bener dekat banget sama keluargaku. Emang dia melakukan aksi apa sampai akhirnya ke keluarganya Frisly gitu, sampai akhirnya Frisly tuh oh oke nih dia nih kayaknya yang saking dipercayanya, orangnya karena bertanggung jawab, saking dipercayanya, jadi kemanapun mama udah kayak, oh iya boleh, pergi apapun ditemenin sama dia. Dan dia juga kalau ada kegiatan atau keluarganya Kayak ini ya. loh kan gitu, dia kalau punya kegiatan itu aku juga ikut serta. Berarti tidak ada rencana menuju ke Wih, itu. ini bukan film nih Kak, masa rencana nikah? Naik, tenang. Rencana enggak sih, belum ke sana, masih banyak banget planningnya, masih muda kan Kak? Yang sekarang pacaran lebih tua atau lebih muda mungkin? Lebih muda Sama saya planningnya cepet mbak. apa? Sama saya planningnya cepet. ya aman. Oke, foto dulu Frisly. Jadi ternyata kalau dibalik film action yang di pikiranku adalah latihannya aja udah sekeras itu, apalagi syutingnya, apalagi orang-orang yang nggak pakai pemeran pengganti, itu kan keren banget gitu adegan-adegannya. Tapi di sini pas syuting ternyata bener-bener kok muda ya. Terus tim Wise Team ngasih tahu juga kalau ternyata kalau misalnya mau latihan emang badannya itu dibikin sampai tahan banting dulu gitu. Jadi bener-bener latihannya tuh pertama pakai matras sampai tanpa matras. Itu bener-bener yang kita harus lompat kayak backflip gitu-gitu segala macamnya, dan itu real. Kita semua bener-bener, aku ngelihat Kak Ismi, Kak Reza itu mereka nggak pernah pakai pemeran pengganti dan keren banget. Jadi sekarang sih jujur aku nagih malah action kayak gitu keren. Workshopnya berapa lama? Pas syutingnya juga berapa lama? Workshopnya waktu itu kayak kurang lebih 2 minggu, 1 mingguan lebih itu. Untuk syuting, sebelum syuting tuh kita pemeran dikasih waktu istirahat dulu. Jadi dibolehin untuk istirahat dulu, pulangin cepet, syuting sehat. Besoknya diajar abis-abisan untuk scene yang parah itu, scene actionnya. Syutingnya sendiri di mana? Di Sukabumi. Di Sukabumi. Berapa lama syuting? Kurang lebih 2 minggu. Dan lokasinya benar-benar lokasi horor. Jadi kita juga sempat bikin vlog penelusuran asli di mana lokasi syuting film ini benar-benar di pohon yang memiliki penunggunya mirip sama si penunggu di judul film ini. Cuma bedanya kan kalau misalnya Wewe Gombel aslinya jauh lebih gede postur badannya dan serem, jadi kita bikin vlognya juga sih, jadi penelusuran langsung sekalian syuting. Terus nggak ketemu kayak durasinya terus? Untungnya scene aku di pohon gak ada, jadi aku tuh adanya di rumah yang memang bekas pernah adanya pembunuhan di sana. Jadi emang di Sukabumi terkenal rumah itu emang horor, dan akhirnya kita
kulik lagi sejarah dari si rumah itu. Sendiri pada saat bisa ngeliat Marvel kayak gitu sempat terganggu juga sih dengan adanya kehadiran mereka gitu. Sebenarnya mungkin kalau sekarang kan aku udah nerima aja kan, udah biasa dan ya udah gitu kayak ketemu sama mereka, menceritakan tentang mereka, ngebahas tentang mereka ya normal aja. Cuma kalau membahas tentang Wewe Gombel karena memang dia adalah bisa dibilang jin yang tingkatannya sudah lumayan kuat untuk menyembunyikan anak atau bahkan bisa membuat gila. Jadi lumayan pas pembuatan karakter Wewe Gombel menurut aku mengundang keberadaan makhluk sekitarnya untuk hadir dan bentuknya kayak gitu. Ada Gangguan paling kesurupan, ada yang kesurupan pas lagi syuting, pemain ada yang kesurupan, terus juga gangguan di set ngedengar suara, jadi kayak krunya timnya dapat gangguan suara, tapi selebihnya untungnya berjalan lancar sampai selesai. Jadi maaf kalau ulang di sini perannya jadi siapa dan seperti apa sih perannya? Aku berperan sebagai Poppy, sahabatnya Anissa, dan sama kayak Frisly bisa melihat keberadaan mereka. Tantangannya apa berarti? Bisa ada secara peran sendiri. Tantangannya yaitu cuma dapat action yang memang dari awal aku sama sekali tidak punya basic action, nggak pernah latihan yang kayak gitu, sampai akhirnya di sini tuh kita emang nggak pakai pemeran pengganti, yang diawali pakai matras sampai tanpa matras, dan untungnya Wise Team itu ngejaga kita bener-bener aman, malah jadi nagih deh segala action. Banting-kebanting itu gimana? Iya, emang nanti ada salah satu scene yang itu harus banting-bantingan, lompat lah segala macem, dan latihannya juga memang kayak gitu. Pertama kali buat visi sendiri. Pertama kali. Ada yang menguras fisik gitu. Pertama kali pas saja juga agak shock dulu karena pegal-pegal sebadan 2 hari, terus juga biru-biru segala macam, tapi aman sih. Oh, sempat lebam-lebam juga. Pasti lebam, bahkan sampai karena lokasinya itu horor, jadi sampai pas lagi latihan kan ada beberapa ruangan yang sempat dibilang katanya nggak boleh masukin, dan memang waktu itu kita latihannya sekitaran sana, jadi selesai latihan tuh langsung dimisan gitu, tapi dipastiin sama YSM ini gara-gara kita bukan gitu. Cuma emang actionnya semuanya kebagian action di film ini. Berlagi sama Wise Team sendiri, Wise Team. pengalaman baru ini seperti apa? Mereka kan profesional. Ya itu yang aku bilang, nagih sih, nagihnya tuh ternyata tidak sekeras yang aku bayangkan. Aku mikirnya kalau kita nonton action kan kayak serem banget ya, gerbek-gerbek gitu, tapi aslinya latihannya itu jauh lebih keras dibandingkan di set jauh lebih gampang. Kayak itu fun. Berapa lama latihannya? Latihannya kurang lebih 2 minggu kita workshop. 2 minggu. Di lokasi sini gimana? Sukabumi. Suka yang agak-agak horor juga nggak? Lokasi Kayak hafal kan bisa melihat ketika di lokasi itu. Pasti sih, karena apalagi tempat yang dipakai kan rumah yang asli, memang rumahnya punya ceritanya juga, sempat ada korbannya juga, ibaratnya kayak pembunuhan, bekas pembuangan mayat segala macam, dan warga Sukabumi tuh tahu lokasi itu lokasi horor, dan kebetulan dibikin untuk film hantu, jadi gangguannya lumayan sering kalau buat orang-orang yang bisa melihatnya. Kakak sendiri diganggu seperti apa? Enggak yang parah, paling mereka cerita sampai ya itu mimisan. Jadi pas lagi mau syuting aman, selesai Kak Gili ngomong cut, tiba-tiba mimisan langsung dadanya. Oh berarti misalnya bukan gara-gara workshop ngebanting segala macamnya, Fris? Bukan, makanya pas workshop kan kayak biru-biru gitu. Cuma kejadiannya itu pas, jadi action berjalan, terus udah selesai cut baru mimisan, dan itu bukan adegan kebanting-banting. Oh, mungkin abis denger cerita Diganggu sama sosok di sana, dia pengen masuk tapi aku nolak badannya. Kan nggak lucu ya lagi action tiba-tiba kesurupan gitu. Nah tapi setelah itu dia beneran masuk atau gimana? Enggak, karena di sana juga kan tetap ada penjagaannya. Ada yang ngejagain kita, ada yang pahamnya juga yang ngejaga lokasi. Nah itu kira-kira kenapa sih Kak dia kepengen masuk? Biasanya kalau kayak gitu makhluknya mau menceritakan, apalagi kan kita ngebuat sosok yang mirip-mirip kayak gitu kan, apalagi adegan-adegan kesurupan di film ini tuh intens. Ramadan sekarang aktivitasnya lebih banyak kerja atau gimana? Aku sekarang lagi kerja dan juga masih lagi-lagi ngedevelop untuk film yang aku buat dari ceritaku sendiri, Marsha. Terus juga aku sebagai produsernya, jadi masih di proses sana. Jadi puasanya disambilin kerja gitu. Iya, lagi masuk sama aja sih, tetap syuting horor juga. Makanya nih lagi apa? Aktivitas jadwal puasa sendiri. Belum, alhamdulillahnya masih tetap ada kerjaan. Paling cuma beberapa programku itu lagi hold karena selama puasa kan kita tidak ada program di TV yang tentang horor. Gitu. Jadi ngabisin waktu bareng keluarga.
udah sejauh mana yang pekerjaan yang film Prissy sendiri itu? Oh, udah masuk ke buku, udah masuk ke develop karakter, udah juga ke sinopsis. Jadi tinggal penentuan siapa sutradaranya, terus nanti mau gimana lanjutannya, lokasi dan segala macam. Pasti apa namanya puasa sendiri yang paling Cobaan paling berat buat aku menjawab pertanyaan orang kayak, kamu Risli selama puasa setannya dikurung apa enggak? Emang banyak pertanyaan seperti Iya, Nanya kayak gitu. iya, karena sebenarnya hampir tidak dikurung guys, tetap ada setan gitu. Cuma bedanya ya tidak yang semengganggu biasanya dan ada jam-jam tertentu. jam-jamnya gimana? Jam-jam tertentu maksudnya kayak ketika mereka aktif tuh ketika mereka menghadapi orang-orang yang memang takut, karena kan makanan mereka tuh energi manusia yang lagi takut kan. Jadi hantu tuh nggak semena-mena muncul gitu, nggak seenaknya gitu kan. Biasanya di jam-jam apa? Mendekati maghrib. Mendekati buka puasa ya? Iya, mungkin itu juga cobaan kita menahan lapar dan juga haus mendekati maghrib. Oke, tapi pada saat kamu menjawab pertanyaan cerita-cerita di kurung apa enggak, sempat ada yang kayak gerah kayak gini gitu. Akunya enggak sih, kayak ya udah kalau misalnya bisa aku jawab, kecuali kalau ada yang pertanyaan minta buat Kak Prissy ramal ke depannya akan ada apa bla bla bla, apa nggak mau. Oh, sempat ada juga yang minta ramal kamu. Banyak. Tapi itu biasanya pertanyaannya ketika lagi ketemu langsung atau lewat sosial media. Sosmed iya, ketemu langsung juga iya. Ramah. Emang aktor itu kan pada kenal sebagai Prama gitu ya, tapi kenapa ujuk-ujuk orang Karena gini, mungkin kalau di Indonesia mereka menyamaratakan indigo gitu. Indigo, peramal, membaca tarot, melihat masa depan, membaca mundur, ya udah semuanya disamain. sendiri enggak kayak gitu ya? Enggak, aku nggak ngeramal. Di sela sibuk masih sama kalau bisa di rumah masih setiap Iya dong. diusahakan apa seperti apa? Masih, walaupun rumah aku jauh tetap kan mama masih tinggal bareng, aku sama mama sama adik jadi masih ngabisin waktu bareng. Pulang kampung itu masih Kalau punya kampung. jadi masih di Jakarta aja. Iya, sangat. Tapi biasanya tradisi lebaran ngapain aja, Pris? Kumpul keluarga, kebetulan mamaku 12 bersaudara, jadi keluarga besar benar-benar besar gitu. Yang paling dikangenin makan, yang paling dikangenin dari lebaran itu apa? Makanan. THR. Iya sih. Aduh. Bukan opor. Aduh. Enggak, malah aku yang ngasih. Nah. Nah, Emang masih dapat THR, Pris? dapat dari mama papa kali ya sekarang. THR sendiri udah nyiapin juga buat ponakan segala macam. Udah disimpan di mama, udah itu biarin mama yang ngatur. Tapi biasanya nyiapin berapa sih? Abis berapa budget THR biasanya? Nyiapin Nggak berapa? tahu sih kalau buat kakak, maksudnya kakak-kakak sepupu yang udah kerja atau yang setara gitu kan pasti mereka mintanya udah gede tuh. Atau ada yang minta barang juga, kebutuhan gitu-gitu. Jadi nggak tentu. Biasanya kisarannya berapa sih kalau kita? Nggak tahu. Hah? 10 juta ada 10 juta. Nggak tahu. Daturin mama. Pris, tapi kan mau lebaran apalagi keluarga besar 12 bersaudara mama. Suka gerah masih sama pertanyaan Bang Prisli kapan nikah lagi gitu. Alhamdulillah tidak muncul pertanyaan itu guys. Jadi Serius? karena aku setiap dekat sama cowok apapun ngenalin ke keluarga. Oh. Nah, yang Tahu di sekarang, mana? Hah? yang sekarang Ngenalin udah kenal. seperti apa mungkin pacar barunya Prisli? Ada di sini gitu. Ada artis juga kah atau Entertain juga, sahabat sepupuku juga. Seperti apa ya? Ya kayak manusia, mempunyai kaki dua, mata dua ya kan? Benar laki-laki. Sejak kapan, Prisli? Pokoknya udah berbulan-bulan lah. Oh, udah cukup lama ya? Udah. namanya siapa Pris? Hah? Coba lihat di Instagramku namanya. Cinlok ya? Hah? Enggak. Enggak cinlok. PDKT-nya lama. Kenalnya 2022. Pacarannya 2023. Belum main berapa bulan ini berarti ya? 2022 kenal, pacaran 2023 1 tahun. Udah setahun nih. Sosok seperti apa dia sampai akhirnya Prisli yakin tuh? Malu banget ada orang yang nggak di sini. Kalau Ayo, gitu ajak aja. Enggak. Ajak Jangan aja gue dong. nggak, Pris. Tidak dong. Tapi sosok seperti Film apa? lagi, film lagi. Apa yang bikin? Sosok seperti apa Pris dia? Sampai akhirnya Prisli luluh nih mau gitu. Sama Yayang. Enggak, orangnya ya baik, sudah dikenalkan sama keluarga, bahkan kalau ngebahasnya ke masa lalu dia juga sangat terima dan masa laluku juga tahu tentang dia semuanya. Jadi aman-aman aja,
anaknya lempeng-lempeng aja, enjoy. Tapi awal mula pertemuannya seperti apa sih? Sahabatnya sepupuku, dikenalin, teman main, kebetulan juga lagi sama-sama gak punya pacar, PDKT, ke bawah kenal ke keluarga, yaudah terus pacaran. Punya banyak Ini mah jadinya gosip gak sih? Enggak. Semuanya naik kok, semuanya naik. Semuanya naik. Enggak, sambel lalap. I know, hafal aku. Tapi kenalin ke mantan gak visi? Kenalin, aku kan waktu deket sama cowokku yang sekarang, aku juga cerita. Apa komentar? Tanggapannya? Dia nanya yang mana orangnya, gini, kayak gimana orangnya, aku harus tahu dulu, gini. Oh yaudah, oke, boleh gitu. Karena kan juga nanya kan, ini aku lagi PDKT nih Gio, gitu, cerita. Oh iya, cicis tahu. Terus semuanya yang netizen aja gerah. Kalau kita emang sahabatan, maksudnya setelah putus udah jadi kakak adik gitu, nggak bisa balikan gitu, jadi nggak balikan. Berarti Clara dong, shipping Jordi sama Frisly yang George Lee-nya kan nggak, kan kita masih sama-sama hidup, masih ada, tapi maksudnya kalau di shape sebagai pasangan kita sudah tidak menjadi pasangan gitu, tapi sebagai adik kakak, sahabat, dan sampai saat itu masih baik, sering teleponan, video call, chat sih. tetap nasib ACC Jordi buat pacarin aku nih gitu. Gimana? Minta ACC tadi ngobrol. Bukan minta saja, lebih ke gini, Kak Jordi itu kan kalau punya pacar juga aku tahu, dan aku setiap kali dekat sama cowok atau gimana curhat sama Kak Jordi juga. Jadi kayak Kak Jordi lebih ke yang mana nih orangnya, mau ngeliat dulu gitu. Kalau misalnya menurut Kak Jordi kayak nggak cocok Cis sama kamu gitu. Ibaratnya ada beberapa orang yang sebelumnya Kak Jordi itu sempat bilang kayak, Cis, kamu lagi deket ya sama dia, jangan deket sama dia, enggak deh kayaknya gitu. Dan emang ternyata tidak berjalan baik. Terus perlakuan dari kekasih apa sih sampai akhirnya Frisly yakin nih buat mau sama dia gitu? Dekat banget sama keluargaku, dan dia juga dekat banget sama gosip. Dekat banget sama keluargaku, bener-bener dekat banget. Dekat banget sama keluargaku. Emang dia melakukan aksi apa sampai akhirnya ke keluarganya Frisly gitu, sampai akhirnya Frisly tuh oh oke nih dia nih kayaknya yang Saking dipercayanya, orangnya karena bertanggung jawab, saking dipercayanya, jadi kemanapun mama udah kayak, oh iya boleh, pergi apapun ditemenin sama dia. Dan dia juga kalau ada kegiatan atau keluarganya, Kayak ini ya. loh kan itu, dia kalau punya kegiatan itu aku juga ikut serta. Berarti nggak ada rencana-rencana menuju ke Wih, ini bukan film nih Kak, masa rencana nikah? naik, tenang. Rencana enggak sih, belum ke sana. Masih banyak banget planningnya, masih muda kan Kak? Yang sekarang pacaran lebih tua atau lebih muda mungkin? Lebih muda lagi. Sama saya planningnya cepet mbak. Apa? Kalau sama saya planningnya cepet. ya aman. Oke, foto dulu Frisly. Jadi ternyata kalau di balik film action yang di pikiranku adalah latihannya aja udah sekeras itu, apalagi syutingnya, apalagi orang-orang yang nggak pakai pemeran pengganti, itu kan keren banget gitu adegan-adegannya. Tapi di sini pas syuting ternyata bener-bener kok muda ya. Terus tim Wise Team ngasih tahu juga kalau ternyata kalau misalnya mau latihan emang badannya itu dibikin sampai tahan banting dulu gitu. Jadi bener-bener latihannya tuh pertama pakai matras sampai tanpa matras. Itu bener-bener yang kita harus lompat kayak backflip gitu-gitu segala macamnya, dan itu real. Kita semua bener-bener, aku ngelihat Kak Ismi, Kak Reza itu mereka nggak pernah pakai pemeran pengganti dan keren banget. Jadi sekarang sih jujur aku nagih malah action kayak gitu keren. Workshopnya berapa lama? Pas syutingnya juga berapa lama? Workshopnya waktu itu kayak kurang lebih 1 mingguan lebih itu. Untuk syuting, sebelum syuting tuh kita pemeran dikasih waktu istirahat dulu. Jadi dibolehin untuk istirahat dulu, pulangin cepet, syuting sehat. Besoknya diajar abis-abisan untuk scene yang parah itu, scene actionnya. Syutingnya sendiri di mana? Di Sukabumi. Di Sukabumi. Berapa lama syuting? Kurang lebih 2 minggu. Dan lokasinya benar-benar lokasi horor. Jadi kita juga sempat bikin vlog penelusuran asli di mana lokasi syuting film ini benar-benar di pohon yang memiliki penunggunya mirip sama si penunggu di judul film ini. Cuma bedanya kan kalau misalnya Wewe Gombel aslinya jauh lebih gede postur badannya dan serem, jadi kita bikin vlognya juga sih, jadi penelusuran langsung sekalian syuting. Terus nggak ketemu kayak Gombel aslinya terus?
untungnya scene aku di pohon gak ada, jadi aku tuh adanya di rumah yang memang bekas pernah adanya pembunuhan di sana. Jadi emang di Sukabumi terkenal rumah itu emang horor, dan akhirnya kita kulik lagi sejarah dari si rumah itu. Kamu sendiri pada saat bisa ngeliat makhluk kayak gitu sempat terganggu juga nggak sih dengan adanya kehadiran mereka gitu? Sebenarnya mungkin kalau sekarang kan aku udah nerima aja kan, udah biasa, dan ya udah gitu kayak ketemu sama mereka, menceritakan tentang mereka, ngebahas tentang mereka, ya normal aja. Cuma kalau membahas tentang Wewe Gombel, karena memang dia adalah bisa dibilang jin yang tingkatannya sudah lumayan kuat untuk menyembunyikan anak atau bahkan bisa membuat gila. Jadi lumayan pas pembuatan karakter Wewe Gombel menurut aku mengundang keberadaan makhluk sekitarnya untuk hadir dan bentuknya kayak gitu. Ada gangguan-gangguan Gangguan paling kesurupan, ada yang kesurupan pas lagi syuting, pemain ada yang kesurupan, terus juga gangguan di set ngedengar suara, jadi kayak krunya timnya dapat gangguan suara, tapi selebihnya untungnya berjalan lancar sampai selesai. Jadi maaf kalau ulang, di sini perannya jadi siapa dan seperti apa sih perannya? Aku berperan sebagai Poppy, sahabatnya Anissa, dan sama kayak Priscilla bisa melihat keberadaan mereka. Tantangannya apa berarti? Bisa ada secara peran sendiri. Tantangannya yaitu cuma dapat action yang memang dari awal aku sama sekali tidak punya basic action, nggak pernah latihan yang kayak gitu, sampai akhirnya di sini tuh kita emang nggak pakai pemeran pengganti, yang diawali pakai matras sampai tanpa matras, dan untungnya Wise Team itu ngejaga kita bener-bener aman, malah jadi nagih deh segala action. Banting-kebantingnya itu gimana? Iya, emang nanti ada salah satu scene yang itu harus banting-bantingan, lompat lah segala macem, dan latihannya juga memang kayak gitu. Pertama kali buat visi sendiri. Pertama kali. Ada yang menguras fisik gitu. Pertama kali. Pas aja juga agak shock dulu karena pegal-pegal sebadan 2 hari, terus juga biru-biru segala macam, tapi aman sih. Oh, sempat lebam-lebam juga. Pasti lebam, bahkan sampai karena lokasinya itu horor, jadi sampai pas lagi latihan kan ada beberapa ruangan yang sempat dibilang katanya nggak boleh masukin, dan memang waktu itu kita latihannya sekitaran sana, jadi selesai latihan tuh langsung mimisan gitu, tapi dipastiin sama YSM ini gara-gara kita bukan gitu. Cuma emang actionnya semuanya kebagian action di film ini. Dan lagi sama Wise Team sendiri, Wise Team. pengalaman baru ini seperti apa? Mereka kan profesional. Ya itu yang aku bilang, naginya tuh ternyata tidak sekeras yang aku bayangkan. Aku mikirnya kalau kita nonton action kan kayak serem banget ya, gerbek-gerbek gitu, tapi aslinya latihannya itu jauh lebih keras dibandingkan di set jauh lebih gampang. Kayak itu fun. Berapa lama latihannya? Latihannya kurang lebih 2 minggu kita workshop. 2 minggu. Di lokasi itu di mana sih? Sukabumi. Soal yang agak-agak horor juga nggak soal lokasi? Kan bisa ngeliat dan ketika di lokasi gimana? Pasti sih, karena apalagi tempat yang dipakai kan rumah yang asli, memang rumahnya punya ceritanya juga, sempat ada korbannya juga, ibaratnya kayak pembunuhan, bekas pembuangan mayat segala macam, dan warga Sukabumi tuh tahu lokasi itu lokasi horor, dan kebetulan dibikin untuk film hantu, jadi gangguannya lumayan sering kalau buat orang-orang yang bisa melihatnya. Kakak sendiri diganggu seperti apa? Enggak yang parah, paling mereka cerita sampai ya itu mimisan. Jadi pas lagi mau syuting aman, selesai Kagili ngomong cut, tiba-tiba mimisan langsung dadanya. Oh berarti misalnya bukan gara-gara workshop ngebanting segala macamnya, Fris? Bukan, kayak pas workshop kan kayak biru-biru gitu. Cuma kejadiannya itu pas, jadi action berjalan, terus udah selesai cut baru mimisan, dan itu bukan adegan kebanting-banting. Oh, mungkin abis denger cerita Diganggu sama sosok di sana, dia pengen masuk tapi aku nolak badannya. Kan nggak lucu ya, lagi action tiba-tiba kesurupan gitu. Nah tapi setelah itu dia beneran masuk atau gimana? Enggak, karena di sana juga kan tetap ada penjagaan ya. Ada yang ngejagain kita, ada yang pahamnya juga yang ngejaga lokasi. Nah itu kira-kira kenapa sih Kak dia kepengen masuk? Biasanya kalau kayak gitu makhluknya mau menceritakan, apalagi kan kita ngebuat sosok yang mirip-mirip kayak gitu kan. Apalagi adegan-adegan kesurupan di film ini tuh intens. Ramadan sekarang aktivitasnya lebih banyak kerja atau gimana? Aku sekarang lagi kerja dan juga masih lagi-lagi ngedevelop untuk film yang aku buat dari ceritaku sendiri, Marsha. Terus juga aku sebagai produsernya, jadi masih di proses sana. Jadi puasanya disambilin kerja gitu. Iya, lagi masuk sama aja sih, tetap syuting horor juga. Makanya nih lagi apa? Aktivitas jadwal puasa sendiri. Belum, alhamdulillahnya masih tetap ada kerjaan. Paling cuma
beberapa programku itu lagi hold karena selama puasa kan kita tidak ada program di TV yang tentang horor gitu. Jadi ngabisin waktu bareng keluarga. Udah sejauh mana yang pekerjaannya film Prisi sendiri itu? Oh, udah masuk ke buku, udah masuk ke develop karakter, udah juga ke sinopsis. Jadi tinggal penentuan siapa sutradaranya, terus nanti mau gimana lanjutannya, lokasi dan segala macam. Tapi apa namanya puasa sendiri yang paling Cobaan paling berat buat aku menjawab pertanyaan orang kayak, kamu Rizli sama puasa setannya dikurung apa enggak? Ya, emang banyak pertanyaan seperti Iya, Nanya kayak gitu. iya, karena sebenarnya hantunya tidak dikurung guys, tetap ada setan gitu. Cuma bedanya ya tidak yang semengganggu biasanya dan ada jamnya tertentu. jam-jamnya gimana? Jam-jam tertentu maksudnya kayak ketika mereka aktif tuh ketika mereka menghadapi orang-orang yang memang takut, karena kan makanan mereka tuh energi manusia yang lagi takut kan. Jadi hantu tuh nggak semena-mena muncul gitu, nggak seenaknya gitu kan. Biasanya di jam-jam apa? Mendekati maghrib. Mendekati buka puasa ya? Iya, mungkin itu juga cobaan kita menahan lapar dan juga haus mendekati maghrib. Oke, tapi pada saat kamu menjawab pertanyaan cerita-cerita dikurung apa enggak, sempat ada yang kayak gerah banget kayak gini-gini gitu. Akunya enggak sih, kayak ya udah kalau misalnya bisa aku jawab, kecuali kalau ada yang pertanyaan minta buat Kak sih ramal ke depannya akan ada apa bla bla bla, apa nggak mau. Oh, sempat ada juga yang minta ramal kamu. Banyak. Nah, Tapi itu biasanya pertanyaannya ketika lagi ketemu langsung atau lewat sosial media. sosmed iya, ketemu langsung juga iya. Ramal. Emang aktor itu kan bukan dikenal sebagai peramal gitu ya, tapi kenapa ujuk-ujuk orang Karena gini, mungkin kalau di Indonesia mereka menyamaratakan indigo gitu. Indigo, peramal, membaca tarot, melihat masa depan, membaca mundur, ya udah semuanya disamain. sendiri enggak kayak gitu ya? Enggak, aku nggak ngeramal. Di sela sibuk masih sama kalau bisa kirim setiap Iya dong. diusahakan atau seperti apa? Masih, walaupun rumah aku jauh tetap kan mama masih tinggal bareng, aku sama mama sama adik jadi masih ngabisin waktu bareng. Pulang kampung itu masih Punya kampung. jadi masih di Jakarta aja. Iya, sangat. Tapi biasanya tradisi lebaran ngapain aja, Pris? Kumpul keluarga, kebetulan mamaku 12 bersaudara, jadi keluarga besar bener-bener besar gitu. Yang paling nyiapin dikangenin? Makan yang paling dikangenin dari lebaran itu apa? Makanan. THR. Aduh. Makanan opor. Aduh. Enggak, malah aku yang ngasih. Nah. Nah, Emang masih dapat THR, Pris? dapat dari mama papa kali ya sekarang. Nah, sendiri udah nyiapin juga buat ponakan segala macam. Udah disimpan di mama, udah itu biarin mama yang ngatur. Tapi biasanya nyiapin berapa sih? Abis berapa budget THR biasanya? Nyiapin Nggak berapa? tentu sih kalau buat kakak, maksudnya kakak-kakak sepupu yang udah kerja atau yang setara gitu kan pasti mereka mintanya udah gede tuh. Atau ada yang minta barang juga kebutuhan gitu-gitu. Jadi nggak tentu. Biasanya kisarannya berapa sih kalau kita? Nggak tahu. Hah? 10 juta ada 10 juta. Nggak tahu. Dia turunin mama. Riz, tapi kan mau lebaran apalagi keluarga besar 12 bersaudara mama. Suka gerah masih sama pertanyaan Mas Rizli kapan nikah lagi gitu. Alhamdulillah tidak muncul pertanyaan itu guys. Jadi Serius? karena aku setiap dekat sama cowok apapun ngenalin ke keluarga. Oh. Nah, yang Kalau sekarang, Hah? yang sekarang Ngenalin udah kenal udah. seperti apa mungkin pacar barunya Rizli? Ada di sini gitu. Ada artis juga kah atau Entertain juga, sahabat sepupuku juga. Seperti apa ya? Ya kayak manusia, mempunyai kaki dua, mata dua ya kan, benar laki-laki. Sejak kapan, Pris? Pokoknya udah berbulan-bulan lah. Oh, udah cukup lama ya? Udah. namanya siapa Pris? Hah? Coba lihat di Instagramku namanya. Cinlok ya? Hah? Enggak. Enggak cinlok. PDKT-nya lama. Kenalnya 2022. Pacarannya 2023. Udah main berapa bulan ini berarti ya? 2022 kenal, pacaran 2023 1 tahun. Udah setahun nih. Sosok seperti apa dia sampai akhirnya Rizli yakin tuh? Malu banget ada orang yang Kak di sini. Kalau Ayo, gitu ajak aja. Enggak. Ajak aja Jangan gue dong. nggak, Pris. Tidak dong. Tapi sosok seperti Film apa? lagi, film lagi. Apa yang bikin? Sosok seperti apa, Pris, dia? Sampai akhirnya Rizli luluh nih mau gitu sama Yayang. Enggak, orangnya ya baik, sudah dikenalkan sama keluarga, bahkan
kalau ngebahasnya ke masa lalu dia juga sangat terima, dan masa laluku juga tahu tentang dia semuanya. Jadi aman-aman aja, anaknya lempeng-lempeng aja, enjoy. Tapi awal mula pertemuannya seperti apa sih? Sahabatnya sepupuku, dikenalin, teman main, kebetulan juga lagi sama-sama gak punya pacar, PDKT, kebawa kenal ke keluarga, yaudah terus pacaran. Punya banyak Ini mah jadinya gosip gak sih? Enggak. Semuanya naik kok, semuanya naik. Semuanya naik. Enggak, Sudah saling sambel lalap. I know, hafal aku. Tapi kenalin ke mantan nggak visi? Kenalin, aku kan waktu deket sama cowokku yang sekarang, aku juga cerita. apa komentar Tanggapannya? Dia nanya yang mana orangnya, gini, kayak gimana orangnya, aku harus tahu dulu, gini. Oh yaudah, oke, boleh gitu. Karena kan juga nanya kan, ini aku lagi PDKT nih Gio, gitu, cerita. Oh iya Cicis tahu. Terus semuanya yang netizen aja gerah. Orang kita emang sahabatan, maksudnya setelah putus udah jadi kakak adik gitu, nggak bisa balikan gitu, jadi nggak balikan. Berarti haram dong Apa? shipping Jordi sama Frisly yang George Lee-nya kan enggak, kan kita masih sama-sama hidup, masih ada. Tapi maksudnya kalau di shape sebagai pasangan, kita sudah tidak menjadi pasangan gitu. Tapi sebagai adik kakak, sahabat, dan sampai saat itu masih baik. Sering teleponan, video call, chat masih. tetap masih ACC Jordi buat pacar aku nih gitu. Gimana? Minta ACC tadi